Ishak ilahnya Yakub. Ya, berarti Yesus yang berasal dari kata istilah Yunani itu adalah ilah lain atau yang bisa Bagi disebut saya dengan bang, setan. bagi saya bang. Jadi saya tidak jadi begini, saya tidak mengkreditkan saudara-saudara saya yang lain. Tapi untuk iman saya karena ditanyakan, ya saya harus pertanggungjawabkan, saya sampaikan. Saya tidak mau lagi sebut itu bang, karena di dalam Imamat 23 ayat 13 jelas, Imamat 13 ayat 23 di sana dijelaskan bahwa nama ilah lain tidak boleh lagi kedengaran dari mulutmu. Assalamualaikum warahmatullahi dengan maksud saya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada praktisi Yahudi ternyata. Salam kenal saudara R2M. Dari mana ini? Iya, Yakub kah? selamat malam Dari, Bang Tuma. iya, dari Nat atau Yehuda kah? Atau dari Benyamin kah? Atau dari Yusuf? Atau dari mana ini bang? Dari anak Daud, anak Yakub yang mana? Abang mau tanya secara lahiriah atau secara rohani? Lahiriah dong. Kita harus berbicara pakai akal. Jangan cuma Ya, mulut kalau lahiriah jelas berlata-lata. bukan lah bang. Masa orang Enggak Indonesia dong. ada hubungannya dengan Yahudi? Iya, Secara daging. Iya, maka dari itu berarti Anda ini Pertanyaannya, saya mohon maaf. sabar dulu Bang, sabar ya. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub itu hanya untuk Bani Yakub, Bang. Anda tidak boleh kemudian merampas seperti Paulus merampas ajaran Yahudi lalu membagikannya kepada non-Yahudi. Itu memalukan itu namanya, Bang. Ya, jadi Anda harus sadar kelas dulu. Seibarat Anda itu membuat agama baru dari terjemahan Al-Quran. Al-Quran itu milik umat Islam. Anda ambil terjemahannya lalu membuat agama baru. Sekarang Anda yang bukan berhadapan dengan umat Islam, petantang petente menggunakan terjemahan Al-Quran kepada orang-orang yang asing terhadap Al-Quran. Orang-orang akan tepuk tangan. Oh hebat, R2M hebat. Seakan-akan Anda lah pemilik Al-Quran itu, padahal Anda hanya menggunakan terjemahan, lantas Anda pamer ke orang-orang yang tidak tahu tentang Al-Quran. Tapi bagi saya, Anda itu hanya seekor guguk yang mungkin lapar atau haus atau lagi kurapan yang sebentar mencari eksistensi diri karena tidak percaya diri terhadap agama sendiri. Ini diskusi goblok, Gitu. ini kata-kata goblok. Kata-kata goblok. Kan Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan non-Yahudi itu adalah anjing, Pak. Anda mengambil terjemahan kitabnya orang, lantas Anda berdiri membawa badan Anda dengan sekte Anda sendiri. Habis itu Anda seakan-akan hebat di sini. Dalam Tawarik, dalam Yesaya, dalam kitab Keluaran, gitu maksudnya. Pak, kalau kepada orang Kristen mungkin, tapi kalau saya nih, Bang Suma, Anda hadapi nggak bisa Anda lolos. Anda hanyalah seekor anjing kurapan yang mencoba untuk nipu lawan diskusi Anda dengan berpura-pura seakan-akan Anda itu penganut Yahudi. Padahal Anda itu hanya pemakan sampah yang jatuh dari meja Yahudi. Paham sampai situ? Hah? Paham tak? Saya kerut juga pakai garpu nanti kumisnya Bang ini. Ya silakan Bang. Paham paman. Jangan terlalu sensitif Bang ya, santai aja. Silakan. Santai aja Bang. Jangan mancing Bang Juma, ngamuk nanti. Enggak, biasa aja. Ya silakan. Beliau ngakunya Gurunda Nasrani katanya. Kitabnya itu Alkitab versi ILT. Jadi alamak ini banyak terjemahan Islam yang kemudian Bang Juma Bang Zuma langsung kena tombak Bang Zuma. Kata-kata kotor dikeluarkan gimana kena tombak? Gurunda kena tombak. baru aja masuk udah ditembak. Ngomong seperti paling pintar di dunia. Aduh, gimana ya? Ya itu namanya ranah diskusi lah. Tidak bisa Iya, kita tapi hindari. bukan begitu, Bang. Jangan kamu Ya, memang bela-bela. Kenapa? Kamu diskusi Sebentar, ya, kenapa? bukan menjelekan. Kau terlalu banyak congor di Komal Muslim. Makanya tadi dia nyimak di bawah itu, naiklah kau dikasih gitu. Ya. Kalau kita mau mendebat kau itu dari tadi kau nangis. Cuma kita menghargai yang punya Komal yang cari menang-menangan. Kalau menang-menangan ngapain juga bukan menang-menangan. Kita Jangan suapi tantrum lah khotbah. R2.
kita suapi kok Bibelmu itu kok nangis. Aku kecil. Terlalu petantang-petenteng kok dari tadi. Kecil kan Ya. aku di bawah ini. Di kebal muslim saudara. Ya nggak apa-apa lah, biar kena tombak juga Bu Darni. Mbak aku cuma Kebal muslim ini ya. Tolonglah. Jangan takut aku, nggak ada akunku. Saya hanya bisa menjawab sesuai kemampuan, sesuai yang saya pelajari. Kalau lebihnya saya tidak bisa, ya itulah saya manusia. Silakan, saya tidak akan mundur. Mau tanya apa silakan. Oke. Mungkin Tapi ingat sedikit ya, kemampu saya ya. Izin sedikit. Kau menuhankan Yesus, Bang, R2M? Saya tadi udah bilang, saya sudah tanya gelar itu kan, ya gelar, jelas gelar itu diberikan kepadanya. Ada kan datanya saya sudah kasih. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi jangan Saya tanya, kau menuhankan Yesus? dulu lah, biar penjelasannya jelas. Kalau definisi Kan simpel pertanyaannya, Bang. Kau menuhankan Yesus apa tidak? Ayo. Kalau aku tidak yes. menuhankan Yesus, Aku saya ya. justru Yahushua Mashiach. Siapa Yesus? Oh, Nah itu Yesua Jadi kau- Hamashiach. Yesus kan Kok apa ini, ya, Bang, nih? bahasa tadi kan sudah dibilang Jadi kau- nih jadi bahwa Ustaz, Yesus itu Dijelaskan gimana sih? bahwa Ustadz Yesus, jadi dia. iya. Ustadz jadi dia tidak mengimani perjanjian baru gitu. Enggak, Yesus itu adalah ilah lain. Setan baginya katanya. Yang benar itu Yehosua. Karena Yesus itu Berarti kau berasal ini Judaism. Berarti kau Judaism. bukan, dia Nasrani bilangnya Bunda. Nasrani tapi kitabnya Gimana ILT. Nasrani? Aduh Mama kacau. Pantas Gurunda. Iya, dia Ngomong ngaku-ngaku, gitu. Bun. Dia ngaku-ngaku, Iya. makanya Gurunda tadi tegasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zul. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi mohon maaf nih ya teman-teman, R2M. Jangan digedein lagi Bang Juma, kasihan. Lanjut. R2M. Saya tanya sekali lagi, Anda berasal dari keturunan mana dari anak-anak Yakub? Dari Keturunan Natali? Makassar sama dengan Suma yang bicara Berarti congor, Anda- yang bicara Anda kotor. sudah nyerah berarti Anda hanyalah anjing Saya yang keturunan Makassar, nyamar-nyamar. sama dengan gitu. Anda. Saudara dengarkan saya. Kalau orang yang disebut domba itu tidak makan babi, domba itu makan rumput. Paham sampai situ? Siapa yang makan babi? Anda lah pasti. Aduh, inilah Anda, berarti Anda ketinggalan. Katanya pintar. Berarti Anda Yahudi dong Saya ya? tidak makan babi. Kalau bicara tentang makanan haram ya. Kenapa Anda Muslim tidak makan sama babi? Saya, masih saya lebih dari Muslim. Kenapa Anda tidak makan babi? Ada larangan di dalam kitab Anda? Muslim masih makan. Enggak, saya tanya serius. Kenapa Anda tidak makan babi? Apakah ada perintah Tuhannya Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi untuk jangan makan babi? Coba. Dalam Bible yang saya imani, Yesaya 66 ayat 17 itu Itu jelas. kitabnya Yahudi. Karena nakal anak ini memang. Nakal anak ini. Jangan kau bawa-bawa kitabnya agama lain. Saya minta agamamu, kitabmu. Karena hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya berlaku kepada Bani Yakub. Ya, jangan kau sibuk sendiri kau. Ayo, anak muda, semangat. Di mana? Berarti dengan demikian kau membatasi iman saya. Ya bukan. Tidak bisa lah kau batasi imanku. Bukan. Gimana ini di sini? Kita mau debat ini ilmiah kan, bukan debat Iya, iman kan? betul. Ketika ada undang-undang diperuntukkan untuk orang Indonesia dan Anda Lalu kenapa Anda membatasi iman saya? Gantian. Sabar dulu, saya mau tekankan. anak muda, Gantian. jangan nakal ente, nanti tak jewer lagi Iman saya. telinganya. Iya, gantian. Kenapa Anda Jangan sensitif, santai aja. Kenapa Anda membatasi iman saya? Ketika Kita debat iman atau debat ilmiah? Kalau debat iman tidak bisa. Iman tidak dapat diperdebatkan. Ingat ya, Pak? Iman tidak dapat diperdebatkan. ketika ada orang menggunakan seragam polisi tapi dia bukan prajurit polisi, apakah itu boleh? Apalagi ngaku-ngaku polisi, boleh nggak? Nggak boleh. Kamu membawa hukumnya Yahudi, sementara kamu bukan Yahudi. Hukum yang datang kepada Yakub dan anak-anaknya tidak diberikan kepada bangsa Kau lain. disunat atau tidak? Kau disunat atau tidak? Ya, assalamualaikum.
saya tanya lagi sekali lagi kepada saudara. Tanya lagi sekali kepada saudara. Ketika ada undang-undang yang diperuntukkan untuk bangsa Indonesia, apakah undang-undang itu juga mengikat orang Jepang? Nangis kan? Lari, kabur. Ada sok-sokan. Dari tadi ku dengar pusing aku dengarnya. Pening pun aku dengar dia cerita entah paling sakti kurasa. Mau ngibulin orang enggak tanggung-tanggung. Oke, silakan teman-teman dilanjutkan. Saya kembali masak dulu. Saya lagi masak tadi. Ini kebetulan tetangga saya kasih saya semangka. Saya rencana mau goreng semangka dulu, nah sambil bikin teh. Silakan. Keluarga nih Kristen. Gue lagi saya lagi mikir ini goreng semangka gimana ya? Keluarga, saudara keluarga. Lanjut. Sebentar, izin ya, mohon maaf dulu. Sama Bang Juma, aku sebenarnya dia nggak tegas, jangan abu-abu dia. Artinya Kristen, Yahudi, sehingga jelas kita pun paham. Jangan dia belang-beling. Jadi kita akan menganggap dia macam penyesat Kristen, dia mengaku Nasrani tapi enggak mengaku Yesus. Dianggapnya Yesus adalah iblis. Kan di mana sinkronnya ini? Sekalian jujur-jujur aja. Begitu. Enggak enak jadinya sama dia. Bang Juma benar. Artinya dibilang Yahudinya atau bukan Kristen, tetapi kenapa kau pakai kan begitu. Sekalian putih-putih, hitam-hitam. Benar itu. Nggak jelas dia. Dia ngaku Nasrani. Nasrani itu pengikut Yesus dari Nazaret. Terus kenapa dia ingkari pun Yesus? Ditanya pun muter-muternya nggak karu-karuan, malu banget gitu ngakuin. Heran aku. Pengikut, bukan pentuhan ya. Pengikut. Ayo Bu Darni, bisa Bu Darni. Ayo Bu Darni. Apa dengan aku? Kalau aku kan udah benar. Loh iya. Ayo, Apalagi yang silakan. salah di diri Bu Darni? Sudah mengikuti perintah Tuhan. Tuhan menyuruh menguduskan hari Sabat, Tuhan yang mana yaitu itu? hari Sabtu. Sudah kulakukan. Jangan makanan haram. Sudah aku lakukan. Hukum Taurat itu milik jamaah Yakub, Bu. Ya, Bu Darni. hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, kata Paulus. Milik Yesus juga milik jemaah berkata, Yakub. 1.1 iota, jangan kau robah 10 hukum. Itu aja syarat Paulus- kita. Paulus tuh Pak, Bun. Paulus melarang tuh. Galatia 3 Tidak ayat seorang 24. pun membenarkan, Bun. Iya, Tidak seorang pun dipersatukan di dalam Yesus, dibenarkan. hukum Taurat itu. Tidak seorang pun dibenarkan, tuh kata si Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah kalau kau ikuti Yesus, kau mengingkari surah-surah si Paulus. Kau mengikuti si Paulus, kau mengingkari sabda Yesus. Jadi kau ini dilema, Bun. Dua-dua, Bunda. Saya ikuti Yesus juga, Paulus juga. Yesus mengatakan Bertentangan. 1.1 iota, jangan kau robah. Paulus mengatakan, Iya, kata hukum Yesus Taurat gitu, penuntun ajaran bagi Yesus. kamu sampai Yesus. Ajaran Iya, Yesus Bang. memang gitu. Barang Sudah. siapa menghilangkan salah Terserah satu kalian hukum mau Taurat pendapat sekalipun kalian terkecil, ya memang kalau cuma modal imani gitu, terserah. Kan, Kalau bukan kau modalmu iman. cuma Ada imani tertulis. doang, ya Kan ada, kalau kau modal iman, jangan naik komal diskusi, Bun. Bungkus ada imanmu itu. tertulis. Kita bicara dengan data. Galatia 3. Berarti makanya aku bilang kalau kau ikuti perkataan Yesus, kau mengingkari si rasul ini yang kau rasulkan toh. Karena dia mengatakan di Efesus dengan matinya Kristus sebagai manusia maka dia membatalkan Dipersatukan. hukum Taurat dengan Jangan segala bohong. ketentuannya. Dipersatukan di dalam Yesus. Kalau dipersatukan, Sudah. pengikut Yesus itu nggak ada pembunuh. Pengikut Yesus itu nggak Tapi sudah bercabul. dibatalkan. Pengikut Yesus itu harus Kalimatnya menguduskan hari dibatalkan. Sabat. Dibatalkan. Kau nggak baca dibatalkan? Batalkan, Kalau dibatalkan itu dipersatukan. udah dibatalkannya itu dibuang. Kata-kata dibatalkan itu dibuang. Bunda, Kristus dengan dipersatukan. matinya Kristus sebagai manusia maka dia membatalkan. Kalau dibatalkan baca itu dong masih lagi berlaku. dipersatukannya. Jangan dong di
Kan dibatalkannya dulu loh, selesaikan. Kita dipersatukannya dulu dong. Kalau saya dipersatukan dalam Yesus. Loh, jadi yang di bawah dulu kok angkat naik. Hmm. Ya, Karena kan dengan kalian kan matinya nggak ngerti Kristus, apa artinya itu. dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dibatalkan hukum Taurat loh. Ya, dan di Galatia 3:13 ya, dia mengutuk Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu imbasnya kalau kau mengikuti si Paulus. Kalau kau mengikuti Yesus, terpaksa kau tolak surah-surah si Paulus. Salah satu kau harus ikuti. Atau tidak dua-duanya. Tuh loh, nah itu. Dua-duanya Sebab dong, dengan Bunda. matinya nih. Itu Dua-dua, baca kan? Bun, baca itu tuh. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah dan ketentuan dibatalkan. Gak ada lagi kalau kau ikuti si Paulus. Oh apa? Jadi salah satu harus kau Ke bawah pilih, dong. dilema memang. Bunda, ke bawah Bunda. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Hukum Taurat itu Ya, itu kan disatukan di dalam pengajarannya. Yesus. Pengajarannya si Paulus tidak jadi seorang pun dipersatukan. dibenarkan. Jadi Yesus dan Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan. Iya, karena memang Paulus itu mengangkat Yesus, mensakralkan Yesus. Tetapi hukum Taurat tidak dipakai lagi. Makanya kalian itu pemakan segala. Karena kalian Advent, beda lagi bahasannya kalau Advent. Kalau Kristen Protestan atau Katolik itu ya, dia makan segala. Kenapa kata Yesus? Semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Maka makanlah babi, makan kecoa, monyet, segala macam. Gak ada yang haram, kata si Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman. Kemudian ditekankan lagi di bawah. Untuk itulah tidak seorang dibenarkan, tidak seorang pun dibenarkan. Jadi artinya tidak satu orang pun dibenarkan. Nah, orang-orang Advent ini membangunkan kan? Karena mengaku mengikut Paulus sekaligus mengikut Yesus. Padahal ajarannya bertentangan, kontradiksi. Silakan Gurunda, kalau sudah selesai menggoreng semangka. Aku dikit lagi. Itu maksud ayat itu penyatuan, dipersatukan. Kan tadi di bawah itu kan dipersatukan dalam Yesus kan katanya. Artinya begini, penyatuan dalam Yesus Kristus merujuk pada konsep teologis dan Kristen yang menyatakan bahwa orang percaya melalui iman kepada Yesus dipersatukan dengan Dia dalam kematiannya dan kebangkitannya. Sehingga mereka menjadi satu dengannya dan dibebaskan dari hukum Taurat. Iya, begitu ajarannya. Tapi hukum Taurat dibatalkan sudah. Tujuannya untuk Jangan dulu, mempersatukan. sedikit lagi ayatnya loh. Tunggu dulu. Hukum Kan Taurat tujuannya mempersatukan, artinya tetapi dipersatukan gini loh, poinnya Bunda. di sini Bun, membatalkan. Jadi kalau kau Advent nggak masuk kau Bun, karena kau itu bukan jemaah Yakub, kau bukan Judaism, kau bukan keturunan 12 Bani Israel. Jadilah kau Kristen sejati, ikutlah kau si Paulus. Bangga kau dengan salibmu, Ikut si Paulus bangga lah. kau dengan hukum-hukum Taurat si Paulus. dalam konteks ini bukan berarti dihapuskan, tetapi dipenuhi oleh Lah. Kristus. Dan orang Itu percaya membatalkan. tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah Kalau kasih membatalkan, karunia coba. dan Roh Kudus. Kalau udah di Coba bawah maknanya kasih karunia, membatalkan apa? kita nggak membunuh, kita nggak Maknanya membatalkan apa Bun? Coba membatalkan apa itu? Kalau kita batalkan. hari Sabat. Kita ini mau berangkat Itu. nih. Mau kita misalnya nih, kalau kita mau berangkat ke Jakarta, ya kan? Kita batalkan. Artinya kita nggak jadi berangkat. Batal sudah. Nah, itu hukum Taurat sudah batal kata si Paulus dengan kematian Yesus. Tapi kau sebagai Advent masih memakai hukum-hukum Taurat. Kau Sabat, kau tidak makan babi, ya kan? Padahal kau pengikut Paulus sekaligus. Jadi kau ini membagongkan Bun. Lanjut Mbak Natali kalau ini suaraku pun ini ya, atau Gurunda Iya, baik. yang lain. Iya, Ya, Bang Su- baik. Jadi gini, ketika berbicara mengenai data yang dibawa oleh Bu Darni, memang ada kata
kalimat di sana disatukan menjadi yang dua tadinya itu digabung menjadi satu. Tetapi dengan menggabungkan itu justru merusak tatanan daripada hukum Taurat. Kenapa bisa demikian? Karena dengan menganggapnya dia menjadi satu, pandangan orang di luar Yahudi itu akan bercabang-cabang dan memiliki penilaian dan penafsiran yang berbeda. Contoh, Katolik beda dengan Advent, Advent beda dengan Protestan dan seterusnya. Menyikapi hukum yang ada yang dikenal dengan hukum Taurat. Sedangkan ketika berbicara tentang hukum Taurat yang tidak bisa dibatalkan, rujukan kita kepada Ulangan 4. Di sana diterangkan begini, maka sekarang hai orang Israel, yang diseru orang Israel, dengarkanlah ketetapan, dengarkanlah peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan supaya kamu memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohim, Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi dan jangan ya apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Kalau sudah ada perintah jangan kamu menambahi, tidak ada lagi cerita Tuhan datang menjadi Yesus. Tidak boleh ditambah-tambahi. Tuhan datang mengambil daging, lalu kemudian mati, dibunuh untuk nebus dosa. Itu tak boleh, karena itu tidak ada di dalam hukum Taurat. Jangan kau menambah, jangan kau mengurang. Sehingga ketika Anda mengatakan itu sudah disatukan, itu cara Paulus. Kan Yesus sudah mengatakan waspada kepada penyesat. Yang namanya penyesat itu lihai di dalam menyesatkan manusia. Perintahnya kan jelas, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Ulangan 6, orang-orang Yahudi kemudian diperintahkan oleh Elohim pada saat dia duduk, pada saat dia berdiri, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan dan seterusnya. Tidak boleh kemudian mereka meninggalkan hukum Taurat yang sudah menjadi keyakinan dan aturan Tuhan kepada mereka. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohimmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut. Bukan malah membunuh Tuhan, tapi takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut usiamu. Maka dengarkanlah wahai orang-orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia, agar supaya baik hidupmu, baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Elohim, Tuhan nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarkanlah hai orang-orang Israel. Tuhan itu Eloah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Dan harus engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Elohim telah membawa engkau masuk negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi seumur umur yang engkau gali, kemudian sumur-sumur yang engkau gali, kemudian kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau telah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
Engkau harus takut kepada Elohim, kepada Dia harus engkau beribadah, dan demi namanya harus engkau bersumpah. Jangan kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Sebab Tuhanmu, yaitu Elohim, adalah Tuhan yang pencemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Elohim terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Jangan engkau mencobai Tuhan Elohim seperti kau mencobai Dia di masa. Haruslah kau berpegang pada perintah, peringatan, ketetapan Tuhan Elohim yang diperintahkan kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi, ketika berbicara mengenai hukum yang datang kepada Bani Israel, itu hanya mengikat Bani Yakub saja. Jangan menambah, jangan mengurangi. Itu Bu Darni. Silakan. Itu ya, di dalam ayat yang dibawakan oleh Bunda Rahma tadi, kalian itu kadang salah mengartikannya. Maksudnya itu, hukum Taurat itu dalam konteks ini bukan berarti dihapuskan, ya, tetapi dipenuhi oleh Kristus, dan orang percaya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat itu, tetapi di bawah kasih, karunia, dan Roh Kudus. Kalau sudah di bawah kasih, karunia, Roh Kudus, berarti gak mungkin dong saya membunuh, saya mencuri, saya melanggar hukum-hukum itu tadi. Bukan seperti itu. Nah, jadi kadang kalian melihat dari apa? Sepatah kata yang mana yang mau kalian rasa enak, mau menjatuhkan umat Kristen, nah itu kalian ambil. Sementara bukan itu dibatalkan, tapi dipersatukan. Itu tadilah maksudnya, itu dipersatukan, ya. Dihiduplah kami ini di dalam kasih. Kalau dalam kasih, gak mungkin dong kami membunuh, kan begitu. Gak mungkinlah berzina, suamiku ada, lalu diambilnya istri orang lagi. Kan enggak, sudah di dalam kasih, sudah dipersatukan di dalam Yesus. Jadi kami tetap mengindahkan hukum itu. Paulus nggak ada sama sekali. Orang dibilangnya kok di dalam Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Orang dia adalah rasulnya. Mana mungkin berani dia melakukan yang tidak benar di hadapan Yesus. Begitu loh. Iya, silakan kalau ada yang nambahin. Oke. Itu pembelaan Bu Darni wajar, karena ibu pengikut Paulus, wajar. Itu harus ibu lakukan. Tapi sekali-kali ketika perkara agama kita bahas, kita dudukkan kebenaran itu pada tempatnya dan kita tanggalkan dulu doktrin dan dogma. Dalil yang saya bacakan tidak akan pernah bisa menjadikan orang Yahudi menjadi Kristen, tak mungkin. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Paulus sendiri mengaku, aku diutus untuk non-Yahudi. Sedangkan Taurat itu hanya diutus untuk Yahudi. Jadi di sini konsep udah berbeda. Paulus mengaku, aku diutus untuk orang-orang yang bersunat, yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Galatia 1:15 untuk non-Yahudi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya diutus untuk Bani Israel. Makanya tadi saya membaca, wahai orang-orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Jangan kamu menambah, jangan kau mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Artinya, ketika Bani Israel menerima pengajaran Nabi Musa ini, mustahil jadi Kristen. Makanya Yudaism masih tetap berdiri sampai hari ini. Kristen berdiri dengan sendirinya, Yudaism berdiri dengan sendirinya. Tradisi keagamaan mereka, prosesi ritual, rukun-rukun keagamaan Yudaism masih mereka pegang sampai hari ini dan tidak tersentuh sedikit pun oleh Kristen. Kristen tetap saja menjadi Kristen. Seibarat terjemahan Al-Quran mereka pakai untuk membuat konsep sendiri di dalam agamanya. Inilah yang ada. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu
dan jangan pula kamu menguranginya. Jadi ketika kemudian Tuhan mengatakan dalam Mazmur 147, hukum-hukum yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Itu udah final. Maka jangan ditambah. Nah, sedangkan lahirnya Kristen muncul Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus 1, Kisah Para Rasul, Ibrani, Galatia, Roma, Efesus, Tesalonika, Filemon, dan seterusnya. Itu penambahan-penambahan semua. Lain cerita kalau itu bersifat tafsir. Masalahnya itu bukan tafsir, itu adalah kitab yang dianggap suci. Makanya disebut perjanjian baru, dan menyatakan kitabnya orang Yahudi yang perjanjian baru justru menjadi perjanjian lama. Nah ini loh. Jadi kalau dikatakan jangan menambahi, ya simpan Roma, Galatia, Filipi, disimpan di peti. Jangan dipakai itu. Harus hanya menggunakan hukum yang datang kepada Bani Israel saja. Kalau sampai ada penambahan, berarti apakah Tuhan kepada Nabi Musa, engkau tidak akan hidup, artinya mati neraka. Nah, bahkan mereka orang-orang Yahudi, perintahnya ikatkan pada tanganmu, tuliskan pada pintu-pintu rumahmu. Pada saat kamu duduk, baring, berdiri, berjalan, dan seterusnya. Gak boleh orang Kristen masuk di situ, gak boleh. Makanya berat Kristen ini untuk menjual agamanya agar dianggap kemudian benar dengan hanya menempelkan terjemahan kitabnya agama lain. Berat. Kalau dulu tidak ada para apologet Islam, mungkin Selonong Boy masuk ke ganggang ngajarin orang menjadi Kristen dengan membawa kitabnya orang Yahudi. Di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Kejadian, di dalam Tawarik 1, Tawarik 2, Tawarik 3, Yesaya. Oh dulu, sebelum kami hadir, boleh kalian menjual agama kalian dengan menggunakan topeng terjemahan kitabnya agama Yahudi. Tapi sekarang, no way, tidak ada jalan lagi kawan. Udah berat kalian itu, udah berat. Semakin berat untuk mengkristenkan Indonesia. Demikian. Ya, saya sapa dulu Gulunda. Maju Lubis. Selamat malam. Malam. Ya, agamanya apa, Bang? So, Kristen, Bang. Oh, Kristen. Ya, silakan. Mau ditanggapi pernyataan Gulunda. Silakan. Saya boleh buat narasi ya? Silakan kawan. Silakan. Tapi ini kan, maaf ya semua teman-teman ya. Iya. Ini kan dari pandangan saya ya. Silakan Bang. Tapi nanti ada dalil-dalil yang saya sampaikan juga kepada. Baik. Gitu. Jadi kan Matius 5 ayat 17 sampai 18 bahwa hukum Taurat itu tidak bisa ditiadakan ya. Jadi jelas perkataan Yesus. Lebih baik runtuh langit itu kalau satu iota pun dari hukum Taurat dihilangkan. Jadi jangan kamu sangka kalau saya datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi hukum Taurat. Itu kata Yesus ya. Jadi artinya menggenapi hukum Taurat ini karena hukum Taurat itu adalah firman Tuhan, berasal dari Tuhan. Perintah ke-10 perintah hukum Taurat adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus digenapi, artinya firman Tuhan itu harus sampai kepada tujuannya. Saya kasih contoh. Jadilah kamu langit. Nah, ketika langit sudah jadi, di sana firman Tuhan sudah sampai kepada tujuannya, yaitu menjadikan langit. Tentu firman tersebut tidak bisa lagi digunakan. Kalau digunakan lagi, akan menjadi langit lagi. Akan tambah 2 langit, kan gitu. Nah, jadi firman Tuhan sampai kepada tujuannya. Artinya firman Tuhan itu sudah berakhir. Karena sudah sampai kepada tujuannya. Itulah arti dari penggenapan firman Tuhan. Nah, ketika Yesus menggenapi hukum Taurat, di mana Yesus telah menyampaikan, membuat hukum Taurat itu sampai kepada tujuannya. Karena perintah hukum Taurat dari titah pertama sampai titah keempat itu pengaturan kepada Tuhan supaya kita menyembah Tuhan yang satu, yaitu Elohim. Dan titah kelima sampai titah ke-10 itu perintah untuk mengasihi sesama. Di sana tertulis hormati orang tua,
jangan berzina, jangan mencuri dan lain Teman-teman, dia bilang dia menyembah, sorry. Nah, ada dua hukum di sana. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Dan di kedua hukum inilah seluruh 10 hukum Taurat. Artinya, Yesus menggenapinya. Di mana Yesus taat dan setia kepada perintah Bapaknya sebagai cerminan bahwa dia tunduk kepada perintah Bapa dan dia mengasihi Bapa dengan melakukan semua perintah Bapaknya. Nah, dengan kematiannya di kayu salib, dia mengasihi manusia sesamanya, memberikan nyawanya untuk sesamanya. Artinya, dua hukum ini telah tergenapi dilakukan oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Dia juga disunat ya. Dia semua hukum-hukum Taurat tergenapi di dalam diri Yesus. Nah, arti daripada kita harus satu dengan Yesus, di mana Yesus datang dan diam di dalam tubuh manusia, Yohanes 14 ayat 23, di mana Tuhan manunggal dengan manusia. Kemanunggalan ini ketika Yesus telah menggenapi hukum Taurat, di sanalah manusia tersebut terbebas dari hukum Taurat. Sebenarnya bukan dibatalkan, tetapi terbebas. Artinya ada apa? Ada Yesus di dalam tubuh orang tersebut diam, sehingga dia dimerdekakan dari segala hukum Taurat. Ya, jadi kemanunggalan Yesus atau kemanunggalan Tuhan dengan manusia, itulah yang membuat manusia merdeka dari hukum Taurat. Sebenarnya bukan dibatalkan. Bukan dibatalkan. Artinya, kita sudah hidup di dalam hukum Taurat ketika kita satu tubuh dengan Kristus. Makanya Yesus berkata, seperti engkau ya Bapa dengan aku adalah satu. Demikianlah aku dengan mereka supaya kita menjadi satu. Nah, disinilah satu kesatuan antara Tuhan dengan manusia. Di mana Tuhan, Roh Tuhan atau Roh Kudus yang diam di dalam tubuh manusia memberikan kekuatan, memberikan hikmat pengetahuan, kekuatan dalam melakukan hukum-hukum Tuhan, hikmat pengetahuan dalam mengartikan atau menafsir firman Tuhan tersebut. Karena untuk melakukan firman Tuhan, kita harus tahu dulu firman itu apa. Kita harus ngerti firman itu apa. Makanya, kemana konteksnya, apa perintahnya, seperti apa yang harus kita kerjakan. Oke, Pak Maju, selesai ya Pak? Oke, panjang demikian ya. Ya, soal supaya bisa dijawab. Silakan Mbak Brunda. Baik, jadi gini saudara, yang Anda gunakan itu adalah konsep Kristen yang muncul belakangan mentafsirkan pernyataan-pernyataan Yesus untuk Anda jadikan sebagai sandaran keagamaan. Itu sah-sah saja sebagai orang Kristen. Tapi kalau kita ingin sedikit meluangkan waktu untuk belajar tentang bagaimana kita bersatu dengan Tuhan, di dalam kitabnya Yahudi itu sudah jelas bagaimana manusia Yudaism ini itu bersatu dengan Tuhan. Kalau di dalam Al-Quran memang betul diaminkan itu, inni ma'akum. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan. Jadi Tuhan ini yang berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging. Artinya bahwa kita ini, manusia ini memang sudah bersatu dengan Tuhan. Jangan dibawa kaidah pengajaran terhadap tafsir Kristen akan Yesus adalah Tuhan dengan konsep makrifat yang ada pada diri manusia ketika dia sedang beribadah atau menyatukan diri kepada Tuhan. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Jadi ketika berbicara mengenai hukum Taurat, hukum itu hanya mengikat Bani Israel, tidak mengikat bangsa manapun. Ketika saudara mengatakan tidak boleh dibatalkan, lantas kemudian Yesus melepaskan, bukan kayak gitu. Karena Yesus itu datang hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk kaumnya saja. Kristen muncul dengan konsep yang berbeda, pingin juga dianggap sebagai bagian daripada Yudaism, pingin juga dianggap sebagai agama samawi, maka mengambil nama Yesus kemudian
Lantas Yesus menjadi tameng untuk menjadikan hukum Taurat ini. Yesus dijadikan sebagai jembatan untuk menghubungkan kepada Tauratnya orang Yahudi, agar Tauratnya Yahudi ini seakan-akan juga punya kebersinggungan dengan Kristen. Padahal itu tidak ada sama sekali. Anda lihat di dalam Ulangan 11 nomor 1. Yang disebut kasih itu apa? Melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan menjadi sesuatu yang harus dipegang. Ketetapannya, aturannya, perintahnya, larangannya. Jadi kasih itu adalah menteorikan Taurat lalu mempraktekkan dengan sungguh-sungguh. Itu kasih kepada Tuhan. Kasih kepada manusia bagaimana? Mengajak manusia lain melakukan hal yang sama, yaitu dengan setia melakukan kewajiban sebagai hamba, berpegang teguh kepada ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, perintah dan larangan Tuhan. Jadi ketika orang itu taat akan ketetapan perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, itu kasih kepada Tuhan. Kapan dia kasih kepada manusia? Pada saat dia mengajarkan dan mengajak orang lain, menyeru yang ma'ruf kepada orang lain dan nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran, itulah kasih kepada manusia. Mengajak manusia lain untuk taat kepada perintah Tuhan dan mengajak manusia untuk meninggalkan larangan Tuhan, itulah isi dari kasih. Sedangkan yang ada di pola Kristen, mengajak orang lain, mengajak anak-anaknya untuk meninggalkan hukum Tuhan, menuju kepada hukum manusia. Itu bukan kasih itu. Itu menghancurkan manusia. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 22 nomor 5, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah, hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan. Dengan jalan apa? Menuruti segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti padanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Itu baru disebut kasih. Yang Kristen hari ini apa? Enggak ada kasih di Kristen, itu enggak ada. Kasih kepada Tuhan tidak, kasih kepada manusia apalagi. Bagaimana mungkin mau dikatakan kasih kepada Tuhan? Tuhan yang menjalankan, memerintahkan supaya kita menjalankan hukumnya, diimani turun ke bumi menjadi daging lalu mati dibunuh manusia. Ini konsep dari mana? Sudah begitu ngajak anak-anaknya pun melakukan hal yang sama. Beriman Tuhan langit dan bumi, turun ke bumi, mati dengan jalan kutuk untuk menebus dosa manusia, menebus manusia dari hukum Taurat. Ini hukum yang dibuat-buat. Hukum yang dibuat-buat. Jadi ketika saudara Kristen mengatakan kami pengikut Kristus, kami jempol, memang betul. Tapi Kristus mana yang Anda ikutin? Kalau Kristus yang asli taat kepada hukum Taurat, dia mengatakan dalam Matius yang Anda bawa tadi, Matius 5. Apa kata dia? Barang siapa, jadi siapapun yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling tercilek, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati neraka. Itu loh ancaman Yesus itu. Itu penekanan Yesus. Tidak ada tawar-menawar. Itu penekanan Yesus. Barang siapa yang meniadakan sedikit pun, setitik pun, meskipun yang paling kecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka, tempat terhina. Ini yang perlu direnungkan oleh saudara-saudara saya Kristen. Jadi kasih di dalam Kristen itu tidak ada. Siapa yang mengatakan kasih dalam Kristen tidak ada? Bang Suma. Bang Suma lah yang mengatakan di Kristen itu tidak ada kasih kepada Tuhan, apatah lagi kepada manusia, jika terkait dengan keagamaan. Tapi kalau terkait dengan sosial, ya orang Kristen itu pengasih, suka kasih Indomie, kasih celana, kasih sepatu, sendal, selimut dan seterusnya. Kristen itu bisa. Tapi kalau dibilang berkaitan dengan agama, sama sekali Kristen itu tidak ada kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada manusia, itu enggak ada dalam arti keagamaan, keyakinan. Karena Kristen ini mengajak manusia menyembah kepada sosok yang terkutuk di atas salib. Nah, ini yang bahaya. Demikian. Silakan Pak Lubis. Pak Maju Lubis. Maju Lubis. Wah. Kena Lagi stroke mikir, saya. Pak. Jangan bang, saya lagi mikir. Halo, Bang Juma. Iya, halo, silakan. Ayo Bang, silakan Bang. Ya, Semangat silakan Bang. Bang Maju Lubis. Bang Juma, Siap.
saya bangga sama kamu, sama Bang Juma ya. Jadi mungkin umur saya lebih tua Bang Juma ya. Saya 72 Bang. Oh, sama kita. Bulannya kita Iya, beda. mungkin bulan kita berbeda, Masya Allah. Iya, silakan Bang, silakan. Iya. Tensinya yang beda. Enggak Bang. Sudah tua juga Bang Juma ya, 53 ya Bang Juma ya. Bagi saya itu masih muda Bang. Masih muda. Oh, iya. Betul. Jadi begini Bang Juma. Silakan saudara. Tadi saya sudah sampaikan hukum kasih itu mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama. Ini tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia tanpa Tuhan yang melakukan dalam diri kita. Salah satu contoh, kasihilah musuhmu dan berdoa dan ampunilah, kasihilah musuhmu atau balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini sulit dilakukan oleh manusia. Bahkan seorang Kristen pun ini tidak akan pernah bisa dikerjakan. Ya, seorang Kristen, bahkan pendeta yang udah gelar sarjana, master atau dokter saja pun tidak akan pernah bisa dikerjakan ini Pak Bang Juma. Kenapa? Karena perintah itu sangat sulit. Sulit sekali. Bukan gampang mengasihi Tuhan Allah dan tidak gampang mengasihi sesama. Ya, karena dalam konsep kesehari-harian saja, persoalan ekonomi yang kita hadapi saat ini aja, otak kita itu harus menipu. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Memberi apa yang pantas kita berikan kepada sesama kita itu satu perintah yang mustahil dikerjakan dengan akal, dengan kekuatan manusia tanpa campur tangan Tuhan. Makanya dalam akidah hukum Taurat, tak satu pun manusia yang mampu melakukan itu Bang Juma. Tak satu pun, baik para ahli Taurat, rabi-rabinya Yahudi itu tidak akan pernah bisa dikerjakan. Itu tidak akan pernah bisa dikerjakan. Maka dari itulah, kenapa? Kejadian 6 ayat 3, Roh Allah itu kan sudah ditarik dari dalam diri manusia. Artinya kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri manusia, yang dulunya mampu untuk melakukan kebaikan, tidak mampu lagi. Kenapa? Karena Roh Allah itu sudah ditarik dalam diri manusia. Jadi tidak akan pernah bisa. Makanya semakin jatuh dan jatuh terus-menerus manusia itu ke dalam dosa. Nah, inilah sebenarnya yang ingin diselamatkan Yesus dengan kedatangannya ke dunia. Itu sebenarnya, itu orang Kristen yang percaya. Tetapi entah kenapa banyak juga orang Kristen yang hidupnya tidak di dalam kasih. Makanya tadi Bang Juma bilang, Kristen itu tidak pernah mengasihi Tuhan, tidak pernah mengasihi sesama. Yes, betul. Kalau dia tidak di dalam Tuhan. Benar itu yang Bang Juma katakan. Saya tidak bisa menampi itu. Saya tidak bisa mengatakan Bang Juma salah. Bukan. Karena banyak orang Kristen sekarang yang hidupnya tidak dalam tatanan kebenaran Tuhan. Benar yang Abang bilang tadi. Benar sekali itu. Makanya saya tadi ketawa ya. Ya, Jangan di-mute, Bang. Bunda Rahma, jangan demi Bunda Rahma. Kemiut bang, kemiut enggak, kemiut lanjut. Ya silakan. Salah pencet, Bang. itu Bang Juma. Jadi Bang Juma boleh dong istilahnya tetap juga ya Bang Juma tetap mewartakan, tetap kritisi orang-orang Kristen. Saya senang gitu loh. Saya senang Bang Juma tetap mengkritisi. Artinya supaya menjadi bahan introspeksi diri untuk orang-orang Kristen, terlebih pendeta-pendeta Kristen ya, yang pikirannya hanya untuk memperkaya diri, ya. Jadi kenapa? Karena kalau Bang Juma yang berkata lebih lugas, lebih ini, karena tidak ada intervensi ya dari luar ya. Tapi kalau jemaat-jemaat ini sungguh sulit sekali mereka mungkin enggan mengatakan ke para pendeta-pendeta ini ya sesuatu yang benar itu. Tapi kalau Bang Juma kan main gas saja kan gitu. Ya, silakan Bang Juma. Selagi mengkritisi itu boleh ya. Semua kita boleh kritisi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang Juma.
Ya, saya rasa cukup untuk hari malam ini ya Bang Juma ya. Makasih Bang Juma. Sama-sama Bang, sama-sama. Tuhan Yesus memberkatimu Bang Juma. Boleh Iya, saya Bang. katakan demikian? Tuhannya Yesus, Koten. Tuhan Yesus memberkatimu Bang Juma. Abang Andaku. Allahu Akbar. Ya. Abang Andaku yang baik hati ya. Sama-sama Bang. Ya. Diberkatilah anak istrimu Bang Juma. Amin. Oke, saudara, saya tanggapi apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi sebelum diambil alih. Ya, selamat malam. Ya, aku yang mau menanggapi. Ya, tadi ada Bang Zuma yang mengatakan ajaran Yesus ya kasih. Ya, benar. Itu yang dibawa Yesus itu adalah kasih yang sempurna. Ya, seperti ya kita sudah tahu kalau Yesus di kayu salib itu karena kasihnya ya kepada kita manusia. Dia mau kita manusia ini diubahkan ya, yaitu tadi yang seperti Bang Lubis katakan ya. Sebenarnya simple aja ajaran itu. Ketika kamu bertanya ajaran apa sih yang dibawa Yesus, ya kasih gitu. Itu kan mah simple gitu kan. Tapi untuk menerapkannya memang begitu susah seperti kata Bang Lubis tadi ya. Jadi kasih dari Tuhan kita Yesus itu adalah kasih yang sempurna. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Di Indonesia, setelah Indonesia merdeka, orang Kristen itu dengan lugasnya dan tanpa malu-malu mengatakan Yesus itu mengajarkan kasih. Seakan-akan Kristen masuk ke Indonesia itu dengan damai. Ini yang biasa orang Kristen tidak sadari. Agama Kristen penyembahan kepada sosok yang bernama Kristus itu ada di Nusantara ini itu melalui penjajahan, penumpahan darah, pembunuhan, perampasan, perampokan hak. Kejadian tragedi membuat anak yatim jutaan, janda menjadi jutaan jumlahnya dikarenakan adanya penjajah yang masuk dengan membawa agama Kristen. Tapi bukan itu yang menjadi tolak ukurnya. Tolak ukur kasih itu kalau Kristen ini agama kasih, maka cerminan awal yang harus kita lihat bagaimana Katolik. Bagaimana Katolik mengajarkan agamanya kepada bangsa atau wilayah yang ada di bawah kuasanya. Bagaimana gereja Katolik melancarkan aksi-aksi kemudian kepada wilayah-wilayah jajahannya. Bagaimana Katolik membumi hanguskan kemudian Torah, menghancurkan kemudian kedudukan orang-orang Yudaism pada masa Katolik berjaya di atas muka bumi ini. Karena pertama kali Kristen di dunia ini bukan yang ada di Indonesia yang ngomong-ngomong kasih, bukan. Mereka bicara manis, Yesus itu kasih sempurna. Karena dia hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Jangan ngomong yang saat ini di Indonesia pada saat tenang-tenang, damai sejahtera Indonesia. Habis itu dia ngomong seenak perut. Jangan. Tapi lihat cerminan awalnya. Kristen berdiri di atas pembunuhan yang sangat-sangat sakral. Pembunuhan yang begitu sakral dan sangat menakutkan. Tadi siang kita melihat bagaimana mereka percaya diri, menunjukkan kemudian suatu adegan yang membuat kita merinding. Si Ucok gak sempat berdiri selama 24 jam karena itu kejadian. Bayangkan saja. Mereka mengarak orang gondrong, dicambuk, diapain, diludahin, ditonjok. Habis itu mereka gantung, habis itu mereka bunuh. Habis itu gempa bumi terjadi, keluar tangan dari kubur, nisan terhambur keluar, mayat-mayat keluar jalan. Ini yang mereka anggap kasih. Oh gak bisa. Kristen berdiri atas pembunuhan. Pembunuhan kepada siapa? Pembunuhan kepada sembahan mereka sendiri. Dan Kristen satu-satunya agama yang menyembah tumbal.
Oke, Menyembah, sabar, sabar, sabar. Saya berbicara sesuai dengan fakta, bukan omon-omon jual-jualan manis-manisan di Indonesia ini, bukan. Jadi Kristen itu berdiri di situ. Ada tumbal yang mereka korbankan di atas salib. Habis itu korban ini yang menjadi Tuhan. Sedangkan sebelum ada tumbal berupa manusia, Kristus, orang Yahudi sudah banyak miliaran tumbalnya. Domba tumbalnya, sapi tumbalnya, kambing, lembu tumbalnya. Tak ada dia menyembah tumbal, nggak ada. Tak ada. Ini Kristen menumbalkan Kristus Tuhan mereka. Habis itu mereka Tuhankan. Ngeri ini teman-teman. Jadi kalau ada yang bermanis-manis muncul di tengah-tengah kita, kasih Kristen itu apa? Kristen itu apa rupanya? Hah? Dari abad pertama sampai ke Indonesia baik-baik aja? Enggak. Bagaimana di dalam di kitabnya 2 MKB, orang-orang Yahudi punya catatan-catatan kelam tentang Kristen, tentang Katolik. Agama yang paling banyak menumpahkan darah di atas muka bumi ini, agama yang bertuhankan Yesus. Pembuat senjata-senjata di atas muka bumi ini mayoritas beragama penyembah Yesus. Mencetus adu domba dan segala macam tetebenge pembunuhan di atas muka bumi ini, orang-orang yang mengatakan dirinya penyembah Yesus Kristus. Tak ada itu kasih. Coba, sesederhana apa kasih ini kita ingin bandingkan dengan agama lain? Ada ndak kasih yang begitu tersohor di Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain? Apa itu? Memberi Indomie, Islam juga bisa. Apa? Memberikan pengobatan gratis, Islam juga bisa. Apa? Pendidikan gratis, Islam juga bisa. Apa di Kristen? Nggak ada. Sekarang mereka jualan. Seibarat mereka habis membunuh, tangan mereka cuci bersih-bersih, pakai tisu, pakai parfum, habis itu melenggang di tengah-tengah kita. Aku agama kasih loh. Padahal barusan dia cuci tangan. Di Makassar ini ada makam 40.000 jiwa, satu lubang. Siapa pelakunya? Orang-orang yang menuhankan Kristus. Lalu sekarang kita ingin ditipu dengan mereka mengatakan, Kristen itu agama kasih loh. Oh, pelan-pelan tante. Ya, saya kira begitu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang berdiri atas pembunuhan kepada sembahannya sendiri hanya agama Kristen. Camkan itu baik-baik. Silakan. Iya, itu ya Bang Juma ini sudah banyak ya ini menghujat ya, itu tuduhan yang tak beralasan. Tidak ada kasih yang kami berikan itu kepada sesama, itu adalah ajaran dari Yesus sendiri ya. Sebagaimana Yesus telah tadi sudah saya sampaikan, sebagaimana Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi itulah kasih yang sempurna. Ketika kamu kasihnya, sebentar saya belum selesai. Ini tanggung nih dipotong. Ketika kamu mengasihi, cuman kamu memberi uang kepada fakir miskin, kepada orang miskin, tapi kamu tidak lebih dari itu namanya kasihmu itu tidak sempurna. Ya, yang diajarkan Yesus itu adalah kasih sempurna, ya, kasih yang dengan secara tulus, ya, dengan secara tulus dan tidak membalas, itulah dia kasih yang sempurna. Yesus ajarkan itu. Apa ketika Yesus, dengar, belum selesai. Ketika Yesus kata terakhir di kayu salib mengatakan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan? Itu kasih Yesus yang telah diajarkan. Jadi kita harus mengampuni sama kalau dia benar-benar Kristen, kekristenannya itu akan terlihat dari wujud kasih Allah. Karena itulah yang sudah diajarkan kepada kita yang mengimaninya. Beda ya dengan yang tidak menerapkan atau tidak mengimani sebagai Kristus. Bedakan. Jadi jangan kamu samaratakan, oh kasihnya seperti ini, di luar seperti itu. Ya jelas bukan. Yesus juga mengatakan, janganlah kamu seperti suam-suam, seperti kuku, seperti ini, kamu tidak panas ataupun dingin. Jadi Tuhan aja mengajarkan seperti itu.
Ya, Bang Juma tadi, dari tadi aku lihat, dari tadi aku dengar itu penghujatan ya. Room ini memang room penghujat. Catat. Saya. Di mana hujatnya di mana? Di mana hujatnya? Bang Juma pakai Nah, data. dikatakan, ya dikatakan kami menuhankan Tuhan itu ketika kami membunuhnya. Menuhankan Tuhan, emang nggak menuhankan Itu Tuhan? kan Roma botol luar biasa. 14 nomor 9, Itu kekonyolan untuk yang itulah tidak- Yesus mati agar dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dalil. Itulah kesalahan dari kalian ya, kesalahan dari Itu kalian. dalil. Masa dalil salah? Dari Benar. dari Anda perspektif percaya kalian, dalil Anda dan salah. cara pandang kalian kekristenan seperti itu yang sangat Lah itu yang sangat tertulis. salah Untuk ya. itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Kristen. Dalil kok ada. Jadi kalau dia tidak mati dibunuh, ya nggak bangkit. Kalau nggak bangkit, ya nggak jadi Tuhan. Itu dalil. Makanya beragama itu pakai akal, bukan pakai dogma. Dalilnya nggak seperti itu, Dul. Nggak Coba, seperti coba, itu. coba. Silakan Anda baca. Saya ingin dengar. Kamu buka, Roma 14 nomor di 9. mana kamu ambil dalil comot-comot itu? Kamu di Roma mana? Di mana 14. biar aku bantu kamu membacakannya ya. Iya, silakan, ini silakan, kamu silakan, baca ini semuanya. silakan saudari baca, silakan. Di mana kamu ambil? Di mana kamu kutip? Roma 14 nomor 9. Silakan. Yang keras ya. Silakan. Silakan. Baca yang keras. ya. Silakan. Biar semua orang di dunia ini dengar. Silakan. Iya, Roma 14 Nomor ayat 9. Ya. Belum baca udah baper. Sebab untuk itulah Kristus mati dan bangkit kembali, yakni supaya dia hidup sebagai penguasa atas semua orang baik yang masih hidup. Dengar, belum baik yang masih hidup maupun mati ya. Anda sengaja membaca yang terbitan 2014 yang, iya kan? Mau terbitan apa? Mau kitab? Anda tidak mau, berani membaca terjemahan baru kan? Kenapa? Kenapa nggak berani membaca terjemahan ini baru? banyak terjemahan. Kamu mau Iya. mau apa? AYT, Coba, TL, BIS, TSI, coba TB, coba TB, coba TB dibaca, coba. Coba dibaca Oke. TB. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali Supaya ia menjadi Tuhan, baik. Dengar ya kamu jangan ketawa dulu, itu belum selesai supaya ia menjadi Tuhan baik untuk atas orang mati orang maupun mati atas orang maupun hidup. atas orang-orang hidup. Ya, Jadi dengar. untuk itulah Yesus mati agar dia bisa hidup kembali supaya dia menjadi Ini Tuhan bisa di-mute baik dulu nggak? untuk Ini orang Kristen. Bang Sumakan, ini kan saya sekarang mau menjelaskan. Ya silakan Anda Dari jelaskan tadi saya nggak bisa jelaskan. Roma 14 ini silakan. Dari tadi silakan. kalau kayak gini, ini aku Saya diam, katakan saya diam. hujat ya. Saya diam silakan. Enak aja Iya, lu. tadi kamu mengutip di Roma 14 ayat 9 ya, supaya kamu tahu bagaimana Kristus itu telah mati dan hidup kembali, berarti dia bangkit ya. Jadi di hari kematiannya dia telah merebut kunci maut itu, dan dia berkuasa atas orang hidup maupun orang mati ya. Kalau ngomong itu jangan sampai Dialah menangis, Tuhan. Mbak. Santai aja. Jadi dengar. Makanya Jangan dibarengi dengan rasa ingin nangis, santai aja. Iya, tapi kamu jangan nyela dulu. Aku kan Enggak, belum selesai soalnya menjelaskan. adek ini mau nangis, membaca tapi ngawur gitu, sudah gitu ngarang gitu ya. Tapi jangan pakai mau nangis. Lah kok ngarang? Dengar, Ya ngarang lah. aku kan belum selesai- Saya kan mengatakan Kristen satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membunuh supaya dia dapat Tuhan. Kan udah bilang tadi. Oke, Bang Zuma, yang membunuh Dalil saya siapa? silahkan. Yang membunuh Yesus Kristus siapa? Pahlawan Yang membunuh kalian, siapa? iblis. Pahlawan kalian, iblis.
Pahlawan Kenapa? yang berjasa membunuh Kamu yang Yesus. punya pahlawan iblis. Aku tidak pernah punya pahlawan iblis. Kalau iblis tidak membunuh Yesus, bangkit gak dia jadi Tuhan untuk Anda? Lah, yang mengatakan seperti itu siapa? Kalau Yesus tidak dibunuh, itu tidak ada pahlawan di situ. Lah, yang sebenarnya yang Gimana telah ini? mati. Gimana ini? Yang membunuh Yesus itu adalah apa? Tunggu. Gimana Makanya ini? cara pandang atau perspektif Apakah Yesus bisa bangkit dari kubur kalau tidak dibunuh dulu terlebih dahulu? Gimana ini? Kadang saya mau sedih juga kalau kayak begini. Justru karena jasa orang-orang yang kerasukan setan membunuh Yesus, sampai Kristen punya Tuhan yang bangkit dari kematian. Dalil Roma 14 nomor 9. Maka berterima kasihlah kepada pahlawan kalian, yaitu si Bilisisis. Ya, gitu dong. Lanjut. Memang ada perbandingan terbalik ya antara Bang Zuma ini, cara pandangnya terbalik. Ya, Karena saya ketika gunakan akal dan saya orang- gunakan dalil. Ya, itulah yang kamu punya pakai dogma, itu, doktrin aja. Tapi kamu tidak pakai iman ya. Kamu tidak ada iman. Itu tidak ada artinya tanpa akal, Cak Ayu. Iman yang benar adalah Tidak iman ada. yang berlandaskan kepada akal. Kata Yesus, kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin. Oke, sekarang aku tanya, yang menombak Yesus itu apa yang diperbuatnya? Apa yang dikatakannya secara tidak secara ya tidak sadar ya, dia mengatakan apa? Apa yang menembak Tuhan Anda itu pahlawan untuk Anda, coba nggak ditombak, nggak mati. Oke, kamu mengatakan itu gitu dong. pahlawan, tapi kami tetap mengatakan Yesus adalah pahlawan sejati. Dengar ya. Gimana ceritanya mau jadi pahlawan kalau ketika tidak dia prajurit kalahkan oleh sudah musuh? Menombaknya, apa yang terjadi? Saudari, apa yang dikatakannya? Itu aja. Kamu nggak boleh. Yesus itu mati karena dibunuh. Akibat dia dibunuh, dia dibangkitkan. Akibat dia dibangkitkan, Kristen punya Tuhan. Siapa yang melatar belakangi itu? Si Bilisisis. Si Bilisisis yang merasuki Yudas, yang merasuki orang-orang Roma, yang merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi, sehingga mereka sepakat membunuh Yesus. Dengan sepakat membunuh Yesus, endingnya Yesus mati, bangkitlah dia, jadi Tuhanlah buat saudara. Berterima kasihlah kepada si Bilisisis. Hei iblis, terima kasih ya paman, berkat kamu Tuhanku ada. Coba kamu tidak membunuh Tuhanku Yesus, bagaimana mungkin kami punya Tuhan yang keluar dari kubur? Nah gitu, coba saya ingin dengar. Silakan, 1, 2, 3. Hei paman iblis, terima kasih berkatmu sampai kami memiliki Tuhan bernama Yesus yang keluar dari kubur. Makasih ya iblis. Nah coba bilang gitu. 1, 2, 3. Ya, gantian. Ini room tidak adil. Ini di mute terus dari tadi, gimana? Gantian, jangan memotong masalahnya. Iya. Gantian. 1, 2, 3. Coba ucapkan terima kasih kepada iblis. Makanya Silakan. udah banyak ya hujatan tadi dari Bang Zuma. Kok jadi hujatan terus sih, gimana sih? Kenapa saya selalu dituduh menghujat? Saya pakai dalil loh, Mbak. Tadi beliau ini mengatakan kalau yang sebenarnya sebagai pahlawan itu adalah yang membunuh atau yang menombak Yesus. Sedangkan yang menombak saja sudah menyerah ya. Dia saja tidak sadar, dia mengatakan, "Oh, ini sungguh benar, dia adalah anak Allah." Iya, Jangan akibat daripada perbuatannya. Apa yang dilakukan Yesus adalah pengorbanan sejatinya Allah ya. Bisa tidak dia korban? Setelah aku belum selesai. Jangan bicara sendiri. Bisa tidak dia mati tanpa ada iblis? Ayo jawab. Bisa tidak dia mati berkorban untuk Anda tanpa ada iblis? Bisa nggak? Silakan, Saudara Tilia. Silakan saudara. Gimana? Ini dari tadi aku di mute terus. Ini nggak adil ini. Coba ya. Coba host adil sedikit. Iya, host ya. jangan di mute host. Dengarkan pertanyaan saya ya, Dek ya, adikku yang manis, dengarkan.
Bisa tidak Yesus jadi korban nebus dosa kalian tanpa ada campur tangan iblis membunuh dia, merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi dan Yudas? Bisa nggak? Jawab. Tentu bisa lah, tentu Caranya bisa. bunuh Karena diri. iblis di mana-mana ya, tanpa ya campur kepala apa, kepala ini, kepala itu. Dengar baik-baik dulu Bang Kepala- Suma kepala ya. botak. Ya duduk manis dulu. Kok larinya Iya. ke kepala botak? Ke gua itu bang. Tunggu sebentar, aku kan belum menjelaskan Ya, ya. silakan. Memang yang melakukan itu adalah atas dorongan iblis. Karena iblis telah berkuasa di bumi ya. Tunggu kasih nalar kalian itu bekerja dulu, otak kalian dibuka ya. Tadi otak sudah kalian. lepas ucapan Anda. Terutama Bang Zubat, Memang tolong. iblis, memang Aku iblis. belum selesai, jangan makasih. di Syukran. ini dulu di iya, dipotong terus ini bos. Ya aku belum Masya Allah. selesai tadi ya. Ya tentu bisa ya. Kenapa enggak? Tadi ini Bang Juma ini cuman ya terpaku di situ atau terpaku dengan tunggu terpaku dengan eksiden atau kejadian pada waktu itu ya. Padahal sebenarnya yang berkuasa di bumi ini telah Tuhan melihat itu adalah kuasa maut ya. Adapun si iblis ini berkuasa apa saja dia tentu bisa tanpa campur tangan. Tadi Yudas tanpa campur tangan bisa. Jadi Karena dalam hal yang ini iblis pahlawan kan? Di situ baca lagi ya, itu ada dalilnya. Karena perlawanan kita ini adalah roh iblis, roh Ya, jahat. jadi iblis ini pahlawan untuk Kristen kan? Bukan pahlawan. Itu dari Nah, tadi kalau aku sudah tanpa katakan, iblis, Yesus tidak mati. perspektif Anda yang salah memandang itu adalah pahlawan itu iblis. Sedangkan iya, kami pahlawan lah. mengatakan pahlawan itu tetap Allah sejati itu adalah pahlawan sejati, yaitu Allah Yesus. tidak membunuh Yesus. Apakah Allah membunuh Yesus? Tidak ada Allah di situ. Siapa pembunuhnya? Siapa? Yang membunuh Yesus itu iblis. Maka dari itu yang Nah, maka dari itu, pahlawan itu iblis. siapa Itu yang kau siapa sebut. yang menerima hadiah dari karya iblis? Siapa? Bun, Masya Allah. Siapa bilang itu karya iblis? Itu adalah semua karya Allah. Berarti Allah yang membunuh Yesus. Tunggu. Aku katakan ya, orang sebagai pemenang itu bukan berarti dia itu harus dia sebagai pemenang itu tidak harus dia itu Saudariku, saudariku pemenang yang itu. cantik, apakah Allah yang membunuh Yesus atau iblis yang membunuh Yesus? Ya yang membunuh Yesus ya iblis, bukan iblis ya dengan dorongan iblis. Ya memang manusia itu dengan dorongan Iblis yang membunuh Yesus. Akibat dari ulah iblis membunuh Yesus, Kristen diselamatkan. Berarti yang jadi pahlawan di sini buat Kristen adalah si bilis isis. itu adalah pandanganmu ya. Ketika Yesus tunggu, aku kan belum selesai. Kamu suka memotong-motong dan menghindari ayat-ayat yang ada dalil di situ. Memang jelas-jelas di situ Yesus dengar jelas-jelas Yesus itu memegang kunci maut. Jangan ketawa-tertawa lah. Coba didengarkanlah aku. Iya, setengah menit, Mbak. Setengah Di menit saya situ sebentar ya. jangan dihilangkan ya. Pada Mbak, setengah menit saya. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Bapak di surga. B. Iblis. Itu doang sih. Yang menghendaki Yesus mati di salib adalah A. Bapak di surga. Kabur. B. Iblis. Waduh, nyesel gua kasih. Kabur. Makasih Bliss, thank you Bliss. Gua nih. Gimana dong? Bagaimana? Roma Bang 14 nomor 9 kan jelas itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Kristus menjadi Tuhan. Ya kan gitu dalilnya. Nah, jadi tujuan Yesus mati supaya dia dibangkitkan kembali, hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Berarti berkat pembunuhan iblis
Adi Tuhan. Kan begitu. Maka Kristen harus berterima kasih kepada Iblis. Sibilisisis. Repot kali lah. Gitu dong. Ayo, yang kuat argumentasinya naik. Tadi kenapa ada itu lari ya? Nih, gua baru ngomong, nyesel gua ngomong. Iya. Takut sama Bang Andi. Ya, Bang Juma deh, saya kasih pertanyaan pilihan ganda. Iya. Ya. Siapakah yang menghendaki kerusakan di muka bumi? Sibilisisis. Langsung dijawab belum. Siapakah yang merasuki? Sibilisisis. Belum ada pertanyaan udah dijawab. Siapakah yang bertanggung Siapakah yang bertanggung jawab atas kematian seseorang? Iblis. Ya, Di bukan tiang saya. salib. Bentar dulu, belum kelar. Siapakah yang menghendaki kematian seseorang di tiang salib? Sibilisis. Iblis. Sibilisis. Siapakah yang berjasa antara Yesus dan iblis di tiang salib? Sibilisis. Siapakah yang menjadi pahlawan? Sibilisis. Siapa yang menikmati hasilnya? Sibilisis. Agama mana yang percaya di sana? Waduh. Karesteng. Iya. Kristen lah Bang. Ya. Terus kemudian, siapakah yang mati bangkit kembali supaya menjadi Tuhan? Mereka menyebutnya Kristus. Kristus. Siapa tokoh yang menulis ini? Mereka menyebutnya Flus. Paulus. Syukran. Artinya, Bang Ferry. perempuan tadi ini harus berterima kasih kepada siapa? Sibilisis. Dengan penulis, siapa namanya penulisnya? Sibulus. Nah, terus siapakah yang ketemu? Ada seseorang di Damsik ketemu seseorang, dan siapa orang itu dan ketemu dengan siapa? Kristus bertemu dengan Sibulus. Apakah benar itu anak Maria loh? Saya curiga bukan. Bukan, dia sendiri yang menjawab. Bukan. Galatia 1 nomor 1 bukan anak Maria, karena bukan manusia katanya. Sementara Maria melahirkan manusia. Bukan Yesus. Paulus menjawabnya sendiri. Ada tamu Bang Andi. Kita Di manakah? Di manakah dideklarasikan? Dan tahun berapakah Yesus itu dideklarasikan menjadi Tuhan? Abad keempat. Di daerah mana kayak itu? Roma. Konsili apa namanya? Konsili Nekia. Pada pintar semua. Ya, ini ada. Selamat malam. Ada yang ganti dulu ini. Bang Odong-Odong. Malam. Sudah murtad belum? Belum. Anda sudah makan Pak? Oh, belum murtad. Oke. Bapak udah sembuh Pak? Ya, cepat murtad. Udah sembuh? Sebelum mati. Udah sembuh belum? Kalau Bapak sudah bertelur, impokan ya, biar kami murtad. Ya, kata Pak Ustadz kan, Ada nih telurnya 2 biji. kata Pak Ustadz kan, Jibril itu berkembang. Sudah langsung ke topik. Ini beret 2 biji. Langsung ke topik aja. Siapakah yang berjasa atas kematian Yesus di tiang Dialog salib? ya, dialog kok main mute, malu-maluin. Oh, nggak bisa diskusi ini, curhat dia anak buahnya Edis. Curhat di mana? Jadi ada sedikit Teman-teman informasi, mohon maaf ya, ini ternyata untuk dua ini untuk Edis Kristen dan ya. si Udin dan Baik, kawan-kawan Bang itu ya sengaja memang kabur ke luar negeri untuk mengganti Tuhan mereka. Jadi mereka kabur untuk ganti Tuhan demi cuan.
Gitu. Si Udin ganti Tuhan, si Edis ganti Tuhan. Demi apa teman-teman? Demi cuan. Nah, pintar Bunda Rama. Tepuk tangan buat Bunda Rama. Hore. Kata si Edis gini, bodoh amat. Mau saya Tuhankan siapa? Mau saya menyembah siapa? Yang penting aku pelarianku di luar negeri ada yang donasi daripada saya hidup merana. Begitu. Waktu di Indonesia dia nggak sembah Yesus. Setelah kabur ke luar negeri, dia ganti Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tuh, ganti Tuhan kan? Ganti Tuhan demi cuan. Lanjut lagi Bunda, ada tamu. Selamat subuh, Beni yang apa ya? Ada, baru juga ngomong langsung turun. Gimana sih? Kalau begini Pak Juma ini harus sedikit edukasi nih. Sebenarnya yang dikutuk oleh Tuhan itu, Pak Juma, dalam ajaran Islam itu yang dikutuk siapa? Iblis. Terus kalau di sebelah itu Roma apa? Galatia 3:13, siapa yang dikutuk di sana? Tuhannya orang Kristen. Beda kali ajaran kita sama dia ya. Beda. Kalau di Islam itu Tuhan itu karim, mulia. Iblis itu jahim. Jadi rajim, sorry. Jadi antara karim dan rajim itu langit dan bumi. Tuhan itu mulia, iblis itu kutuk. Terkutuk iblis itu. Ini artinya bahwasanya ketika ada yang menyembah sosok yang terkutuk, ya benarlah Al-Quran, wa ikhwanuhum wa yumuddunahum bagayyuthum la yukasirun. Ini jelas itu dalam Al-Quran diterangkan. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir, menolong iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Iblis mendurhakai Tuhan, tetapi tidak sendiri, ada penolongnya, yaitu orang-orang kafir. Jelas itu Bang Andi. Makanya konsep ini menggelikan ketika dikatakan ada yang mati demi untuk membebaskan manusia keturunan Adam dari kutuk. Sedangkan Adam tidak pernah dikutuk. Yang dikutuk itu iblis. Jadi ketika ada yang menebus kutuk, berarti dia sedang membebaskan kutuk. Dia sedang membebaskan iblis dari kutukan. Melepaskan iblis dari kutukan. Sehingga iblis leluasa menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena si bibilisis sudah melepaskan kutuk si bibilisis. Selesai sudah. Maka orang yang tidak menggunakan akal sehat pasti terjerat oleh si bilisis. Gitu Bang Andi. Coba jujur-jujur aja kita. Saudara-saudara Kristen ini mau jujur gak? Yang dikutuk di Gan Eden itu siapa? Adam atau iblis? Yang dikutuk iblis yang dikutuk. Kejadian 3. Lalu kemudian di abad pertama ada yang mati untuk menebus kutuk. Kutuk apa yang ditebus? Kutuk dari Adam katanya. Adam tidak pernah meneruskan kutuk kepada keturunan yang gak ada. Berarti kalau betul dia menebus kutuk, nah pertanyaannya siapa yang dia tebusnya? Siapa yang ditebus? Kalau dikatakan di dalam 2 Petrus, iblis ini dilemparkan masuk ke dalam gua-gua. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, Yohanes 14, iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Yesaya 14, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Yesus mengatakan iblisnya akan dilemparkan keluar. Iblisnya sudah datang, aku harus pergi. Iblisnya sudah dilemparkan keluar. Dari mana si bilisis ini dilemparkan? Maka ketika ada konsep Kristus mati untuk menebus kemudian kutuk dari Adam, maka Adam di situ harus diganti namanya.
Karena Adam tidak pernah dikutuk dan mewariskan kutukan kepada keturunannya. Maka Adam yang dimaksud di situ adalah sibilisisis. Maka oknum ini menebus kutuk yang ada pada diri iblis. Dengan kata lain, iblis dibebaskan dari kutuk atau iblis dibebaskan dari jerat. Sehingga iblis leluasa menyesatkan umat manusia. Untung saja pencipta langit dan bumi segera mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Yohanes 16 dikatakan, apabila seorang penghibur itu datang, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa dunia? Ya karena dunia sudah berdosa semua. Kenapa demikian? Karena iblisnya sudah bebas. Iblisnya kemana-mana. Merambah kemana-mana iblisnya. Ingat, iblis itu ada dua bentuk. Dari jin dan dari manusia. Siapa iblis dari manusia? Yang senantiasa ingin menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi dengan ciptaan. Ingin menyetarakan ciptaan dengan pencipta. Itu yang terjadi. Sehingga manusia mereka jadikan sehakikat dengan pencipta. Siapa pekerjaan seperti itu? Ya sibilisisis. Siapa lagi? Seperti itu Bang Handi. Jadi kalau ada penebusan dari kutuk dosa, ada fitnah seperti Roma berapa itu? Roma 5 nomor 12. Berarti yang mewariskan kemudian dosa iblis, karena yang dikutuk itu iblis. Berarti yang mewariskan kutuk adalah Iblis. sibilisis. Ya. Begitu saudara. Oke, ada Kenjo Bang Andi. Kenjo, selamat subuh. Boleh. Halo. Boleh, Oke, sekejap. Nanti saya send sekejap ya. Baik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terbang ya. Bang, saya tertarik Bang, lihat di YouTube Bang, tertarik. Bang, silakan Kenjo. Ini Kenjo yang Islam apa Kristen? Muslim Bang, nggak mungkin Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bang. Tapi saya kembali ke topik deh. Sekiranya tadi Kristen Anda gitu ya. Ya maaf ya Pak Tapi di Kenjo ya. dalam- Oh bisa Ya. Bang, nggak apa, aku cuma nonton. Iya, makasih Bang Kenzo. Makasih, Bang. Sehat selalu Bang. Oke, terima kasih. Lanjut. Tapi di dalam Al-Quran banyak kan kalau nggak salah itu di surat dari ayat 56 kan ya. Aku Ya. tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Iya. Kan gitu. Iya. Tapi ini jin ini kan memang menyembah Allah kan, diciptakan harus. Iya. Nah, yang memberontak itu siapa itu? Jin tadinya terus berontak menjadi apa dia? Iblis. Jadi iblis ini juga diperintahkan menyembah Allah ya. Iya. Makanya iblis itu ketika dia mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun katanya. Iblis menjawab, berilah aku umur yang panjang ya Tuhanku sampai hari mereka dibangkitkan. Panjangkan usiaku, jangan kau matikan aku, kata iblis. Panjangkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Benar, kamu makhlukku yang aku berikan panjang umur. Aku tangguhkan usiamu, aku tangguhkan waktumu untuk menikmati gitu loh. Iblis menjawab apa? Fabima aqwaitani la'ak udanna. Kata iblis, saya lupa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, kayak gitu insyaallah. Karena engkau ya Tuhanku telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah kemudian berfirman, Qala khruj minha. Keluarlah kamu dari sana. Dari surga maksudnya. Dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu,
pasti akan aku isi neraka jahanam denganmu. Itu kata Allah. Aku akan isi jahanam neraka itu denganmu dan bersama pengikutmu. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Adam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Lalu Allah berfirman kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam jannah dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, silakan. Tetapi jangan kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sebab apabila engkau mendekati, kamu berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian iblis yang tadi sudah bersumpah itu mengaplikasikan kemudian niatannya di hadapan Tuhan. Betul-betul sejak itu dia iblis mencoba kemudian membisikkan kejahatan-kejahatan kepada Adam dan istrinya. Nah, itulah yang terjadi. Maka iblis itu tugasnya adalah membisik manusia supaya manusia itu ingkar kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi perintah Tuhan itu dilarang, dilanggar semua karena bisikan iblis. Iblis yang membuat sesuatu itu menjadi benar, seakan-akan benar oleh pelakunya, seperti menyembah ciptaan, membunuh ciptaan dengan mengatakan ini adalah Tuhan dan seterusnya. Itu iblis semua tuh punya pekerjaan, Bang Andi. Itu Al-Quran yang mengatakan. Surah apa itu ya? Surah Al-Araf. Al-Araf teman-teman. Ayat 17 sampai seterusnya. Begitu. Oke, ini ada tamu nih. Jangan usik agamaku. Silakan. Dibuka mute-nya. Tadi kan typingnya bagus di bawah. Silakan. Oh jelas dong. Oke, Anda mau diskusi, mau bertanya atau apa? Silakan. Saya mau bertanya aja. Oh, bertanya aja, nggak mau ditanya. Oh bisa juga dong. Oh ya udah diskusi kalau gitu. Silakan. Bang Andi, mohon maaf Bang Andi. Ya. Silakan Bang Juma. Quran Al-Maidah 68. Kamu tidak pada agama yang benar. Islam tidak pada agama yang benar. Sebentar. Kamu baca Al-Quran atau baca terjemahan? Oh iya, terjemahannya. Nah, gitu boleh, dong. Nggak boleh, salah. Enggak, ngomongnya kan nggak Al-Quran. Kamu baca Al-Qurannya salah lah. Udah. Saya cari lain aja kalau salah. Silakan. Salah, Anda kan baca Al-Quran tadi kan? Oh. Harusnya baca terjemahan mungkin maksudnya. Bukan ya, Quran. silakan Bang Juma. Iya, itu seruan kepada ahli kitab, bukan kepada Kristen ya, ahli kitab. Iya. Siapa ahli kitab? Ya mereka yang diberikan kitab oleh Allah. Siapa mereka ini? Bani Israel. Kristen tidak pernah diberikan kitab oleh Allah. Ini berbicara dalam Quran kalian, bukan dalam Bani Israel. Yang bertanya, Anda diam dulu lah. Itu seruan kepada Bani Israel, kawan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Tuh jelas itu. Itu ayat Al-Quran yang Anda bawa kan. Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Mana Quran ada Injil dan Taurat. Oke. Otak lo yang bersih. Oke. Saya selesaikan dulu ayatnya ya. Silakan. Tapi jangan bawa-bawa Yahudi. Ini dalam Quran. Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah. Kepada siapa kamu harus mengatakan wahai Nabiku? Katakan kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang-orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan Nabiku di Madinah dan di Mekah. Pahami itu dulu. Jadi ayat ini diperintahkan Nabi Muhammad untuk berbicara kepada orang Yahudi. Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unsila ilaikum mir rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Itu kata Allah kepada ahli kitab. Salah. Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Taurat itu dimiliki oleh siapa? Tidak ada begitu dalilnya. Kamu jangan bohong dong. Itu di situ dituliskan kamu tidak pada agama yang benar.
Jadi kamu jangan sok tahu di hadapanku, nanti kuludai mulutmu. Jangan. Bible aja kamu gak sanggup hadapi saya, apalagi Quran. Bukan saya sombong, tapi karena kau ponga, bagusnya kau di depan saya itu buka mulut lebar-lebar biar kubeludai masuk, biar itu ilmu berpindah ke otakmu. Al-Quran saya kok Anda yang mau menjelaskan kepada saya. Beda, saya punya kapasitas menjelaskan Bible karena saya menggunakan akal. Ente hanya menggunakan pantat dalam memahami Bible. Beda dengan Bang Zuma. Ketika Al-Quran menarasikan kul, wahai nabiku, Nabi Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab. Apa yang harus saya katakan ya Rabb? Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik min rabbik tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Itu kata Allah. Wahai nabiku Muhammad, katakan kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk mengajak Bani Israel agar kemudian menegakkan ajaran Taurat. Ketika mereka menegakkan ajaran Taurat, maka wajib hukumnya mereka ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menegakkan ajaran Injil, maka otomatis mereka harus Islam. Tidak boleh lagi Yahudi, tidak boleh lagi mereka menjadi Yudaism, tidak boleh lagi mereka menjadi Kristen, Nasrani, tetapi hanya ada satu jalan, yaitu Islam, dinul Islam. Karena Yesus itu adalah juru Islam, Yesus adalah juru selamat. Demikian. Mantap Bang Juma. Silakan Junaidi, selamat malam. Junaidi. Malam. Jadi gini ya teman-teman. Sebentar ya Junaidi. Kristen naik, tentuin dulu topik, baru bicara. Ya. Oke, sebentar Bang. Ini ada satu lagi. Sebentar ya Junaidi ya. Sulit kali ngomongnya. Ta'afi Pai malam. Pai. Oh Pai. Ya. Oh Pai. Oke, turun. Oke, Bang Junaidi, kita mau diskusi ya, boleh ya? Junaidi. Ya lanjut aja Bang, dulu Bang sebentar. Oke, lanjut Bang Andi. Kan dia berdua sama Bang Juma H2H. Oke. Tentuin topik dulu, kan gitu. Jangan langsung bertanya kayak tadi. Ini kalau bertanya dia nerima kan enggak? Ya itu. Siap. Bang Junaidi silakan. Temanya mau apa? Saya naikkan ke Anda aja. Silakan. Jun. Udah kenal tuh Jun. Buka mic-nya Jun. Junaidi. Ya Bang, sebentar saya lagi ada tamu Bang. Oh, siap. Jadi ada tamu kalau gitu saya masukkan topik. Silakan Bang. Bang Juma, iblis itu kan nggak kelihatan nih. Iya. Nah, bagaimana cara mengetahui ini kayaknya rada-rada iblis nih? Seperti apa mendeteksinya itu? Rada-rada iblis nih. Markus 5. Menyembah Yesus. Tanda-tanda kerasukan iblis. Itu ya. Iya. Kerasukan ya. Iya. Menyembah Yesus. Setelah dia sadar kan nggak menyembah lagi toh? Enggak. Terus kalau ada yang menulis surat, menulis buku tebal, dianggap kitab suci, mengaku ini firman Allah itu, ini ciri-ciri iblis apa bukan? Ciri-ciri iblis juga.
Terus firman Allah dalam Al-Quran, mereka enggan menerima, bahkan mengedit-ngedit, bahkan memberi klaim itu Al-Quran salah. Ini ciri-ciri iblis juga. Iya, betul. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil katsiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada orang-orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang dibaca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Itu kata Allah. Gua besarkan Pak Pendeta Yunus. Iya. Banyumas Sudah. doa sama beliau. Lanjut. Tanya aja Bang langsung Bang. Ya. Pendeta, selamat malam Pak Pendeta. Malam. Malam. Oke. Judulnya malam ini Pak adalah siapa iblis dan tugasnya iblis apa, dan siapa ya, agama mana yang berhasil terperdaya oleh iblis. Itu ya Pak Pendeta ya? Ya. Bisa Pak? Oke. Ya. Anda boleh menuduh Islam juga nggak apa-apa. Bibilis. Silakan. Janganlah. Nggak apa-apa. Silakan Bang. Iblis itu siapa? Kerjanya apa? Dan agama mana yang berhasil dipengaruhi oleh iblis? Silakan Bang. Lanjut. Pakai bibilis ya Bang, Pak Pendeta. Iya, Ya, bibilis. kalau kita dasarnya Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang membunuh, membinasakan. Yesus datang memberikan hidup kekal. Jadi saya tidak mau menuduh agama tetapi saya percaya bahwa Yesus datang memberikan hidup kekal. Makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Begitu. Yohanes 14 ayat 6. Oke, Pak Pendeta udah opening statement. Banyumas lagi, siapa itu iblis? Iblis kerjanya apa? Dan agama mana yang berhasil dikelabui oleh iblis? Silakan. Iya. Jadi yang namanya penyesat itu pasti iblis. Ahli di dalam menyesatkan itu pasti iblis. Lalu kemudian di dalam Al-Quran dikatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang kafir. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bahkan penggarisannya di dalam Islam itu sangat mudah. Di mana agama yang di dalamnya tempatnya iblis berkumpul? Kata Al-Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah kalian kuberitakan kepada kalian? Kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Betapa besar dosanya orang-orang yang kemudian melantik makhluk setara dengan Tuhan. Di sisi lain mereka mengatakan itu manusia yang mati dagingnya. Di lain sisi mereka mengatakan itu ada sisi keilahiannya. Itu adalah Tuhan juga yang datang. Ini pendusta, pembohong besar. Betapa banyak manusia kemudian tersesat dengan pola kebohongan seperti itu. Apakah Tuhan ini bisa dibunuh? Tidak bisa. Tetapi mereka mengatakan yang matinya adalah Tuhan mereka. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Hei kalian, maukah aku tunjukkan di mana iblis itu bertengger? Lihat di mana pendusta pembohong itu kemudian berjaya. 2000 tahun. Manusia secara turun-temurun menggulingkan kebohongan demi kebohongan demi kebohongan sampai kiamat.
Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh oleh manusia untuk kemudian melepaskan dari kutuk. Ini kebohongan. Bagaimana mungkin Tuhan kemudian nuzul menjadi makhluk, lalu mati dibunuh makhluk, alasan ingin nebus dosa. Ini kebohongan. Di sanalah iblisnya berkarya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kalau saya ditanya, di mana iblis itu? Ya, lihat aja. Siapa yang ingin melantik anak manusia setara dengan pencipta langit dan bumi? Disitulah iblisnya bertengger. Demikian. Oke, dijawab tuntas dengan Bang Juma. Silakan Pak Pendeta. TikTokan aja kalau perlu. Pendeta Yunus silakan. Ya, Pak Pendeta boleh open cam nggak apa-apa? Biasanya Pak Pendeta open cam. Silakan Pak Pendeta. Lagi dingin jadi pakai. Pak Pendeta lagi di salon, lagi di kerimbat, nggak bisa open cam. Lanjut. Oke. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bagi kami itu sangat penting ya, karena menyelamatkan manusia dari dosa. Maka kematian Yesus di kayu salib itu memberi pesan bahwa bagi kita dalam 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 14. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia kami ada ini, Pak. Makanya kami sebagai hamba Tuhan terus memberitakan tentang Yesus, ya. Mungkin bagi orang lain tidak percaya, tetapi kami memberitakan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami, ya. Makanya kalau ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Itu. Kalau ayat 15, lebih daripada itu ternyata dusta terhadap Allah kalau karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah dibangkitkan padahal ia tidak dibangkitkan. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati dibangkitkan maka Kristus juga dibangkitkan. Jadi ini jelas bahwa Kristus itu yang datang 2000 tahun yang lalu, dia yang datang karena kasihnya bagi kita, seperti Yohanes 3:16. Karena kasihnya kepada kita. Maka 2 Petrus 3 ayat 9, dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Maka Filipi 2 ayat 10, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu Pak. Udah? Jadi kalau kita berbicara terkait penyaliban ini sesuai dengan konsep yang diimani oleh saudara kita Kristen, satu hal yang perlu dipahami ketika ketika Paulus kemudian menulis surat Korintus. Surat ini Paulus tujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Artinya bahwa ini tidak mencakup sebagai firman Tuhan. Ini hanya surat seorang Paulus yang seperti yang Anda bahasakan tadi di 1 Korintus 15 itu. Sia-sia. Pernyataan ini muncul setelah datang bisikan Kristus kepada penulisnya. Itu dulu. Sayangnya itu akan terbantahkan manfaat daripada salib itu terbantahkan sendiri. Wa makaru wa makarallah. Allah membalas dan membongkar kemudian tipu daya mereka lewat catatan tangan mereka sendiri. Ibrani 10:30, sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi buat apa? Ukhti Arlin, thank you. Buat apa penyaliban? 1 Petrus 3:12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lalu untuk apa penyaliban? 2 Korintus 5 nomor 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Yesus
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Lalu buat apa penyaliban? 2 Petrus 2 nomor 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari pencobaan dan tahu menyimpang orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Lalu buat apa penyaliban? 2 Timotius 4 nomor 14, Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Lalu buat apa penyaliban? Kolose 3 nomor 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Buat apa penyaliban? Bahkan di dalam kitab Wahyu 20 nomor 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang telah tertulis dalam kitab-kitab itu. Lalu buat apa penyaliban? Wahyu 20 nomor 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Lalu buat apa penyaliban? Penyaliban itu muncul hanya ada dalam konsep agama Kristen. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa, bla bla dan segala macamnya, iblis lebih dulu memproklamirkan ketuhanan dirinya. Iblis lebih dulu mengklaim dirinya adalah Tuhan, selayaknya Yesus yang Anda fitnahkan itu. Lukas 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, Sus, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembahku, Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yesus menolaknya. Berarti Yesus tidak menerima kuasa langit dan bumi. Berarti masih berlaku ucapan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Letoi dia. Jadi yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa. Itu bukan Yesus, karena Yesus tidak menerima kuasa itu. Yesus yang benar tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 22. Yang berkuasa melakukan bangkitnya orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu adalah Tuhannya Yesus. Yang melakukan itu melalui perantaraan hambanya Yesus. Jadi yang mengatakan kepada aku telah diberi kuasa itu bukan Yesus anak Maria. Itu adalah iblis. Ya, jadi yang Anda sembah itu ya iblis. Demikian. Ya, terima kasih Bang. Jadi saya mau sampaikan siapa Yesus sebenarnya. Menurut Yohanes 10 ayat Yohanes 14 ayat 10, tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 28 memberitakan bahwa dia memberikan hidup kekal yang pasti dan untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun merebut dari tanganku. Setiap mereka yang percaya kepada Yesus, nama mereka tercatat dalam buku kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Setiap nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan dalam lautan api. Maka kami sebagai hamba Tuhan, dalam Yudas 1 ayat 23, merampas mereka dari lautan api. Tugas kami. Kenapa Yesus hari mati harus datang? Mati. Yang pertama, mengalahkan maut. Tidak ada satu manusia pun dapat mengalahkan maut. Hanya Yesus mati, bangkit, mengalahkan maut. Kematian itu sebagai penggenapan segala nubuatan dari perjanjian lama. Yesus sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Kematian Yesus membawa penebusan bagi umat manusia, bukan satu kelompok, tapi umat manusia. Karena Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Semua manusia butuh Yesus. Ya, semua manusia. Ya.
Kematiannya membuktikan bahwa dia taat sampai mati dan dalam misi Allah, yaitu keselamatan manusia. Makanya dia disebut juru selamat manusia. Kematiannya mendamaikan manusia dengan Allah. Karena manusia telah berdosa, menjadi seteru, menjadi lawannya Allah. Maka Yesus mendamaikannya. Kolose 1 ayat 20. Kematian Yesus membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian membawa kelepasan bagi orang terbelenggu dengan dosa, dengan sakit penyakit, dengan kelemahan. Yesus membebaskan lewat kematiannya. Makanya dikatakan sudah selesai, punya makna sangat mendalam. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia kalahkan maut. Dia bangkit dan naik ke surga. Itu. Iya. Lagi-lagi yang Anda sampaikan itu adalah konsep dari Kristen, konsep yang digunakan kemudian untuk membangun satu doktrin dan dogma bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu muncul dari kalangan Kristen yang datang belakangan. Murid-murid Yesus, apapun yang Yesus ucapkan, menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Ini harus Anda pisahkan. Seluruh ucapan Yesus, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, menghantarkan murid-muridnya percaya Yesusnya adalah betul utusan Tuhan. Tidak menghantarkan mereka menjadi Kristen, menuhankan gurunya, enggak. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan wahai Bapa telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Setelah Yesus mengajar mereka dengan firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya, mereka sampai pada final, Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Titik. Tapi bagi Kristen yang sudah dapat pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus, segala ucapan-ucapan Yesus yang memungkinkan dia adalah Tuhan, itu dipakai, dicomot semuanya. Oh, Yesus itu bagi kami Tuhan. Kenapa? Karena ini pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus untuk membisikkan orang-orang menuhankan anak Maria, di mana anak Maria sendiri tidak pernah sadar kalau dia akan dituhankan setelah dia terangkat ke langit. Kenapa saya katakan murid Yesus dengan murid Kristus itu berbeda? Murid Yesus endingnya hanya mengimani, mereka mendapatkan hidup kekal berdasarkan ajaran gurunya Yesus. Yohanes 17:3, hidup kekal itu bisa kau peroleh dari Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara engkau beriman kepadaku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Poin ini dikaburkan kemudian setelah Kristen nongol. Apa yang terjadi? Oh, Yesus memberikan hidup kekal. Makasih Abang Afida. Yesus memberikan hidup yang kekal. Maka Yesus itu Tuhan. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Itu plesetan yang dilakukan Kristen. Padahal Yesusnya tidak mengajarkan itu. Hidup kekal kamu bisa peroleh dengan jalan mengakui aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Titik. Jadi resep yang Yesus berikan, tiket yang Yesus berikan kepada muridnya untuk mendapatkan hidup kekal ada dua. Percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya satu-satunya Tuhan, jangan dibuat Tuhan-Tuhan yang lain. Kedua, percaya dirinya adalah utusan Tuhan yang esa. Nah, sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus menjanjikan tiket. Juga ada tiketnya. Kalau kalian percaya Yesus ini, Kristus ini Tuhan, mati nebus dosa kalian, maka kalian akan diselamatkan. Kristen
Kristen yang tidak belajar, cuman mengedepankan dogma, doktrin, akan mencakup semua pengajaran Yesus yang adalah asli kepada Bani Israel dan Kristus yang asli datang kepada Paulus. Mereka menjadikannya satu. Padahal yang satu itu cuma nama doang yang sama. Akan tetapi dua manusia atau dua sosok yang berbeda. Yang Kristen sembah adalah Kristus palsu, sedangkan yang datang kepada Bani Israel adalah Nabiullah Yesus alaihi salam. Gitu Saudara Pendeta Yunus, silakan. Di YouTube suara saya kecil ya? Ya, makasih. Lubang telinga kalian kali. Bang Suma ya. Tersumbat pisang goreng. Iya, lanjut Bang. Jadi Alkitab mengatakan bahwa dalam kisah para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit hanya ada satu nama yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus ya. Dalam kisah 4. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikannya kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa hanya ada satu nama Yesus saja yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, itu sedikit tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitannya memberi pengharapan bagi orang percaya. Ya, itu bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Kalau Kristus mati dan bangkit, maka kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan. Kita pun akan mati dan akan bangkit bersama dengan Kristus pada hari penghakiman. Ya, karena patronnya adalah Kristus. Kalau dia bangkit dari antara mati, kita pun akan mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kebangkitan Yesus memberikan kehidupan yang baru. Ya. Efesus 2 ayat 5 dan 6. Kematian dan kebangkitan Kristus sekaligus membangkitkan kita juga dan memberikan kehidupan yang baru bagi setiap orang percaya. Ya. Karena Kristus dia awal dan akhir, dialah yang menjadikan langit dan bumi, dialah yang akan datang kemudian membangkitkan orang percaya. Makanya di dalam Wahyu 3:6 dia Alfa dan Omega. Kebangkitan Yesus memberi bukti bahwa Allah hidup menang atas maut. Ya. Ketika dia mati di kayu salib, bukan dia mati karena tumbal, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Itu salah satu perkataan Tuhan di atas kayu salib. Aku menyerahkan nyawa. Kebangkitan Yesus memposisikan dirinya sebagai pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Sebagai pembela bagi kita. Itu Pak Bang Suma. Iya. Baik. Sekali lagi saya katakan, lagi-lagi saudara kita Pak Pendeta ini melawan ajaran Yesus dengan menggunakan surat-surat yang muncul belakangan seperti surat Lukas, Paulus dan seterusnya. Ada satu hal yang menarik di dalam 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Saya ulang lagi. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Ada makhluk yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa yang ada di bumi, kuasa yang ada di dunia. Siapa yang memberikan kuasa? Ya, penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwasanya
Yang keluar dari kubur yang datang kepada Paulus itu iblis. Kepada aku telah diberi kuasa. Sedangkan di dalam kitab yang Anda genggam, yang memegang kuasa dunia ini itu iblis. Iblis yang memegang kunci kerajaan maut. Iblis yang memegang kemudian kuasa di dunia ini. Makanya Yesus berkata di dalam kitab yang Anda imani, apa kata Yesus? Aku tidak banyak lagi aku berkata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia yang dimaksud di situ siapa? Iblis. Iblis datang dan iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Iblis datang, tetapi iblis tidak berhasil kemudian mewujudkan cita-citanya terhadap diriku. Misalnya membunuh Yesus, menyalib Yesus, tidak berhasil iblis itu. Maka yang disalib adalah pengganti daripada Yesus. Coba Anda pahami dengan baik. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana penguasa dunia ini? Keluar dari kubur. Penguasa dunia dilempar keluar dari kubur. Itulah dia keluar. Datanglah Maria pagi-pagi. Apakah kau melihat Tuhan kami? Malaikat itu berkata, pergilah ke Galilea, dia akan menemui kamu di sana. Padahal itu Ibilisis. Itu bukan malaikat. Sejak kapan kemudian ada sejarahnya malaikat datang bertemu dengan Maria? Hah? Tak ada cerita malaikat itu datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim. Malaikat datang ke Maria ngapain? Yang ditemui oleh Maria di kubur itu sudah Ibilisis. Yang datang mengaku kepadaku telah diberi kuasa itu Ibilisis. Yang mengaku kemudian di Pulau Patmos, akulah Yesus, akulah bintang timur, bintang gilang gemilang. Itulah Ibilisis yang menghantarkan kalian menjadi Kristen, sehingga melantik Ibilisis ini setara dengan Bapa. Yesus, andai saja hidup hari ini, kita tanya, sini duduk bro, aku mau tanya samamu, kamu ngajar selama berapa tahun di Yahudi? 3 tahun. Sebagai dosen, ya. Sebagai guru, ya. Pembimbing, ya. Sebagai domba, ya. Gembala kan, ya. Apa yang kau ajarkan? Endingnya ajaranmu kepada mereka apa? Kau Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Oh enggak, siapa bilang? Mana ucapanku yang mengatakan itu? Enggak ada. Itu kan sangkaan Lukas, sangkaan Paulus. Itu ucapan saya enggak? Bukan kan? Yes, bukan juga ucapan lu. Ya udah. Dan saya berpesan waspada kepada Yesus palsu yang datang tugasnya menyesatkan manusia. Nah, itu yang terjadi. Makanya ketika Anda berkata Yesus tidak ada nama di atas muka bumi ini, ya itu karena Anda mencoba mendudukkan Yesus anak Maria dengan Ibilisis yang mengaku Kristus. Anda diselamatkan menurut Anda dengan nama Yesus? No. Yesus menyelamatkan Bani Israel apabila Bani Israel mau mendengarkan perintahnya. Apa itu? Kenali Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan, dan kenali aku sebagai utusan Tuhan. Itu bisa kamu dapatkan hidup kekal. Tak ada itu menyembah aku mati menebus mereka dengan darah. Enggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu ajaran Kristen yang sudah mendapatkan bisikan dari Kristus. Kristus yang mana? Ya Kristus yang menggenapi nubuatan Yesus. Matius 24. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Kalau murid-murid Yesus orang-orang pilihan saja disesatkan oleh Kristus palsu ini, apalagi pendeta. Begitu saudara. Saya ingin tanya dulu kepada Pak Pendeta, biar kita nggak terlalu lama bernarasi, biar singkat-singkat aja. Siapa penguasa dunia menurut Bible?
Matius 28 ayat 18. Mengatakan segala kuasa. Ya. Pertanyaan saya, Bang, siapa penguasa bumi, penguasa dunia ini menurut Bible? Yesus. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Yesus di dalam Bapa. Salah. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Yesus, Kristus. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawabannya, menurut Yesus penguasa dunia itu adalah iblis. Di mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Berarti Pak Pendeta tidak mendengarkan tadi ajaran saya. Yohanes 12 nomor 31, Pak Pendeta. Yesus berkata penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, yaitu iblis. Itu ucapan Yesus, Bang, di Yohanes 12 nomor 31. Sedangkan Matius 28 itu muncul belakangan setelah beberapa tahun Yesus sudah tak ada di bumi. Penguasa dunia menurut Yesus adalah Sibilisis. Muncul Matius 28 nomor 18 itu ditulis tahun 60-an. Dan tidak diketahui siapa penulisnya. Belakangan dikatakan itu Yesus, itu Matius. Sedangkan Yesus yang mengatakan penguasa dunia itu adalah Sibilisis. Penghakiman dunia atas dunia ini. Dan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia menurut Yesus yang dilemparkan keluar itu? Iblis, Bang. Jadi menurut Yesus penguasa dunia adalah iblis. Menurut Kristen penguasa dunia adalah Yesus. Dari situ aja sudah terlihat timpang sekali. Yesus mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Kristen berkata penguasa dunia adalah Yesus. Berarti Yesus sama dengan iblis. Berarti iblisnya berpura-pura mengaku Yesus. Kebetulan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesatnya bernama Yesus, gelarnya Kristus, disingkat Yesus Kristus. Benar Anda mengatakan bahwa penguasa dunia adalah Yesus Kristus, sedangkan Yesus berkata penguasa dunia adalah iblis. Berarti Yesus Kristus yang Anda maksud adalah iblis yang berpura-pura memakai nama Yesus alias sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Saya kira itu udah final. Bagi saya itu udah final. Nggak ada lagi yang perlu diperbincangkan. Silakan. Ya, mungkin closing dari saya ya. Ya, silakan. Terima kasih ya, Bang Sumbang. Siap, Bapak Nam. Kematian Yesus di kayu salib itu ya mengerjakan keselamatan bagi manusia. Ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 4 bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan. Pada hari ketiga dia dibangkitkan. Nah, kematian dan kebangkitan Yesus itu nyata terjadi dalam sejarah, ya. Bahkan ditulis dalam Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat 6, Lukas 23 ayat 4. Membuktikan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kematian dan kebangkitannya memberi pengharapan bagi kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya diberikan hidup kekal. Makanya Markus 16 ayat 16, setiap mereka yang percaya beri diri dibaptis dan selamat. Bagi yang tidak percaya mereka ada di bawah hukuman. Itu saja. Terima kasih Bang Suma dan teman-teman, Bang Arif. Semuanya terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Siap, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi teman-teman sekalian, sebelum diambil alih, ada hal menarik ya dari guru saya mengajarkan di dalam Matius 4 nomor 8. Dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, dan iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya kemudian iblis menggurui Yesus?
dengan membawa Yesus ke gunung yang paling tinggi dan menunjukkan segala kemegahan dunia, kerajaan dunia ditunjukkan oleh iblis kepada Yesus. Ini sebenarnya penguasa dunia ini iblis apa Yesus? Hei, manusia-manusia yang tak kebagian akal, Yesus dibawa oleh iblis, Yesus didikte oleh iblis, Yesus diperlihatkan kemegahan, kejayaan, kemudian dunia ini dengan kerajaannya. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Penguasa dunia menurut Bible itu iblis. Hei, kalian manusia-manusia yang tidak kebagian akal, baca itu Bible. Yesusnya dibawa oleh iblis. Iblis menggurui Yesus. Yesus, sini kau. Kuperlihatkan segala kuasa kemegahan dunia. Tengok, dan aku akan memberikan kuasa dunia ini seluruhnya apabila ente menyembahku. Berhasil tak kemudian iblis menggoda Yesus untuk menyembah iblis? Tidak. Berarti kuasa dunia tidak diberikan kepada Yesus dan Yesus tidak menerimanya. Lalu iblis yang punya kuasa ini memberikan kepada siapa? Hei, manusia-manusia yang tak punya akal, kepada siapa iblis kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Menseraterimahkan. Kepada siapa kemudian iblis kepada siapa iblis kemudian salah. Banyak terikan. Sertiwa. Ya, sertiwa. Kepada siapa iblis menterseterima kablaman kepada siapa iblis menserah terima? Kalau begitu aja sulit. Wah, iblis, lu pegang mulut gue. Kepada siapa iblis menserah terimakan kuasa tersebut? Di dalam Lukas 4 nomor 6, ketika iblis gagal mencobai Yesus, iblisnya mundur dan mencoba menunggu waktu yang tepat. Yesus dibawa, diangkat ke gunung yang tertinggi, diperlihatkan segala kemegahan dan kuasa dunia. Berarti iblis ini sok hebat kali memang. Sehingga ketika kemudian dia ingin Yesus menuhankan dirinya, gagal. Iblis mencari kesempatan yang baik. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Mana waktu baik itu? Ketika dia merasuki Yudas. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70? Aku yang memilih, engkau yang 12. Satu di antaramu adalah iblis. Berarti satu di antaramu adalah penguasa dunia. Betul? Betul. Satu di antara murid Yesus itu adalah penguasa dunia. Siapa dia? Jawabannya Yohanes 6 nomor 70, Yudas Iskariot. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas. Oke, jelas ya? Maka wajar kalau Paulus dibisikin, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah
orang yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Di dalam Ulangan 21 nomor 23. Tuhan mengutuk pelaku dosa sehingga digantung di atas salib. Berarti yang digantung di atas salib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yang dikutuk Tuhan itu di dalam Matius, di Amsal 17 nomor 23 adalah orang fasik pemakan suap. Siapakah yang makan suap? Antara Yudas dengan Yesus. Yudas Iskariot. Yang dikutuk oleh Tuhan siapa? Yang pemakan suap. Yudas Iskariot. Yang mati digantung adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yudas Iskariot. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa iblis itu menurut Yudas di antara ke-12 muridnya? Menurut Yesus di antara ke-12 murid? Yudas Iskariot. Matius 12, angkatan jahat minta suatu tanda. Tanda yang diberikan adalah anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa dia yang digantung dan keluar dari kubur? Yudas Iskariot. Iblis. Ayo, mau lari kemana? Pantas aja pendeta Yunus lari. Gitu teman-teman. Jadi iblis menserah terimakan. Makasih. Iblis menserah terimakan kemudian kuasa dunia kepada penggantinya sehingga dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Utama ya, Junedi Kristen, Pak Junedi Kristen. Ya Bu, saya Kristen Bu, saya Kristen. Oh silakan Bang. Mereka ya. Sebentar ya, kita sapa lagi Hitachi. Hitachi Kristen juga. Hitachi. Alhamdulillah Muslim. Oh silakan Pak Junedi. Iya. Bun, sebentar Bun. Hitachi ada yang mau disampaikan? Mohon maaf, silakan. Langsung turun. Ya lanjut. Ini kita sisain dua ya. Sebelum lanjut teman-teman, saya ada informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khusus masyarakat Sulawesi Selatan, bagi yang ingin berwisata di tempat disertai dengan angin-angin segar sepoi-sepoi bisa nginep di Rumah Hobbit. Hasil rilis Rumah Hobbit binaan Bang Juma masuk 10 besar dikunjungi oleh pengunjung di seluruh Indonesia. Allah Akbar. Selamat untuk Rumah Hobbit. Juma. Bukan seluruh Indonesia Bang Handi, sekabupaten Goa itu, mohon maaf Bang Handi salah informasi. Itu dari itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Goa Bang Handi. Dan lebay-lebay dikit nggak apa-apa Bang Juma. Iya boleh sih, kayak tetangga kita ya kan ya. Iya boleh. Alhamdulillah malam ini tamu dari Karang Taruna juga pada camping di tempat kita, Masya Allah. Wah, silakan Bang Junedi. Mau ambil dari tema dari Bang Junedi atau kasih Bang Handi dari kita? Ya, saya mau ini Bang, mengenai penguasa dunia tadi Bang, kan di situ. Oke, siap. Jadi siapakah penguasa dunia ini gitu ya? Oke ya? Iya, menurut ini hanya menurut pemahaman kami Bang sebagai orang Kristen. Ya, silakan nanti sama Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ya, silakan Bang. Jadi menurut Alkitab, ya kita lihat konteksnya siapa penguasa dunia ini. Nah di situ adalah Allah sebagai penguasa karena Allah adalah pencipta dan penguasa dunia ini. Allah memiliki kekuasaan yang tidak berubah walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah Allah mengatur dan mengendalikan seluruh isi alam semesta ini Bang, seluruh isi dunia ini. Nah di mana Allah disebut sebagai penguasa dunia. Allah juga sebagai pemilik, Allah sebagai penguasa dan hakim umat manusia. Nah di situ. Nah jangan heran Bang, iblis juga sebagai manusia. Kenapa? Karena ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa,
Ya, iblis juga disebut penguasa dunia setelah umat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, iblis ini Bang berkeliaran di bumi-bumi dan di mana-mana Bang sebagai pemimpin pasukan roh-roh jahat dia Bang. Nah, benar apa yang dikatakan tadi bahwa di dalam Yohanes 12 ayat 31 Yesus juga menyebut iblis sebagai penguasa dunia ini. Paulus juga menyebut iblis juga sebagai penguasa kerajaan angkasa Bang. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 2 dan di situ, dan sebagai ilah dunia ini menurut 2 Korintus 4 ayat 4. Nah, disitulah justru itulah kematian Tuhan Yesus merupakan titik di mana penguasa dunia ini akan diusir Bang, kan di situ dia. Nah, jadi penguasa dunia ini dilihat konteksnya Bang, kan di situ dia. Allah penguasa dunia ya, setelah apa yang saya sampaikan tadi di mana kriterianya dia adalah penguasa, pencipta, pemilik, penguasa, dan mengendalikan seluruh isi dunia ini. Nah, kalau iblis dikatakan sebagai penguasa itu setelah umat manusia jatuh di dalam dosa. Itu saja yang ingin saya sampaikan Bang. Terima kasih. Iya, baik. Ya, baik. Di dalam ajaran Kristen dikatakan begini. Di Galatia 5 misalnya ya. Dikatakan oke, saya ani dulu Bang. Galatia 5 berapa saya baca Bang? Ya, Galatia 5 Galatia 5 nomor 1 lah misalnya kan ya. Oke, Galatia 5 supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Pertanyaan saya Bang, kira-kira kalau seperti ini keadaannya, ini iblis mau bekerja ke Kristen apa? Bagaimana pola iblisnya bekerja ke kalian? Kira-kira nih, Kristen, ya iblis, nyembah Tuhan yuk. Oh enggak dong, saya kan sudah dibebaskan, dimerdekakan. Jadi iblisnya bingung nih, mau mencobai Kristen ini gimana ceritanya? Kok mirip-mirip kita nih? Gimana kira-kira? Ayo. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, Kristus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Kira-kira iblis datang mau ngapain ke Kristen? Hei Kristen, iya paman Blis, jalankan hukum Taurat dong. Orang Kristen mengatakan, oh sorry lah, ya kami sudah dibatalkan Taurat untuk kami. Jadi kira-kira iblisnya bingung nggak tuh sama Kristen ini? Tidak ada lagi aturan. Segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh untukku. Lalu apalagi kerja iblis ke Kristen ini kira-kira? Hah? Hei orang Kristen, iya paman Blis. Apa Blis? Kamu kamu sembah selain daripada Tuhan dong. Siapa Blis? Ya entah Yesus kah, yang manusia anak Maria kau sembah. Ya sorry ya, kami udah menyembahnya loh. Jadi kira-kira godaan seperti apa lagi nih yang ditujukan kepada iblis, kepada Kristen? Kira-kira semua pelanggaran yang ditanamkan sebagai tatanan kepada Bani Israel semuanya dihancurkan dan sudah dilebur di dalam kekristenan. Lalu iblis kira-kira mau mencoba Kristen ini apa cobaannya kira-kira? Bersinah. Ajak Kristen bersinah dong. Kristen, sini. Ya apa? Bersinah yuk. Gak boleh kami bersinah. Kenapa gak boleh? Kalaupun kami bersinah, ya nggak ada dosa bagi kami. Kenapa? Lu baca di dalam Yohanes 2 nomor 1. Masa sih? Apa bunyinya di sana? Dia dikatakan begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Jadi iblisnya bingung. Aku mau menggodanya supaya berzina. Ada Yesus yang menebusnya. Aku ingin menggodanya supaya mereka merampok. Percuma aja. Setiap dosa yang mereka lakukan sudah ada yang mendamaikan dosanya. Jadi iblis pensiun untuk Kristen.
disuruh mencuri percuma, disuruh berzina percuma. Mereka mau berzina setiap hari pun percuma, ada pendamai dosa buat mereka. Iblis kemudian mengikat mereka dengan ikatan yang kuat. Mereka diikat dengan tipu daya muslihat. Tapi kalau di Islam, berzina yuk, sorry, la takrabu zina, nggak boleh, sorry ya. Diajak mencuri, nggak boleh, dilarang oleh Allah. Semuanya dilarang. Menyembah kepada manusia, menyembah kepada siapapun dilarang, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Iblisnya susah payah menjebol pertahanan Islam. Tapi kalau di Kristen, pertahanan yang mana yang mau dijebol? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara iblis itu si kafir. Si kafir ini membantu si iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Jadi Anda boleh berbangga menjadi seorang Kristen. Kenapa? Anda tidak lagi dicobai oleh iblis. Amit-amit. Ngapain iblis cobain lagi orang temannya? Ayo. Tuhan mengatakan sunatkan dirimu. Sibilisis mengatakan, tunggu. Kalau kau sunatkan si Uco, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo, pilih mana? Oh iya ya, jadi kami nggak usah sunat. Nggak usah. Iblis pensiun. Lagi-lagi tidak bisa menggoda di situ. Ini bang, pertahanannya bang. Pertahanan Anda itu nggak ada. Ngapain Anda bertahan? Makanya Anda beribadah, Anda sembahyang atau apapun itu namanya, suka-suka Anda. Tidak ada perintah Tuhan. Nyembah Yesus ada nggak perintahnya? Nggak ada. Disko hari Minggu ada nggak perintahnya? Tak ada. Semua yang Anda lakukan dalam hal keagamaan Anda, tak ada perintahnya dari Tuhan. Tak ada. Jadi satu-satunya agama yang paling enak dan paling nikmat ukuran dunia, ukuran jasad manusia, agama aliteng. Segala makanan yang diharamkan boleh dimakan. Segala sesuatu halal baginya. Bahkan apapun yang mereka masukkan ke dalam mulut itu tidak dosa. Mau apapun itu dalam agama saudara. Jadi Kristen ini nggak bisa lagi seibarat kuman. Kuman itu tidak pernah kena penyakit flu. Kuman tidak pernah kena sampar. Kuman tidak pernah kena tumor. Kuman tidak pernah kena bisul. Kenapa? Dia sendiri kuman. Gak pernah lagi dibisikin setan. Ngapain mau dibisikin setan? Oh, dia sendiri ada etan. Piye toh? Seperti itu saudara. Jadi coba Anda renungkan. Ketika kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada sibilisis, penguasa dunia sibilisis ini menginginkan anak Adam semuanya ikut kepada dirinya ke dalam api neraka jahanam. Makanya Yesus mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu pekerjaan Kristus, itu menyesatkan banyak orang tuh. Nah sekarang satu-satunya kandidat pengikut Kristus kan cuman Kristen. Hindu kagak, Buddha kagak, apatah lagi Islam. Sekira begitu saudaraku Junaidi. Coba Anda duduk yang tenang, gunakan akal sehat, tinggalkan dogma dan doktrin sejenak. Mumpung saudara berdiskusi dengan saya, silakan. Aduh abang ya kan. Nah di situ saya lihat tidak semudah itu bang. Ya, abang bisa mengatakan bahwa kami ini sudah bersekutu dengan iblis. Ya, justru ketika kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, bang. Ya, kami harus patuh taat, bang, kan di situ dia. Nah, kami harus mampu melawan tipu muslihat iblis. Ya, sehingga kami ini tidak jatuh dalam dosa di situ, bang ya. Dan bagaimana kami menjaga kehidupan kami ini harus kudus. Karena kami tahu kuduslah, karena aku kudus, kata Allah, kan di situ dia. Nah itu. Nah dalam kehidupan kami sehari-hari bang, sebagai orang Kristen, ya, bagaimana kami harus menjadi surat Kristus yang terbuka bang, di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari bang, ya, melayani sesama kami dengan penuh kasih, ya, mengatasi
bagaimana kami bisa mengatasi segala jeratan dosa, rasa bersalah dan rasa malu, ya. Nah, di situ karena Yesus sudah memerdekakan kami, Bang. Ya, dengan kematian itulah Dia sudah memerdekakan kami. Nah, di situ maka ya kami harus hidup taat, harus hidup kudus, menjalani kehidupan yang penuh dengan tujuan dan penuh sukacita dan kasih itu, Bang. Itu yang diutamakan dalam kehidupan kami, Bang. Nah, di situ. Ya kan? Jadi apa yang Abang sampaikan tadi, ya orang Kristen ya mudah melakukan hubungan dosa, mudah mencuat, mudah berzina dan sebagainya, itu sebenarnya merupakan satu kebohongan, Bang, yang Abang sampaikan di situ, ya kan? Nah, di situ dia, Bang. Jadi ya kehidupan kami ya ketika kami setelah menerima Yesus Kristus ya kami harus ya taat. Karena kami ini ya jangan membiarkan ya rasa kekuatan roh itu untuk mencobai kami lah di situ. Makanya kami Yesus katakan waspadalah. Nah, di situ dia. Disuruh berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan, Bang. Nah, disitulah kehidupan kami. Tidak seperti yang Abang tuduhkan tadi, Bang. Di situ, Bang, yang perlu saya sampaikan. Oke. Saya pingin bukti. Ucapan saudara, tolong tunjukkan di dalam Bible larangan apa ya? Larangan makan babi. Coba. Larangan makan babi di dalam perjanjian lama itu Abang ada, Bang, di Imamat. Ya, itu kitabnya orang Yahudi. Itu kan larangan. Itu kan udah dibatalin kan? Iya. Ada yang dibatalkan, Bang, dalam perjanjian. Makanya ketika yang saya minta untuk Kristen, kan Anda mengatakan tadi, maaf nih, Anda mengatakan bahwa Kristen harus hidup kudus. Sedangkan di dalam Matius 24 nasihat Yesus, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Artinya apa? Pembinasa keji ini seakan-akan dia kudus, berdiri di tempat kudus, tapi itu hanyalah kamuflase. Nah, untuk membuktikan itu, sekarang Anda tunjukkan kepada saya perintah dari Tuhan untuk jangan bersunat. Ayo, dari Tuhan yang saya minta. Silakan. Bang, ya kan? Perintah sunat itu kan untuk orang Yahudi. Iya, yang saya minta. Tidak ada perintah di dalam perjanjian baru itu untuk kami bersunat, Bang. Ya, tidak ada. Tapi ada nggak perintah untuk jangan bersunat? Ya. Dan tidak ada juga perintah untuk jangan bersunat, tidak ada juga. Dan tidak ada juga memerintahkan supaya kami bersunat. Galatia 5 nomor 2. Dan di situ dia, ya kan? Nah, Galatia kalau Galatia 5. Oke, saya baca dulu, Bang, ya ayatnya. Ya. Karena masalah sunat dan sunat itu tidak masalah sebenarnya kami, Bang. Galatia 5. Ya, itu makanya. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan itu? Paulus tahu. Galatia 5 berapa tadi, Bang? Galatia 5. Galatia 5 ayat. Galatia 5 nomor 2 nomor 3. Itulah yang saya katakan kepada saudara. Kalian itu manusia yang paling hebat. Iblis tidak lagi mencobai kalian. Ngapain dicobai lagi Kristen ini? Untuk apa? Wong Kristen lebih kesetanan daripada setan. Coba. Bang, ayat itu kan, Bang, yang berbunyi bahwa Galatia 5 ayat 2 itu menyatakan bahwa jika seorang menyunatkan diri maka tidak akan berguna bagi. Kata siapa itu? Itu kata siapa? Kata Paulus, Bang. Kata Paulus. Kalau kata Tuhannya gimana? Enggak, Bang, tetapi ya, Paulus ini mengatakan untuk orang-orang yang bukan Yahudi, Bang. Iya. Kan di situ dia ayat ini. Sekarang Bang, begini. Ya? Sekarang begini, di mana perintah bersunat kepada non-Yahudi? Ya enggak ada juga. Ya tidak ada. Lalu untuk apa dalil ini dibuat oleh Paulus? Untuk apa dalil ini dibuat oleh Paulus? Untuk apa? Ya, maksudnya Paulus itu kan sunat hati loh, Bang, kan di situ. Lama. Ya kan? Nah, di situ bukan berarti fisik hati kita yang disunat. Nah, kita ya maksud Paulus itu kita meninggalkan kelakuan-kelakuan kita atau perilaku-perilaku kita yang tentunya tidak benar. Nah, sekarang benar. Apa yang benar di Kristen? Apa yang benar?
yang perintah dari Tuhan yang diikuti Kristen itu yang mana coba? Tunjukkan ke Ya, saya. perintah Contoh. Tuhan Yesus itu kan mengasihi, Pak, yang paling tertinggi. Enggak, tunggu. Kan Yang di situ dari dia. Tuhan, bukan dari Yesus, dari Tuhan. Dari Tuhan. Yang memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel. Ada nggak perintah dari Tuhan Bani Israel yang dilakukan Kristen? Ada nggak? Ya, perintah yang utama itu Yesus Allah itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kan itu ya. Perintah kedua tidak beda itu mengasihi sesama kita. Yang saya Bahkan minta, Yesus mengatakan bahwa saudara, itu perintah utama, Bang. Saudara, Kan di situ dia. jangan bicara sendiri kawan, jangan bicara sendiri. Yang saya katakan, perintah dari Tuhan Elohim yang dilakukan Kristen itu yang mana? Kasih, Bang, itu intinya, Bang. Di mana perintah kasih kepada Kristen dari Elohim? Ya itu tadi Yesus mengatakan kasihlah Tuhan Allah. Dari Bukan Elohim, begitu ya, Bang. Dari Elohim yang saya minta, bukan dari Kristus, dari Elohim. Ada. Abang ini gimana sih, ya kan? Di dalam perjanjian lama itu kan, Bang, kan itu Allah kan memerintahkan, Elohim itu memerintahkan kita harus hidup benar. Ya. Sekarang hidup benar, kan di situ hidup dia. benar yang diperintahkan oleh dalam Elohim arti yang dilakukan menjalankan Kristen segala yang mana? firman-Nya, Bang, segala perintahnya itu kasih itu. Iya, yang mana Sementara perintah Elohim? Sebenarnya sunat-sunat yang Abang sampaikan itu bukan bagian dari keselamatan loh, Bang, bagi kami sebagai orang Kristen. Nah itulah makanya. Itu adalah tradisi Yahudi. Ya kan? Itulah Orang-orang makanya. Yahudi Itulah itu makanya. memang harus disunatkan, Bang. Bicara sendiri dia. Gila kayaknya orang ini. Yang saya minta itu perintah Tuhan Bani Israel yang Kristen lakukan itu yang mana? Nggak ada, Anda tunjukkan, nggak ada. Berarti Kristen ini benar-benar bebas merdeka. Kan kalian tidak boleh lagi diperhamba kan? Tadi Galatia 5-nya saya datang diserahkan lagi ke badan logistik gitu kan, bahwa dia hanya menghakimi 12 suku Israel saja. Jadi orang-orang yang ngaku pengikut Yesus dari bangsa Indonesia ini jangan mimpi dia nggak dipedulin Yesus nanti di akhirat. Kenapa? Karena Yesus hanya menghakimi 12 suku Israel saja. Baca Matius pasal 19 ayat 28. Itu tegas kok. Tegas itu. Makanya absurd. Matius berapa, Bang? Matius berapa tadi? Matius pasal 19 ayat 28, Bang. Nah, kalau Abang baca di kitab Wahyu, kan nanti Wahyu 3 tuh. di kitab Wahyu itu kan Yesus kan pernah bilang dia akan datang. Dia akan pergi untuk menyediakan rumah untuk pengikutnya. Ternyata di dalam penglihatan Yohanes di kitab Wahyu, Yesus tidak menyediakan rumah di sana karena rumah untuk orang yang percaya itu sudah disiapkan Tuhan langsung, yaitu namanya Yerusalem Baru. Ya, Yerusalem Baru ini kan bentuknya segi empat. Nah, panjang tinggi lebarnya sama. Nah, itulah Yerusalem Baru. Yerusalem Baru ini mempunyai 12 pintu gerbang. Untuk masuk ke sana harus melewati 12 pintu gerbang. Setiap pintu gerbang itu bertuliskan nama-nama bangsa Israel. Lah, sekarang orang yang ngaku pengikut Yesus dari Indonesia, dia mau masuk lewat pintu gerbang mana? Nggak ada korelasinya lah, Bang. Kalau itu kan saya bilang tadi. Nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya. Kalau orang-orang apalagi mentuhankan aja, nggak tahu ya, otaknya tuh sudah campur cacing babi kali ini. Jadi kan tidak bisa mereka masuk ke Yerusalem Baru itu.
Misalnya orang Jawa mau masuk pintu mana? Tidak ada pintu gerbang yang bertulisan Jawa di sana. Nah, pintu gerbang Yerusalem baru itu bertuliskan nama-nama bangsa Israel. Iya. Ini. Kisah Nabi Zulkifli, seorang raja dengan kesabaran yang luar biasa. Juga gini, kenapa saya sampaikan juga itu, karena kan teman-teman kita banyak juga yang nonton di komal-komal Kristen, kadang-kadang nggak sadar mereka kalau kenyataannya tidak begitu gitu. Itu hanya framing-framingan gitu. Gitu. Sehingga di sini kita semua dapat pengetahuan dari Ustadz Tahta. Niat untuk mencari kebenaran, semakin mempelajari Bible, semakin mempelajari Yesus, maka akan menghantar Orang ini semua orang ini begini, orang ini bodoh, orang ini tak tahu baca Bible. Orang tak tahu, dah baca Bible nanti dah pendeta yang baca akang di gereja. Dan pulang terus tidak sedang baca, tak tahu. Tidak mengerti Bible orang ini. Tak paham. Saya akui, saya waktu di Kristen tidak tahu Bible, nanti pendeta pendeta. Nah, tidak ada. Nah, orang Kristen itu dia tidak paham Bible, tidak mengerti orang. Kadang orang bodoh, orang memperumpamakan salah semua itu di sini. Fakta. Nah, terbukti nggak memahami kitabnya, terbukti benar. Betul. Dia macam di Bible itu dia bilang begini. Aku adalah firman bersama Bapa. Baru dia mau bilang, Yesus bilang begini. Dia aku utusan. Dia mau salah mengerti. Dia Yesus coba bilang utusan. Kamu tetap mau bilang dia Tuhan. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Perkataan dia Itu tolol. Perkataan dia siapa ini? Dia Yesus mau bilang, aku ini utusan. Aku Tuhan itu Bapa. Tidak mengerti, berarti bodoh. Betul. Bodoh dan tolol. Benar, betul. Dasar aku utusan. Pengamat Tapi mau paksa jadi Tuhan. Iya. Aku adalah firman bersama-sama. Gitu ya? Ini dia bilang utusan, dia paksa jadi Tuhan. Bagaimana itu? Aduh. Ini Matius orang yang mengikuti jejaknya pendeta ini ya. Matius orang yang mengikuti jejaknya pendeta ini dari A sampai Z. Berarti Bang Matius ini lancar dia mempelajari Bible, ya kan? Lancar dia. Iya, lancar. Lancar dia mempelajari. Orang ini begini, lucu, makasih pada orang. Dan di mana ada orang Kristen anak-anak itu mau tahu baca Bible. Kalau dia mau suruh baca itu Bible masih kecil, dia pendeta tidak berani makasih. Dapat bukti, coba suruh dapat orang tua baca itu Amsal, berani. Suruh baca itu Bible. Dan minum racun, itu anak minum racun. Suruh baca. Nanti anak-anak baca Yeskiel pada sange semua. Minum racun dari Bible. Kalau anak-anak baca itu, habis itu udah mati sama minum racun itu. Di mana minum racun? Minum racun. Tidak ada. Pelajaran apa itu begitu? Maka kita salah semua itu. Itu keren. Kabur kamu. Kalau kamu kabur nggak tanggung jawab. Minum racun kamu kalau berani. Minum racun. Iya, jadi itu ada di dalam Bible. Untuk menguji keimananmu maka minumlah racun itu. Iya kan? Minum dulu racun. Iya, paling nanti kalau mati pun dalihnya nanti itu bertemu dengan Yesus. Ya kan nggak apa-apa mati gitu kan. Sebagaimana tertulis di dalam Bible, Yesus pun menolak keimanan yang ditujukan kepada dia. Apa kata Yesus? Jika kalian memiliki kepercayaan meskipun sebesar biji sawi,
pastilah kalian akan mampu memindahkan bukit ini dengan kalimat pindahlah. Pertanyaan saya ke Bang Matius, ada nggak orang Kristen yang pindahkan bukit? Tidak ada lah. Tapi kalau berpindah-pindah bukit ada, Bang. Jangankan mau pindah bukit. Orang mau suruh minum racun tidak mau minum, takut mau minum. Racun yang dimaksud itu juga racun apa, Bang Haji? Kalau memindahkan bukit belum ada Oten, Bang. Tapi kalau berpindah-pindah bukit udah biasa, Bang. Tidak ada. Kalau apa pindah bukit tidak ada. Tapi kalau dapat Tuhan Yesus diajak pindah-pindah bawa di jalan. Berpindah-pindah bukit ada itu. Itu bukan begitu. Interpretasi dia yang salah. Ada nggak pertanyaan saya? Ada nggak orang Kristen atau yang percaya sama Yesus itu mampu memindahkan bukit? Ini Yesus loh yang Kan udah berkata. aku bilang bahwa itu bentuk kata alegori, bukan berarti Nggak ada Yesus mengajarkan alegori metafora. Bukan. Nggak ada. Nggak usah kau mempelintir cara Yesus mengajarkan. Kampus mengajar begitu. Racun yang dimaksud juga bukan racun. Yesus ya, Apa Yesus maksudnya? kalau tulisannya utusan, Namanya dia akan racun itu membaca ada utusan, kadarnya juga. bukan Tuhan. Yesus, anak Maria, mamanya yang ngajari dia membaca. Itu. Mana ada ayatnya gitu? Kalau kau mau cari ayatnya, kau tanya sama Maria mamanya. Ini Maria mamanya Saya yang lebih percaya mamanya Yesus daripada kebohongan pendeta atau kebohongan gereja. Mamanya tahu banget, makanya waktu dia menciptakan air menjadi anggur, tahu banget tentang Yesus dia itu. Sejak kapan Yesus menciptakan air dan menjadi anggur? Coba. Tahu banget. Coba, bagaimana caranya? Iya, waktu pernikahan kamu nggak tahu. Bagaimana caranya? Korban film. Iya, langsung aja tuh. Korban film. Kau pikir Yesus tukang sulap? Memang ada dijelaskan di kitab suci. Akhirnya film itu menuai kontroversi yang Emangnya telah juga ada film Israel. waktu tahun 2000 tahun yang lalu nggak ada. Mana Nggak ada usah korban film? Emangnya sok-sok film lu, kapan ya ada kan? ini? Jadi Yesus kebanyakan bermukjizat itu datangnya dari Allah. Dia diterima oleh Allah sebagai Saya pinjam dulu kursinya ya, utusannya. Bang Sabit 123, saya pinjam dulu kursinya ya. Satu hal yang pasti, Alkitab, Bible lebih sempurna daripada Quran. Tidak bisa dibantah itu. Benar. Bible lebih sempurna daripada Al-Quran. Lebih sempurna. Oke, kau bisa membuktikan ketika aku tanya tentang Biblemu tentang yang kesempurnaan. Ya udah aku bilang tadi tentang itu kekurangannya itu. Ya, oke. Kita Udah aku buktikan. jelaskan. Kita buktikan kalau Bible itu lebih sempurna. Kan sudah saya jelaskan itu. Oke. Kau bisa jelaskan, berarti kau bisa juga memberikan penjelasan terhadap contoh ini. Aduh. Jadi kalau Bible itu kita tafsirkan sesuai dengan ajaran para nabi. Nyambung. Ya, ajaran para nabi. Bang Enci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya ketawa nih pas dibilang Bible lebih sempurna dari Al-Quran. Saya tertawa saya. Kita buktikan. Buktikan. Kalau dia bisa Apa lebih saya tahu. buktikan Bang Enci? Ya, biar saya Udah dulu. kasih tahu tadi. Dinda. Oh iya, Perhatikan, boleh, Pak. boleh. Satu ayat Buktikan. saja. Ngapain lagi Ini diomongin? tulisan Udah merah. kasih tahu kekurangannya Ini tadi. tulisan merah. Kau jelaskan siapa yang dikatakan di dalam data ini. Oke? Silakan buka Matius 26 baca ke 18. Nomor 18. Ada yang Jangan bisa satu buka? ayat, baca satu pasal. Enggak usah satu, enggak, aku cuma mau menanya sesuatu yang di dalam data ini. Bukan makna yang saya tanyakan. Siapa ini? Ya. Yang mana? Oke. Dalam Matius 26 nomor 18 jawab Yesus. Yesus berkata,
Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah dan berpesta pora bersama-sama dengan murid-muridku. Pertanyaannya, siapakah si Anu ini? Berapa tadi? Bagaimana kau mau menjelaskan? Kau aja nggak tahu ayatnya. Diamlah dulu, biar ku jelaskan. Bagaimana kau mau menjelaskan rumah orang sementara alamatnya kau tidak tahu? Oh. Oke. Yang ini ayat berapa tadi? saya Ayat berapa boleh? tadi? Oh, berapa bentar tadi? Dinda. Buka Matius 2, nanti Dinda. 26. Matius 28, 26 nomor 18. Gimana sih? Matius 26, 2 atau 28? Matius 26 nomor 18. Ayat Baca. 18. Iya. Siapakah si Anu itu? Anu. Aku baca ya. Anu ada dalam cangcut, Paman. Oke. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Itu perikopnya ya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau hendak kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama siapa si Anu itu? Muridku." Jadi kepada siapa aja maksud Yesus di siapa aja? Jadi tidak ditentukan kepada siapa. Kitabnya memberi ajaran kepada siapapun. Congor. Kenapa kita memberikan ajaran yang rancu buat umatnya? Kalimat anu itu rancu ya. Kalimat anu itu rancu. Semua bisa. Mungkin anu itu juga nama. Bisa anjing juga. Bisa anjing juga dong. Kalau anu itu. Ya penting intinya di sini kan mencari, bukan masalah soal nama itu. Pertanyaannya bagaimana kau mau mencari? Orang mau mencari kalau bahasanya cuma si Anu. Maksudnya kepada siapa saja kan Kalau bisa. kau disuruh orang, ya, izin teman-teman. Kalau kau disuruh seseorang atau disuruh oleh teman. Tombak 2000 itu. Habis kena tombak apa? Merosot ke 600. Waduh. Dicuri oleh si TikTok. Aduh. Aku nih, maaf ya Pak Ustadz Arif ya. Kalau saya di Sandawa. Oh, ada gurunda di situ di Bang Handi. Nggak ada belum. Ya nanti ke sana. Nah, aku lagi monitor sini. Masa dua-duanya di situ, di sini satu, di sana. Pusing nantinya. Ini. Oh, puasa dulu. Oh. Iman. Aku kecilin aja. Di sini ada gurunda, belum naik gurundanya, teman-teman. Kita tunggu ya. Siapa tahu baca WA saya. Kadang-kadang jarang baca beliau. Mungkin kecapean tadi berapa ya? 3, 4 ya. Ustaz. Kenapa? Ya, Gurunda Jumba kan dari debat 4 oten kan? Berapa iya, kan? tadi itu? 4 itu. R2M 1 si Ewe R3 itu Ewe itu. Terus 2 terus ini Pendeta Ruben 3 Juredi 4 5 tuh teman-teman. Gimana tuh? Mungkin capek juga. Ya kerasa lah. Enggak, mulai tadi sore itu di komalnya Fandi Ahmad itu. Siap. Oh ya iyalah capek lah Bang Ustadz.
mulai tadi siang itu di komandan Bandi Ahmad. Itu siapa yang minta di multi itu? Mana? Gak ada? Ada itu. Coba kita naikin. Selamat malam. Selamatkan malam. Assalamualaikum Ustadz Arif, Bang Yan. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Erik. Bang Jomblo. Kalau nggak kayak gini nggak bisa masuk Komaloten. Ya. Kok belum di follow ini? Jadi gini teman-teman di bawah, kalau misalkan aku udah saya kenal terus diganti nama saya nggak ngangkat, ya mohon maaf ya, bukan ini ya. Gitu. Tadi disisain 2 itu buat Oten, kasihan nih kadang-kadang Muslim mau naik. Yang akun kena tombak barusan itu apakah blokir permanen? Mudah-mudahan enggak lah. Ustaz, sebentar ya Tat, aku izin dulu sebentar aja. Ada Bang Erik. Ini casing itu yang menutup mesin. Yang plastik-plastik itu loh, di luar tuh kalau jatuh ada yang nahan. Kondom. Loh, bukannya kondom alat KB, Bun? Ya kan Bang Per. Aceh. Kadang-kadang ada. Silikon. Bukan silikon, bukan silikon. Ini. Kadang-kadang orang menyebut gitu. Kadang-kadang. Ya kan, benar kan? Enggak, kalau kita ke counter itu kita kadang tolong ini kondom HP yang cocok ini. Banyuma ya? Jatuh kemana Banyuma ya? Kembali ke Ustadz Arif apa kemana beliau itu? Nggak ada di Ustadz Arif. Nggak ada. Aku monitor di Ustadz ini. Capek juga beliau itu tadi ngomong. Iya. Kita share dulu lah. Ini ada pakai nama babi tadi minta naik. Apa itu? Kok namanya gitu banget? Gua kasih naik lah. Tapi dia saudara Muslim kita itu. Kok namanya begitu? Juga bagi-bagi. Iya bagi-bagi. Makanya aku tanya, Bang, kenapa namanya itu? Nah terus? Nama akunnya kenapa? Coba gua undang dulu deh. Apa maksudnya? Ya, ada sering bagi-bagi koin itu, bagi-bagi gift. Iya, suka bagi-bagi gift juga itu Bang Andi. Maksud gue itu jangan suruh ganti. Aku udah undang deh. Coba naik Bang. Bang coba naik Bang. Naik Bang, aku udah undang itu Bang. Ya, pengen tahu aja kenapa babi. Bang naik Bang. Ya udah diundang gak naik. Masih live YouTube-nya Gurunda? Gak tahu jatuh kemana itu. Kalau aku live-nya di Usahawapi kajian itu di YouTube saya. Nanti kalau udah ada diskusi di sini, baru YouTube aku pindahin ke sini. Oh, live di sini katanya Bang Juma. Hati-hati ya. Oh, ini beliau Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur Ki disebut nama Ih, tiba-tiba Ki muncul. Ada 7 akun saya yang ternyata tertidur. Udah gonta-ganti masuk sini, masuk lagi nggak bisa, ganti lagi masuk lagi nggak bisa. Kejam kali lah ini tentara Kablama ini. Tentara Romawi. Tekan tombak. 25 yang nombak itu sudah rungkat. 25 yang nombak. Kalau itu banyak Pak, resiko sebuah perjuangan. Jadi memang bahasannya Gurunda kalau sibilis itu mereka kepanasan memang.
susah untuk mengalahkan argumentasinya Bang Yuma. Ya, caranya untuk supaya terkalahkan ya hajar akunnya supaya berhenti ngomong. Memang iblis itu sakit mendengarkan penjelasan Bang Yuma itu. Sakit itu iblis. Iblis ini kurang ajar ini Bang Yuma menghalangi kerjaanku. Ya, itu maksudnya. Ya. Bisa nggak sih beri ruang dikit aja itu iblis untuk kerja Bang Yuma? Dikit aja gitu loh. Saya belum menghantam dengan senjata-senjata ampuh ya. Belum, masih standar karena saya belum menemukan oten yang kuat bisa menerima serangan-serangan membabi buta dari saya. Masih standar-standar Keren aja. itu kalau itu masih standar. Standar aja. Masih Bunda Rahma. Bagi kita itu yang keilmuan yang sangat besar. Masalahnya di belakang saya itu orang-orang hebat semua gitu loh. Siapa penguasa dunia ini Bunda Rahma? Iblis. Tapi tadi Pendeta Yunus bilang Tuhan. Assalamualaikum. Katanya. Bapak. Waalaikumsalam. Pendeta Yunus itu kasihan juga gitu loh, ilmunya kasihan itu. Terlalu dalam dia. Kan terlalu dalam, terlalu polos. Belum terlalu lihai bermanuver, berbohong. Dia baca aja itu. Biasa dia baca di gereja. Nohar, selamat malam, assalamualaikum. Nohar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, silakan Bang, apa yang disampaikan? Gini, di wilayah saya ini kan banyak pemerhati, simpatisan API. Jadi gimana ya, di Kabupaten Toli-Toli ini inginnya ada semacam pengurus API juga gitu. Gimana caranya itu? Toli-Toli itu kabupaten mana Bang? Toli-Toli itu salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah, Palu. Oh, Palu. Bisa aja sih. Bisa aja teman kita ada yang udah ada kita Sulawesi Tengah udah ada. Kalau Toli-Toli ini belum ada. Belum per kabupaten Bang, per provinsi dulu. Oh gitu ya. Tapi bisa bikin bisa. Pengurus cabang bisa. Iya, itu gimana ya? Kebetulan saya ini kan salah satu keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Bagus itu Bang, nanti koordinasi aja dengan pengurus DPW Palu. Dari sana DPW Palu buka cabang. Wilayah buka cabang. Gitu Bang. Oh ya. Oke Bang ya, nanti aduh pergi deh tuh. Ya insya Allah. Ternyata sudah ada di Sulawesi Tengah ya. Iya. Ya, kebetulan saya dan teman-teman ini hampir setiap malam itu mengikuti live diskusi Bang Zuma dan kawan-kawan itu. Masya Allah. Iya. Kebetulan di wilayah saya ini juga ada juga sih non Muslim gitu, banyak. Iya. Itu penting untuk dibentuk di sana memang. Setiap wilayah kita harus melakukan pertahanan dari gerakan pemurtadan. Itulah tujuan API dibentuk untuk menghindarkan umat Islam dari pendangkalan akidah yang mereka lakukan secara masif. Tapi gue mau nanya itu, Bang, di Toli-Toli ada iblis nggak, Bang? Iblis ada juga, makanya itu kalau dia hanya skop provinsi ya, wilayah
tidak terkafir kami yang ada di kabupaten gitu. Karena di kabupaten ada juga iblis bang ya. Ada. Iya. Bahaya ini. Makanya bang. itu, makanya saya memberanikan diri naik ini. Kebetulan tamu kan belum banyak ini, belum ada diskusi. Jadi saya bertanya itu, kalau pengurusnya itu hanya skop wilayah provinsi saja, maka kami di kabupaten ini kan tidak terkafir keinginannya. Iya bang. Nanti pengurus DPW Palu yang bisa dihubungi untuk pembentukan cabangnya di daerah Toli ya. Iya, barangkali bisa dikonfirmasi ke Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, bisa turun ke kabupaten gitu. Betul. Nanti coba Bang Handi ngobrol sama pengurus kita. Iya. Insya Allah bang, di belakang layar nanti kita koordinasi sama Ketua Umum ya DPW Sulawesi Tengah ya. Iya, siap. Saya di kabupaten siap menghandle. Ya. Iblis di kabupaten itu masif juga nggak sih gerakannya bang? Banyak masif. Itu Yahya Waloni itu kan dari sini, Toli Sulawesi Tengah, wilayah saya. Oh iya betul. Tahu kan Yahya Waloni, pendeta, mantan pendeta? Tahu. Nah itu dari sini itu. Kami sering komunikasi bang. Iya. Oke, kalau gitu saya menunggu info selanjutnya saja. Harapan kami di Toli biar ada di sini juga pengurus API, biar kemauan keinginan kami itu bisa disampaikan lewat API gitu. Baik bang, baik. Makasih ya bang. Oke, kalau begitu saya pamit ya, tamunya sudah banyak nih. Iya, hati-hati di jalan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Narama, tak sambut dulu tamu satu persatu ya. Iya, nih. Nanti di jalan, di rumah ngomong bagaimana? Iya juga. Kita sambut T2. Assalamualaikum, selamat malam. Kristen Muslim. T2. Kristen bang, T2. Oke, Boy Manik, Kristen. Selamat malam, Boy. Bang Boy Manik. Ya Allah ya Rabbi. Bang Boy. Bang Boy. Sariawan kita. Bang Dedi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Muslim. Adisha Muslim. Saya Kristen brother. Oh, Kristen ya, Adisha Putra. Wih, namamu Adisha Putra. Iya, emang itu nama saya. Kepdes juga hotel ini ya. Silakan. Gue udah lama nunggu Juma ini, udah lama gue ini. Sabar dulu, ada Adisha dulu. Iya, kenapa bang? Silakan. Belum apa-apa deh di mute. Gimana sih ini? Iya, silakan saudara. Kapan rencana mati? Kapan rencana mati? Pertanyaannya bukan gitu bang, cuma kapan berhenti berkongsi sama iblis gitu loh. Oh iya betul. Boleh nggak begini ya Juma? Jadi pasti saya ini itu langsung di Celebes brother. Satu-satu dulu yang ngomong. Adi dulu. Iya. Boleh nggak kita hatuhan di Celebes? Lo kok nangis? Di Celebes berani nggak? Berani, kenapa sih? Berani nggak hatuhan sama Adisha Putra? Ya kamu ilmunya apa dulu?
Saya menguasai terjemahan-terjemahan dalam Al-Qur'an yang banyak berbedanya. Itu doang tuh. Kalau pernyataan Islam kan biasanya gini ya. Pernyataan Islam kan biasanya terjemahan itu bukan Al-Qur'an. Yes. Itu pernyataan dari para polemikus yang nggak tahu namanya translate ya. Ya maaf lah ya kan, karena AQ mayoritas kan 78, jadi saya maaf. Jadi boleh nggak Adi Saputra berhadapan sama Hendy Celebes? Terus kalau terjemahan Bible sama muridnya aja, Bang. Enggak, karena gini bro, alangkah baiknya saya berhadapan sama Hendy Celebes ini ataupun sama siapa aja pun boleh sih. Iya, tapi saya gregetan. Enggak, saya gregetan sama namanya anjing yang berada di kandang. Saya aja Bang, apa-apa. Boleh, mau siapa aja boleh. Iya, silakan. Atau gini ya, coba Dan jangan mudah atur topik apa, topiknya apa nih yang lu kuasain? Bebas ya. Lanjut topik iblis ya. Oke. Silakan. Iblis itu siapa? Tugasnya apa? Dan agama mana yang berhasil dipengaruhi oleh iblis? Itu silakan. Yang datang kepada Paulus, iblis atau Yesus? Yesus. Oke. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai seterusnya. Oke, iya itu cerita dari Lukas, asisten Paulus. Nah, sekarang begini kawan. Yesusnya berkata bahwasanya aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, si dia tidak akan datang. Si dia ini siapa? Si dia itu adalah roh yang diutus oleh dia sendiri. Roh itu artinya roh kebenaran, seperti yang tertulis dalam tunggu gantian lah kan, seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24. Ya, berarti yang datang setelah Yesus Roh Kudus atau Yesus? Ya, Roh Yesus itu sendiri atau dia sendiri yang datang. Iya, mulai ngaco ini anak ini. Kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Penghibur yang dimaksud Yesus. Ya artinya kan gini ya, dalam logika saya lah sebagai umat. Belum apa-apa sudah berbohong Anda. Saya bukan seperti Anda, brother. Di mana dalilnya roh kebenaran itu Yesus? Di mana dalilnya? Dalam Yohanes 4 ayat 24 sampai 26. Oke. Coba Anda bacakan. Ya. Silakan. Elohim itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Yang saya tanya, di mana Yesus itu adalah roh kebenaran? Di mana? Iya apa? Iya apa saudaraku yang gemar berdusta, pembohong? Santai dulu lah. Saya sudah santai. Saya menyatakan yang kebenaran. Kamu itu pembohong, belum apa-apa sudah berdusta ente. Saya nggak pernah berdusta. Lah, Yesus itu bukan roh kebenaran, Cak Ayu. Nggak ada Yesus mengatakan aku roh kebenaran, nggak ada. Di dalam Yohanes 16 nomor 7, benar apa yang kau katakan, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti antara Yesus dan roh kebenaran itu adalah dua oknum yang berbeda. Kau jangan berbohong di sini, Adi. Kau itu sudah dekat, sebentar lagi mau meninggal, masih juga sempat-sempatnya kau berdusta di sini. Woi, jangan kau bohong-bohong, bro, nggak bagus. Masa kau berdusta? Roh Kudus adalah Yesus? Jangan gitu lah. Kenapa sih saya mau ngomong? Coba gini Juma. Jangan kau bohong, jangan kau berbohong. Gini Juma, kita kan berdialog hatu-ha. Iya, tapi jangan kau berbohong, jangan kau pamerkan kebohongan. Izinkanlah pihak lawan kau untuk berbicara, jangan seperti saya tidak mau Anda pamer kebohongan di sini. Ya sudah, kalau Anda mau berbicara silakan. Tolong tunjukkan. Ketika saya bernarasi dulu, Saudara Adi. Habis itu kau bicara 2 tahun. Jangan berhenti ya. 2 tahun kau ngomong. Nah, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 16, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti aku pergi supaya roh kebenaran itu datang. Nah, pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yesus atau roh kebenaran? Silakan.
roh kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24. Jadi kan saya kan diizinkan untuk berbicara sampai 2 tahun karena kan Anda kan bertanya kepada Kristen. Oke, no problem. Jadi jawab perempuan itu, aku tahu bahwasannya Mesias yang disebut Kristus itu akan datang dan yang disebut bla 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 segala macam. Apa kata Yesus Kristus di dalam Yohanes ayat 26? Akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Jadi udah simple, bro. Jadi kalau saya bertanya kepada Islam atau Hadis Selebes dengan Juma, Zulkifli, Abbas ya, atau Bunda Rama atau Islam yang di sini lah. Selesaiin dulu nih. Selesaiin dulu argumentasimu, jangan nanya dulu. Ya argumentasinya kan saya kan menjawab dengan apa yang tertulis dalam Alkitab saya. Udah dijawab. Tolong ya. tunjukkan dalilnya di mana Yesus sama dengan Roh Kudus. Yesus, aku harus pergi sebab kalau aku tidak pergi aku tidak datang. Maksudnya apa itu? Aku harus pergi sebab kalau aku tidak pergi roh kebenaran itu tidak akan datang. Anda baca dong. Dalilnya begini. Dia katakan begini dalam Yohanes 16 itu, saudara. Apa yang kemudian diterangkan oleh Yesus, dia katakan bahwasanya roh kebenaran yang datang ini itu jelas bukan dirinya. Di dalam nomor 7 dikatakan, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Jadi yang datang bukan Yesus. Dari mana kamu tahu? Saya kan udah jujur karena tadi Yohanes 16 itu apa yang kamu pahami di situ? Kata Yesus, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak ada. Berarti kalau aku di sini, artinya kan gini, bro, gini, artinya kan gini ya. Makanya izinkan dulu saya berbicara lah, jangan di-mute lah. Seperti dalam logika saya ya, Presiden Prabowo ada di DKI Jakarta. Pertanyaannya, siapakah yang menyuruh Presiden Prabowo ada di Surabaya? Apa sih ngomongnya ini? Itu dalam arti yang kamu katakan seperti dengar. Kalau Yesus itu adalah penghibur itu sendiri, dengarkan pernyataan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, berarti penghibur itu kalau aku tidak pergi, berarti Yesus kalau tidak pergi berarti Yesus masih ada di dunia kan? Iya kan? Nah, benar. Kalau aku ada di dunia, dengar kata Yesus, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Bagaimana ceritanya? Sedangkan kalau penghibur itu adalah aku sudah datang, aku sudah bersama dengan kalian. Ngapain lagi aku datang? Ngapain lagi aku pergi? Toh aku sudah ada bersama dengan kalian. Bukan begitu maksudnya. Artinya roh kebenaran itu bukan Yesus. Makanya Yesus harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Roh kebenaran itu tidak datang. Penghibur itu tidak datang. Nah, kalau penghibur itu adalah aku, ngapain aku pergi? Kamu ngomong 2 jam. Saya izinkan kamu ngomong 2 jam. Kalau udah selesai ya karena kamu tidak memberikan edukasi. Kamu hanya berbohong. Kamu hanya berbohong. Kalau Yesus adalah penghibur itu juga, maka tidak perlu Yesus pergi karena penghibur itu sudah ada. Ngapain penghibur itu sudah mau datang sementara penghibur itu Yesus itu sendiri? Aduh, Anda cuma berbohong. Pembohong ente itu, pendusta. Jadi yang datang setelah Yesus bukan Yesus, sedangkan yang datang kepada Paulus Yesus katanya. Paulus salah konsep. Yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus, Paulus. Harusnya keulang lagi suratmu itu. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah penghibur. Nah itu baru betul. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Salah. Yang datang itu harusnya penghibur, bukan Yesus.
Paulus. Salah konsep si Paulus. Nani ya. Menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit adalah penghibur. Tapi menurut Paulus yang datang kepadanya bukan Yesus tapi bukan penghibur tapi Yesus. Masuklah generasi. Halo. Ya, lanjut. Silakan Kanda, lanjutkan. Saya masa ini dulu. Saya ingin rebus. Selamat malam. Mau rebus ini dulu semangka. Silakan dilanjut. Malam kembaran. Silakan. Selamat malam. Terima kasih. Oh, ini Bang Suma asli ya? Ya asli. Kenapa Bang? Ini temanya apa ya kalau boleh tahu? Temanya Yohanes 16. Yesus pergi, yang datang sesudah Yesus siapa? Silakan. Oh iya, saya coba jelaskan ya. Tapi kita diskusi ya. Saya kalau kita debat-debatan saya nggak bisa ya. Sebatas yang saya bisa saya coba jelaskan. Bisa beri waktu sesuai iman saya jelasin. Boleh ya? Ya, silakan. Sesudah Yesus pergi, siapa yang datang sesudah Yesus? Silakan. Oke. Kalau menurut iman saya begini, Pak. Jadi saat Tuhan Yesus harus naik ke surga, kalau dia nggak naik ke surga kan Roh Kudus itu Roh Kudus untuk penghiburan, kekuatan. Ya, Roh Kudus ini fungsinya banyak, Bang. Jadi untuk penghiburan, untuk kekuatan, maksudnya untuk ke murid-muridnya, untuk pengikut-pengikutnya, untuk mengabarkan Injil itu supaya turun. Jadi turun menguatkan mereka, menyertai mereka. Kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, nggak bisa. Bang, jelasin aja siapa roh kebenaran itu, Bang. Nggak usah panjang lebar. Kembaran. Dilanjut Bang. Saya cuman jelaskan iman saya cuman di mute ya. Dilanjut. Menurut Anda, diulang ya. Yesus pergi nih. Yesus berkata, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yaitu Roh kebenaran. Pertanyaan, sesudah Yesus pergi, siapa yang datang? Silakan. Setelah Tuhan Yesus pergi, dia akan mengutus turun roh kebenaran, roh kekuatan, roh penghiburan. Jadi Roh Kudus itu fungsinya banyak ya. Untuk menyertai murid-muridnya, memberi kekuatan. Soalnya mereka saat memberitakan Injil akan menghadapi begitu banyak tantangannya. Sudah pasti penganiayaan. Iya. Oke, cukup. Yang ketemu, yang berdialog Paulus di Damsik itu siapa? Silakan. Saat itu kan Tuhan Yesus menampakkan diri, Bang, lewat penglihatan, lewat cahaya, seperti kebiasaan Bapa di surga saat dulu pas di Perjanjian Lama ketemu sama Musa, sama Adam, pasti. Tapi kan Yesus berkata, aku akan pergi, berarti bukan dia lagi yang datang. Benar nggak? Benar. Terus kalau begitu bukan Yesus yang datang kepada Paulus, terus itu siapa? Silakan. Loh, yang datang waktu saat Paulus menjumpai Paulus itu kan penampakan Tuhan Yesus itu. Berarti Yesus bohong dong. Dia pergi bukan lagi dia yang datang. Kenapa dia datang lagi? Bagaimana? Begini, Bang. Jadi Tuhan Yesus waktu dia masuk ke alam maut, kematian, itu kan 40 hari dulu, Bang. 40 hari dia menampakkan diri. Lanjut lagi. Tuhan Yesus sejak dia meninggal, itu kan waktunya 40 hari itu masanya. Dia menampakkan diri, menyatakan diri kalau saya telah bangkit. Dia menampakkan diri ke banyak orang untuk menyatakan kalau dia telah bangkit. Sebelum dia naik ke surga itu 40 hari itu dia selalu menampakkan diri.
Tapi sulit bang, saya mau jelaskan iman Kristen, ya sementara teman-teman kan ya yang berbeda iman pasti bingung. Nah pasti bingung ya. Jadi akhirnya banyak saya lihat komal-komal, akhirnya debat-debat. Ini bukan berbicara mengenai iman bang, tapi berbicara mengenai data, berbicara mengenai apa yang diucapkan oleh Yesus. Yesus berkata, aku akan pergi. Nah sesudah Yesus, bukan lagi Yesus yang datang. Saya ulang ya bang ya. Benar. Dengerin dulu. Sesudah Yesus pergi, apakah Yesus datang lagi? Silakan. Benar. Yang abang jawab maksud yang itu tidak benar. Jawab. Sesudah Yesus pergi, apakah Yesus akan datang lagi? Yang menjawab loh. Yang menjawab itu kami. Diam dulu bang. Diam dulu kau. Bang Kembaran. Izinkan saya jawab. Sesudah Yesus pergi, apakah Yesus datang lagi bang? Sesudah Yesus pergi, otomatis dia setelah dia di surga, dia mengutus Roh Kudusnya bang untuk penyertaan. Oke, berarti bukan Yesus lagi yang datang sesudah dia pergi, betul? Oh bukan. Jadi yang turun itu Roh Kudus. Terus kalau bukan lagi Yesus yang datang, terus siapa yang berkomunikasi dengan Paulus di Damsik? Siapakah itu? Oh kalau yang komunikasi sama Paulus itu Yesus sendiri bang. Lah, katanya bukan Yesus lagi yang datang, kok datang lagi? Begini bang, yang dia gimana? Sabar saya jelasin ya. Yang Tuhan Yesus maksud saat dia ngomong dia nggak akan datang masalah itu roh firman bang, roh kudus, roh penuntun, roh kekuatan, roh penghiburan. Itu jadi kalau dia nggak naik ke surga, roh itu nggak akan turun bang. Jadi itu yang maksud perkataannya dia, bukan yang dia katakan dirinya, bukan. Yang ditanya bang, nih Yesus pergi, berarti yang akan datang bukan Yesus lagi, yaitu roh kebenaran. Pertanyaannya, kenapa Paulus mengatakan dia ketemu Yesus? Padahal Yesus berkata, saya nggak datang lagi. Itu silakan. Saya tadi sudah jelasin bang ya. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata itu, dia bukan berkata dirinya itu yang dia maksud itu, yang nggak akan datang itu roh penghiburan bang. Jadi begini bang, di Kristen itu Roh Kudus itu fungsinya berbeda. Roh firman itu fungsinya berbeda, jadi nggak bisa disamakan bang, beda fungsi itu. Anda yang samakan itu. Saya nggak samakan dari tadi saya jelaskan. Kalau Anda tidak samakan, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, betul? Yang datang. Lanjut. Siap. Ya silakan bang, lanjut. Sekali-sekali pakai ini ya bang ya, pakai akal ya abang. Iya bang, jadi bagaimana ya, saya mau jelaskan iman di Kristen memang benar-benar sulit bang, benar-benar sulit. Karena nggak masuk akal. Iya benar, begini, di iman Kristen saat kita berbeda keyakinan, pasti berbeda bang, cara pemahamannya berbeda. Jadi menurut abang nggak masuk akal, tapi menurut kami yang imani, kami paham, mengerti, kami masuk akal bang. Coba, di mana masuk akalnya ketika Yesus berkata, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Di mana masuk akalnya? Ketika Anda mengatakan bahwa yang pergi ini adalah Yesus, yang datang ini adalah Yesus, sementara Yesus mengatakan apa? Aku memang harus pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Yesus di dalam kelas bersama dengan muridnya. Kata Yesus, aku memang harus keluar kelas, sebab kalau aku tidak keluar kelas, penghibur itu tidak masuk kelas. Kalau penghibur itu adalah Yesus itu sendiri, ngapain dia keluar kelas? Bukankah dia adalah penghibur itu sendiri? Aku harus keluar kelas, sebab kalau aku tidak keluar kelas, penghibur itu tidak akan masuk dalam kelas. Loh, kan Anda sudah di dalam kelas, berarti penghibur itu sudah ada di dalam kelas. Ngapain harus pergi dulu?
Sampai di sini akal Anda berfungsi nggak? Ini saya ya, oke. Saya tangkap abang, saya tangkap arah pemikirannya abang, pemahamannya saya tangkap. Yang abang tangkap karena nggak paham, memang benar, nggak masuk akal, nggak masuk akal lah. Tetapi kalau iman Kristen saya jelaskan, tadi kan saya sudah jelaskan, fungsi Roh Kudus dan fungsi Firman itu berbeda. Firman menjadi manusia itu Yesus. Yang datang setelah Yesus, Bang. Yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu Yesus atau penghibur? Oke Bang, izinkan saya jelasin ya. Iya. Beri saya waktu, abang boleh dengan nggak masuk akalnya saya hargai Bang. Kita sama-sama menghargai. Begini Bang, seperti saya jelaskan, fungsi Roh Kudus dan Firman itu berbeda kalau di Kristen. Begini, jadi waktu itu kan harus diberitakan Injil Bang untuk murid-muridnya. Posisi murid-muridnya semua pengikut Kristus posisi ketakutan Bang. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri sudah ditangkap, disalibkan, semua goyah. Jadi terancam semua. Jadi roh kekuatan itu, roh penghiburan itu Tuhan Yesus akan turunkan setelah dia pergi ke surga Bang. Kayak begitu maksudnya. Jadi Tuhan Yesus berkata itu dia bukan bicara dirinya, dia bukan bicara firman yang akan datang, bukan. Yang dia bicarakan itu roh penghibur, roh kudus, fungsinya Roh Kudus Bang. Jadi gimana ya, saya mau jelaskan memang sulit ya, cuman di Kristen ya sulit lah Anda. Jadi kalau abang nggak masuk Anda akal, sulit. oke saya hargai Bang. Anda sulit untuk menjelaskan apa yang sudah jelas. Karena seharusnya Anda mengatakan sulit untuk saya kaburkan. Nah itu baru betul. Karena ini sudah jelas. Anda mau mengaburkan sesuatu yang sudah jelas. Anda ingin memutarbalikkan satu kebenaran menjadi satu kesalahan. Yesus berkata memang aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi penghibur itu tidak datang. Dengan kata lain, yang datang setelah Yesus pergi adalah penghibur. Satu. Ada dua yang datang setelah Yesus. Yang satunya adalah penghibur, yang satunya adalah penyesat. Penghibur ini tidak memiliki nama, hanya gelar. Sedangkan penyesat ini memiliki nama dan gelar. Penyesat yang datang setelah Yesus bergelar Yesus Kristus. Sekarang mari kita olah TKP. Yang datang kepada Paulus apakah penghibur atau Yesus Kristus? Coba Anda jujur dulu. Penyesatnya, ingat, penyesatnya bergelar Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus siapa Bang? Saya Bang ya, saya jelasin Bang. Iya. Iya. Tadi kan saya sudah jelaskan Bang. Jadi Tuhan Yesus itu maksudnya pergi itu bukan pergi untuk tidak kembali Bang. Maksudnya dia harus pergi ke kerajaan surga untuk bisa menurunkan roh penghiburan itu. Jadi fungsinya Roh Kudus ini begini Bang. Fungsinya Roh Kudus itu banyak. Jadi dia roh kekuatan, roh penghibur, roh penyertaan. Jadi dia itu fungsinya Roh Kudus ini banyak Bang. Jadi saat Tuhan Yesus kalau nggak naik ke surga, dia nggak bisa turunkan Roh Kudus itu untuk beri kekuatan ke murid-muridnya, beri penyertaan, beri penghiburan agar kuat ngadapin saat memberitakan Injil. Seperti itu Bang maksudnya. Jadi kalau abang nggak masuk akal, saya oke Bang, saya paham. Cuman iman Kristen begitu Bang, monggo Bang. Iya, jadi kesimpulannya yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat bergelar Kristus. Karena Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, di dalam Yohanes 14 nomor 26, Yesus berkata begini. Di Yohanes 14 nomor 26. Apabila penghibur itu datang,
yaitu Roh Kudus, yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau yang datang kepada Yesus itu adalah roh kebenaran, maka sosok ini akan mengingatkan Paulus setiap perkataan yang Yesus pernah katakan pada saat sebelum terangkat ke langit. Catat itu dulu. Ketika Yesus berkata di tengah-tengah Bani Israel muridnya, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Maka perkataan yang telah Yesus katakan ini kepada Bani Israel oleh roh kebenaran yang datang kepada Paulus juga akan mengajarkan perkataan yang sama kepada Paulus. Apakah benar demikian? Atau jangan-jangan yang datang kepada Paulus justru mengajarkan hal yang terbalik dengan tanda-tanda roh kebenaran yang datang setelah Yesus. Saya ulang lagi, Yohanes 14 nomor 26, Yesus berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan," dengar, "akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saya ingin bertanya kepada saudara, ketika Paulus berkata di dalam Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Theos telah mengosongkan diri dan tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Tolong tunjukkan ucapan roh kebenaran yang ngaku Yesus Kristus kepada Paulus ini pernah diucapkan oleh Yesus ketika Yesus berada di tengah-tengah muridnya. Karena fungsi roh kebenaran adalah mengingatkan kembali semua yang telah Yesus ucapkan ketika Yesus datang sebelum terangkat ke langit. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, yang mana ucapan itu yang direkam oleh Paulus itu adalah ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Jika benar yang datang kepada Paulus ini adalah roh kebenaran, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata, "Aku adalah ilahi yang datang mengosongkan diri menjadi manusia." Silakan. Oke Bang, giliran saya Bang, saya boleh jelaskan, saya tanggapin? Iya, silakan. Iya. Ya, jadi begini, Abang Suma, saya selama ini tahu Bang Suma ya, tak ikutin juga. Abang pintar ya, hebat. Cuman begini Bang, cara memahami iman Kristen itu nggak bisa loncat-loncat Bang. Jadi iman Kristen itu punya urut-urutan, silsilah waktu demi waktu, masa demi masa. Jadi saat ngomong apa Bang? Yang saya tanya apa? Jadi begini Bang. Jadi saat yang Abang minta siapa yang menemui Yesus, lalu Abang lari lagi ke alam mengosongkan diri, itu sudah lain Bang, sudah lain ceritanya, sudah jarak jauh. Jadi begini, oke begini. Saya bisa jelaskan dulu, beri waktu saya Bang. Boleh ya Bang? Iya, silakan. Oke. Jadi kalau masalah yang Abang ngomongkan tadi, masalah pengosongan diri itu lain Bang, lain prosedurnya. Waktu masalah pengosongan diri itu saat roh firman itu akan turun ke dunia untuk menjadi manusia. Di situ Allah benar-benar mengosongkan diri, harus menjadi manusia, butuh proses, harus diberdosakan, harus terlahir. Itu waktu kisah pengosongan diri. Jadi kalau Abang bercerita ke masalah Paulus terlalu jauh Bang. Jadi begini. Jadi kalau saat Tuhan Yesus bilang untuk naik itu ya, dia nggak akan roh penghiburan itu nggak akan datang.
Jadi yang Tuhan Yesus bicarakan itu bukan firman itu Bang. Jadi yang dia bicarakan itu Roh Kudus, roh kebenaran, roh penyertaan, roh kekuatan, roh penyertaan. Jadi kayak begini. Pengajaran segala macam. Jadi begini, saat murid-muridnya itu saat terdesak akan ada kekuatan, ada penyertaan, ada penghiburan. Seperti begini Bang, abang kita sehari-hari begini Bang ya. Roh kita manusia ini ada itu Bang, hati kecil itu, hati kecilnya kita ya. Saat kita ingin melakukan sebuah perbuatan mungkin atas nama tugas, atas nama kewajiban, kita melakukan kekerasan, tapi di hati kecil kita itu ada Bang, itu yang dibilang roh. Di hati kecilnya kita tuh ada roh Bang, ada rasa nggak tega, itu nggak benar, jangan lakukan. Tapi karena fisik kedagingan kita demi ini kita melakukan Bang, tapi roh kecil kita tuh ada Bang, ada roh kecil kita mengatakan itu salah, itu nggak tega, begitu Bang. Jadi iman Kristen itu saya mau jelaskan sulit. Jadi abang oke, saya tetap hormati Bang, memang nggak masuk akal. Cuman kalau di iman Kristen kami itu, kami diwajibkan untuk memahami iman itu harus penuh akal, harus penuh hikmat. Jadi gimana ya? Jadi memang sulit Bang, sulit. Jadi ya abang tertawain memang wajar Bang. Oke. Tertawa loh, aku dalam hati aja tertawanya Bang. Kok abang tahu? Bisa saya tanya. Lah, karena begini Bang, karena begini Bang, begini ya, saya kasih contoh kecil ya. Iya, contoh kecil. Jangan yang besar-besar. Saya tahu begini Bang, jadi saya kasih contoh kecil. Oke lah, abang salah satu contoh kecil, abang tentara ya. Oke, saat melakukan peperangan, bertemu musuh, karena demi tugas, abang harus membunuh Bang. Ini demi tugas, ini demi negara. Tapi di hati kecilnya abang ada Bang, roh kita, roh kudus. Aduh jangan, saya nggak tega, ini salah, ini berdosa. Itu Bang, roh itu. Makanya manusia itu ada roh, ada perkataan, ada satu sosok. Jadi kalau di Kristen seperti itu Bang. Jadi abang beda iman, saya beda iman, jelas pemahaman. Iya. Jadi kalau seperti saya Bang, saya senang kita dialog, diskusi. Tapi kalau sudah debat-debat saya juga enggak ini Bang. Iya. Monggo Bang, dilanjut Bang. Saya hargai Bang. Namanya ini apa beda. yang mau dilanjut? Ya mau dilanjut apa Bang? Jadi begini, yang abang tanyakan, saya sudah jelaskan sesuai iman saya, sesuai kemampuan saya. Jadi menurut abang gak masuk akal, oke Bang. Memang gak masuk akal kan ya? Siap Bang, siap. Oke. Ini teman kita Kepdes, silakan naikkan saudara Kepdes, kamu duduk di atas. Saudara Kepdes. Oke. Ya, gimana Kepdes? Yang datang kepada Paulus ini siapa Kepdes? Oke. Yang datang Bang, yang kepada Paulus ya adalah Yesus itu sendiri. Karena apa Pak? Ya karena apa? Karena Yesus perkataannya yang diulangi Paulus itu adalah ajarannya kepada kita ya, ajarannya yang akan kita laksanakan di bumi ini gitu loh Pak. Bukan ulangi kata-kata suatu diri lagi, mesti ajarannya gitu Pak. Ini kenapa mulutnya ada 3 ini? Memang 3 mulutnya, sekali ngomong 3 suara atau gimana? Tiga suara gimana? Ya. Ada suara kayak Anda itu kayak memiliki 3 mulut sekaligus berbicara 3 mulut. Jadi double mulutnya suaranya. Stereo. Kalau bisa diskusi satu-satu, kasih waktu. Iya. Nggak, dia langsung menyerang 3 orang mulutnya. Coba tes. Tes 1 2 tes. Buat Bang. Udah bagus. Buat Bang Suma saya bersyukur malam ini saya bisa
bisa. Iya, sama-sama Bang. Saya juga bersyukur bisa bertemu dengan saudara Kristen yang mengakui bahwa imannya Kristen tidak bisa dinalar oleh akal. Itu satu kemajuan. Silakan saudara Kepdes. Kemajuan. Bang ya, saya ulangi lagi Bang ya. Oke. Yang datang ya, yang datang ya. Dan abang tadi mengatakan perkataan mana yang di kok ketawa sih? Gimana sih ini? Tidak, suara saudara itu double Bang. Waduh. Terlalu kelamaan pakai ini, pakai surban. Ya, udah bagus. Lanjut. Ini gimana Bang? Masih, kok bisa ya? Pertanyaan Abang tadi. Gimana? Ini Bang, pertanyaan yang abang tanya tadi, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus itu sendiri, abang ya. Abang tadi mengatakan mana perkataan Yesus ya, perkataan Yesus yang diajarkan kepada Paulus. Oke, sekarang Bang, yang diajarkan Paulus itu adalah apa yang diajarkan Yesus dulu. Bukan perkataannya lagi Bang yang diajarkan Paulus, tapi ajarannya yang akan kita laksanakan di bumi ini gitu, di dunia ini gitu. Jadi ajarannya lah yang akan dilanjutkan oleh Paulus gitu kan. Bukan perkataannya Yesus dulu lagi, ajarannya gitu Bang. Kalau abang mau ya tidak percaya ya silahkan gitu, itu kan iman kami gitu Bang. Silakan Bang. Iya, jadi menurut Yesus yang datang setelah dia itu penghibur. Tugas penghibur ini mengingatkan kembali perkataan-perkataan Yesus. Artinya Paulus harusnya menulis perkataan-perkataan Yesus di mana Yesus mengajar selama 3 tahun. Kalau yang datang kepadanya itu adalah penghibur. Nah, ada terjadi 2 kesalahan di sana. Pertama, Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah penghibur, bukan aku. Kedua, penghibur ini ketika datang akan mengingatkan kamu terhadap apa yang dulu pernah aku katakan kepadamu. Contoh, Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Nah, kata Yesus, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan Yesus. Nah, Roh Kudus ini datang harus mengulang perkataan itu sesuai dengan Yohanes 14 nomor 26. Apabila roh kebenaran atau penghibur itu datang, maka dia akan mengingatkan kalian tentang perkataan yang pernah aku katakan. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ada di dalam Islam, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku utusan Tuhan kepadamu. Nabi Muhammad mengatakan kepada umat Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ketika diutus di atas muka bumi ini, dia diutus hanya kepada Bani Israel. Sama. Roh Kudus sama. Apa? Yang datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan ucapan yang sama dengan ucapan Yesus ketika Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel. Nah, mari kita bandingkan dengan Paulus. Paulus mengatakan, aku diutus oleh Yesus kepada non-Yahudi. Yesus berkata, aku mengutus kalian kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel.
Aku mengutus kalian kepada Bani Israel yang bersunat. Paulus mengaku, aku diutus kepada non-Yahudi. Aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Loh, kok beda? Katanya penghibur itu ketika datang mengajarkan perkataan-perkataan yang Yesus pernah ajarkan. Seperti, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Loh, kok justru penghiburnya kok kayak kerjanya di Nabi Muhammad ya? Sedangkan yang datang kepada Paulus, aku diutus kepada orang non-Yahudi. Loh, kok tabrakan? Katanya mengingatkan perkataan yang pernah aku katakan. Kok ini malah kebalik? Jadi ada dua kesalahan. Yang pertama, yang datang harusnya penghibur, tapi Paulus salah. Dia mengatakan yang datang kepadaku Yesus. Itu aja udah salah. Kedua, Yesus berkata penghibur ketika datang mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku katakan. Sedangkan yang datang kepada Paulus justru mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pernah Yesus katakan. Berarti kesimpulannya, yang datang kepada Paulus ini adalah sibilisis. Sebagaimana Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 18 dan sampai 30, bahwa waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, di mana dia bukan manusia, dia adalah sibilisis. Demikian. Kalau saya dengarkan ya, Bang Suma kayaknya bukan Bang Suma benaran ya. Soalnya kalau yang Bang Suma saya tahu selama ini kan paham Alkitab ya. Jadi begini Bang, Tuhan Yesus itu kan memang turun di Israel ya sebagai bangsa pilihan. Untuk mengajarkan. Abang jangan bilang domba-domba itu, sementara abang gak mengerti apa makna kata domba itu dalam Kristen. Begini Bang, saat Tuhan Yesus mengajarkan itu memang di Bani Israel ya, Samaria sekitarnya, di sekitaran Israel pada waktu itu. Tapi untuk ke Paulus ini Bang, jadi setelah Tuhan Yesus itu, dia kan perintahkan semua murid-muridnya, pergilah dan kabarkanlah berita ini sampai ke ujung dunia Bang. Sekarang abang tadi bertanya, kenapa Paulus nggak menuliskan apa pengajaran Tuhan Yesus, apa perkataan Tuhan Yesus? Abang di sini lagi salahnya Bang. Begini, posisi Paulus pada waktu itu kepala pasukan. Dia memiliki pasukan, dia mengetahui waktu penyaliban Tuhan Yesus, terus setelah itu dia mengejar orang-orang yang percaya sama Kristus. Jadi dia otomatis dia nggak sehari-hari sama Tuhan Yesus. Makanya waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, dia itu dalam di Tuhan Yesus itu sudah ini Bang, maksudnya dia itu dikuasakan roh kebenaran, roh penyertaan, penghiburan, pengajaran, agar apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan, pernah apa itu semua dia harus ajarkan. Jadi pemahamannya abang ini begini Bang, dari masa cerita yang lalu abang bawa ke tengah, dari tengah abang bawa ke atas lagi, dari atas abang bawa ke ujung lagi. Jadi sementara iman Kristen ini berurut Bang, berurut ceritanya ada Bang. Baru yang lebih parahnya lagi, imannya Kristen, kepercayaan Kristen abang bawa dalam imannya abang yang sudah berbeda, jelaskan akan berbeda Bang hasilnya. Jadi iman Kristen itu Bang, begini, abang nggak bisa bawa saat abang Hindu, abang bawa ke narasi Hindu, jelas akan berbeda Bang. Abang bawa ke Buddha akan berbeda. Jadi iman Kristen itu begini Bang, ada urut-urutannya, ada masanya, ada prosesnya. Enggak dari atas ke tengah, ke bawah, loncat, enggak kayak gitu Bang iman Kristen itu. Jadi saya kayaknya kurang yakin kalau Bang Suma ini Bang Suma benaran atau bukan ini. Soalnya kalau saya kenal Bang Suma itu kenal Alkitab ya. Jadi gini saudara, ketika Yesus berkata penghibur itu kalau datang dia akan mengingatkan
Dia akan mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya ingin tanya, pernah tidak Yesus mengajarkan untuk kepada murid-muridnya agar pergi ke bangsa non-Yahudi? Ada enggak? Nah, berarti ini bukan Bang Suma ya. Soalnya kalau Bang Suma yang saya tahu firman Tuhan di Alkitab. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengutus murid-muridnya untuk non-Yahudi. Di mana Yesus berkata seperti itu? Bukankah Yesus mengatakan, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Di mana Yesus pernah mengajarkan pergilah kepada non-Yahudi? Itu di mana dalilnya? Nah ini makanya saya nggak yakin kalau ini Bang Suma. Soalnya Bang Suma yang saya tahu itu. Coba saya minta dalil Bang. Saya minta dalil. Silakan. Silakan. Oke, Matius 28 ayat 9. Itu Matius 28 itu diucapkan orang yang keluar dari kubur. Bukan ucapan Yesus itu. Bukan ucapan. Yang saya maksud ketika Yesus mengajarkan dirinya sebagai gembala kepada Bani Israel, di mana Yesus pernah mengatakan pergilah kepada non-Yahudi. Sedangkan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu ucapan Yesus. Roh Kudus ketika datang akan mengajarkan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Siapa yang mengutus Paulus kepada non-Yahudi? Sedangkan Yesus mengutus muridnya hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ayo, siapa ini yang mengajar Yesus Paulus kepada non-Yahudi? Kalau Yesus asli yang datang atau Roh Kudus yang datang, maka dia hanya mengajarkan muridnya untuk ke domba yang sesat dari umat Israel. Saudara kembaran, Anda tidak mengerti, Anda seakan-akan ingin ngajarin saya. Di dalam kitab Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Tidak ada domba di luar Bani Yakub. Jadi kalau Anda bukan Bani Yakub ngaku domba, itu namanya serigala nyamar kucluk. Oke? Jadi jangan Anda mencoba untuk ngajarin orang-orang di sini tentang Bible. Kami lebih paham Bible daripada Anda. Oleh karena itulah sekali lagi saya berkata kepada saudara di sini, kepala desa dan juga kepada saudara kembaran. Kata Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengingatkan kamu semua apa yang pernah aku katakan. Nah, ada nggak Yesus pernah berkata, pergilah kepada non-Yahudi? Di mana dia pernah mengutus murid-muridnya yang 12 ke non-Yahudi? Tunjukkan. Bagaimana ya? Kalau Bang Suma, saya pernah dengar ya Bang Suma waktu menyatakan hal itu. Makanya saya nggak percaya kalau ini Bang Suma benaran. Jadi waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, pergilah beritakanlah sampai ke ujung dunia, Bang. Lah, jadi itu ucapan ya? Begini, saudara, kembaran. Kalau Yesus mengatakan dialah yang mengajarkan segala sesuatu dan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Kalau betul, syukran. Kalau betul bahwa yang datang di dalam Matius 28 nomor 18 ini, nomor 18, 19 ini adalah Yesus, berarti ucapan ini diucapkan dua kali. Di mana Yesus pernah mengucapkan pertama kali, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Karena yang diucapkan di dalam Matius 28 nomor 18 nomor 19 ini itu adalah ucapan yang diingatkan kembali oleh Yesus, oleh Roh Kudus, oleh penghibur. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu di mana Yesus mengatakan itu sebelum orang yang keluar dari kubur ini mengulang kembali ucapannya. Silakan. Begini Bang ya, saya mau jelaskan juga, cuman saya nggak pegang Alkitab ini. Tapi kan di sana ada ya Tuhan Yesus
menyuruh semua murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya untuk pergi. Makanya kan murid-murid Yesus kan ada yang di Yunani. Ya, di mana itu Bang? Di mana itu tertulis? Di mana itu? Ada Bang di Alkitab. Cuman saya nggak pegang Alkitab. Saya lagi satu handphone aja. Kita lagi diskusi. Roh Kudusnya nggak bisa dipanggil untuk menunjukkan. Kan Roh Kudus akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Roh Kudusnya dipanggil dong. Roh Kudus, Kadio. Oke, saya. Ya coba panggil Roh Kudus dulu. Oke bang. Jadi begini bang, kalau kami di Kristen nggak bisa kami bang seperti itu bang. Jadi katanya Roh Kudus apabila dia datang, kita mencoba. Apabila Roh Kudus atau penghibur itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bukan Bible, bukan kertas, bukan buku. Dia, Roh Kudus itu yang mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Mana Roh Kudus abang? Kok larinya ke kertas? Nggak bisa begitu bang. Ya berarti abang bukan, itu kan, berarti Roh Kudus nggak ada sama abang. Itu menantang ini sudah bang, menantang Tuhan. Yesus yang mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, kalau yang ada di Kristen ini adalah Roh Kudus atau penghibur, maka dia yang akan mengajarkan Anda segala sesuatu. Kenapa jadinya lari ke kertas? Saya nggak bisa bang, karena saya tidak bawa Bible. Loh, Roh Kudus mana? Tidur? Pensiun? Begini bang ya. Sekarang abang menuntut saya untuk Roh Kudus mana? Saya nggak bisa begitu bang. Sekarang begini ya. Yang Tuhan pakai itu, Tuhan pilih itu bang, itu Tuhan bang. Nggak semua manusia itu dipilih dan dipakai kalau kami iman Kristen. Saat saya yang bukan terpakai, saya berkata begitu, saya kan menantang Tuhan bang. Saya nggak bisa saya ikut narasinya abang. Saya takut bang kalau seperti itu. Kalau abang nggak apa-apa mungkin bang. Dalil loh, dalil. Bukan saya bang. Dalil Yesus yang berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa di dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, mana Roh Kudus Anda? Mana? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bang. Yang dimaksud Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus maksud itu kan, yang untuk penyertaan, penghiburan, kekuatan kan untuk orang-orang pilihannya bang, seperti Paulus. Saya ini posisi abang tuntut saya begitu. Saya ini posisi apa bang sekarang ini? Sekarang ini kita posisi berarti pada berdiskusi. diri abang ini nggak ada Roh Kudus. Nah saya ada roh bang, tapi untuk roh memberitakan seperti itu, saya nggak dipakai untuk itu. Oh ya. berarti nggak ada Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus. Namanya roh, saya Roh Kudus ada bang. Saya bisa memahami mana yang baik, mana coba yang tanya Roh Kudusnya. Pejamkan mata dulu, habis itu Anda baca mantra-mantra, sampaikan ke Roh Kudus. Roh Kudus hadirlah, tolong tunjukkan ucapan Yesus sebelum penyaliban yang berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu tertulis di mana Roh Kudus? Jawab. Nah, coba suruh kayak gitu, coba Roh Kudus. Begini bang. Jangan begini dan begini terus, Oke, capek bang. aku dengarkan udah 3.000 kali ini kan begini-begini. Ini kan kita coba tanya kan Roh Kudusnya diskusi, dulu. Anda pejamkan mata dulu. Komat kamit di mulut. Nanti Roh Kudusnya akan membisikkan ucapan itu tertulis di buku mana, bab berapa, nomor berapa. Abang tinggal tunjukkan, gitu bang. Silakan. Oke, saya paham bang. Sekarang saya balik abang ya. Sekarang imannya abang juga tunjukkan ke saya di mana imannya abang mengajarkan apa, mana Roh Kudusnya abang, coba panggil bang Roh Kudus. Istilahnya saya juga Di bisa Islam balik seperti itu, bang. Di Islam itu tidak begitu Roh Kudus itu. Di Islam itu Roh Kudus itu loh. Kan di abang yang mengklaim bahwa abang ada Roh Kudus. Kalau kami bukan kayak gitu konsepnya. Roh Kudus itu datang kepada Nabi Muhammad. Roh Kudusnya mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kami ingin mengetahui satu hukum, kami ke Al-Quran. Beda dengan kalian. Kalian punya Roh Kudus. Sekarang coba tanya Roh Kudusnya.
Bang Suma bertanya kepada saya, wahai Roh Kudus, apa pertanyaannya? Dia katakan, Bang. Jadi begini. Dia katakan Roh Kudus ke Muhammad. bahwasanya tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah berkata bahwasanya pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu tertulis di mana? Coba. Kalau untuk murid-murid, Bang, jelas diperintahkan. Lah saya kan nggak diperintahkan. Begini, seperti Abang tadi bilang. Berarti dalam diri Anda tidak ada Roh Kudus. Lah saya ada Roh Kudus, Bas, tapi fungsinya Ya udah tanya Roh saya Kudusnya. bukan Roh Kudus fungsi untuk pengajaran, Bang. Lah, kalau Roh pengajaran Kudus itu firman-firman, ketika Yesus berkata, Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sebenarnya kalau Kristen ini betul pengikut Yesus, orang Kristen ini tidak perlu sekolah. Ngapain sekolah lo ada Roh Kudus yang membimbing dia kepada segala pengajaran? Tinggal ditanya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dikurangi 2 dikali 3, langsung kau tak jawab. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Tapi ini masalahnya, satu Abangnya Tuhan saya sudah jelaskan dari ditambah tadi, satu fungsi Roh Tuhan Kudus itu ditambah bukan satu seperti Tuhan itu. berapa Bukan Tuhan? seperti yang Abang mau juga, Bang. Jawabannya apa? Satu Tuhan. Sekarang begini ya, Roh Kudus apa itu? Di imannya Abang kan begini, ada orang yang dipilih Roh Kudus untuk pakai menyampaikan pengajaran. Ada yang jemaat, ada umat, ya begitu, Bang. Enggak gimana ya? Abang mau suruh umat, ayo umat kamu jadi Kembaran depan. Pertanyaan Ya, saya, ada nggak Roh Kudus pada diri Anda? Roh Kudus yang ada di diri saya fungsinya berbeda, Bang, bukan untuk pengajaran, tapi saya bisa memahami Roh mana Kudus benar, itu mana ketika baik, mana datang enggak. fungsinya mengajar. Cak Ayu, alamak, yang lain Bang Andi. Aduh, ampun saya dah. Lanjut. Istirahat dulu, Bang. Bro kembaran, ada nggak Roh Kudus dalam diri Anda? Ada. Ada. Fungsinya untuk apa? Roh Kudus yang ada di dalam diri saya, Bang, Roh Kudus seperti saya sama umat-umat yang lain yang enggak Saya nanya, kalau ada, kan Anda jawab Roh Kudus ada dalam diri Anda. Pertanyaannya, fungsi Roh Kudus dalam diri Anda itu A, membuat Anda pintar, B, membuat Anda mati akal. Yang mana yang benar? Fungsi Roh Kudus di tubuh saya, Bang, mungkin maknanya sama sosok yang lain berbeda, tapi yang dalam diri saya bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang enggak, kayak gitu. Jadi istilahnya saya ada keterbatasannya. Jadi karena saya bukan pilihan, saya bukan pengajar, bukan apa. Jadi saya sebagai umat, jemaat, jadi saya dijawab tadi. Jadi fungsi Roh Kudus, jadi fungsi Roh Kudus dalam diri Anda mengajari Anda mana yang baik, mana yang buruk, betul? Betul. Jadi fungsi Roh Kudus di dalam diri saya. Fungsi yang kedua, Bang, membuat Anda berakal atau tidak berakal? Oh, jelas berakal, Bang. Berakal. Karena saya baik. Sekarang kita cek apakah Roh Kudus Anda memfungsikan akal Anda. Kan gitu ya? Monggo. Oke. Pertanyaannya adalah, Yesus itu menurut Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Saya jawab ya, Roh Kudus yang ada di saya sesuai keterbatasan saya. Roh Kudus yang ada di saya itu Tuhan itu Yesus itu, kalau kami itu Tuhan itu sebuah kata gelar, dan kami itu dari sekian banyak Tuhan di dunia ini. Roh Kudus membuat Anda muter-muter. Enggak, saya jelasin dulu, Bang. Jadi nggak usah dijelasin, gini loh pertanyaannya. Menurut Roh Kudus dalam diri Anda membuat bisa Anda berakal. Waktu Yesus hidup di dunia, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan dan utusan. Nah ini Roh Kudus kok pelan-pelan ini. Tuhan juga, utusan juga. Ini kok Roh Kudus ngajari Anda begini gitu. Kok pelan-pelan?
karena pemahaman iman enggak bang, karena pemahamannya imannya abang berbeda dengan pemahamannya iman Ini saya. saya nggak memahami. Sementara iman saya itu untuk Sekarang pemahamannya ini Roh Kudus Anda saya ini butuh, pertanyaan. saya Dulu, harus Bang. menjelaskan. Roh Kudus Anda ini kok jawabannya ada dua? Kok Roh Kudusnya ada jawabannya ada dua? Gini, Yesus Bang. itu Tuhan, utusan Tuhan juga. Kok jadi membuat akal Anda tidak berfungsi gitu? Begini bang ya, kalau iman Kristen, begini bang. Begini bang. Begini Iman mana? Kristen itu saya butuh untuk menjelaskan dulu. Kalau abang bertanya singkat, dijawab singkat, nggak ketemu bang sama iman Kristen, nggak ketemu. Karena memang Anda ini nggak bisa singkat, harus diperpanjang. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah kan gitu? Bukan seperti itu. Kenapa juga, mesti maksudnya, harus panjang? saya itu Bang, untuk kenapa mesti harus panjang omongannya kalau bisa dipersingkat? Contoh misalnya nih ya bang, contoh nih ya, Tuhan Anda ada berapa? Coba tanya Roh Kudus, Tuhan Anda ada berapa? Tuhan kami satu bang. Satu. Roh Kudus yang ngajarin ya. Kalau Tuhan Anda satu, siapa nama Tuhan itu? Tuhan Yesus. Yesus. Berarti di luar Yesus bukan Tuhan, betul? Jadi begini bang. Nah, kok jadi begini? Loh begini saya Nah, jelasin. ini loh bang ya, Anda tadi mengatakan Begini. sesuai Roh Kudus, Tuhan Anda satu, namanya Yesus. Berarti di luar Yesus bukan Tuhan, betul apa betul? Dalam bahasa sehari-hari bang. Nah, mulai lagi yang Roh Kudusnya nih. Loh, saya paham bang, arahnya omongannya abang akan kemana, saya paham bang, saya paham. Dan Anda mengatakan Tuhan Anda satu, yaitu Yesus. Berarti saya tanya lagi Roh Kudusmu, apakah hanya Ya, benar, Yesus? Dengerin dulu pertanyaannya. Apakah hanya Yesus saja yang Tuhan? Iya, B tidak. Iya, Yesus. Iya, betul. Kalau Bapa di surga itu Tuhan atau bukan? Bapa di surga Allah, Bapa itu satu kesatuan Tuhan bang, satu kesatuan. Berapa Tuhan itu? Kami dalam satu kesatuan Bapa itu ada Roh Kudus, ada Roh Firman. Tapi dalam Kesatuan, makanya kami dengerin dulu. Kesatuan itu satu atau terdiri dari beberapa? dari satu kesatuan itu satu, tapi di dalam tubuh satu kesatuan itu ada Roh Kudus, ada roh atau Roh kehidupan, ada Roh Firman. Saya ulang tapi lagi dalam nih. satu kesatuan. Saya ulang lagi nih, kan Roh Kudus membuat Anda berakal nih. Apa bedanya satu dengan kesatuan? Justru karena saya berakal bang, saya bisa bedakan dalam satu kesatuan tubuh itu di dalamnya ada Roh Firman. Bukan Makanya itu karena saya pertanyaannya. Apa bedanya satu dan kesatuan? Satu itu satu tunggal, kesatuan itu satu kesatuan tubuh bang. Dalam satu kesatuan tubuh itu di dalamnya kesatuan itu ada nanti, ada di dalamnya ada isinya. Apa? Terdiri dari apa itu kesatuan? Iman saya satu kesatuan tubuh Bapa di sorga itu di dalam ada Roh kehidupan atau Roh Kudus, ada Roh Firman, tapi satu kesatuan tubuh. Apakah Bapa dan Yesus itu sama? Sama. Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Saya nggak nanya apakah Yesus dan Bapa satu. Apakah Yesus dan Bapa sama? Satu dalam satu kesatuan. Saya nggak nanya kesatuan. Ulangi loh. Kan Roh Kudus bikin Anda pintar bahasa Indonesia. Apakah Bapa dan Yesus itu sama? A sama, B berbeda. Satu kesatuan Pak. Bapa saya nggak nanya kesatuannya. Saya nanya, kalau begini saya permudah, saya turunkan. Apakah kembaran dan bapak kembaran itu sama atau beda? Berbeda bang. Kalau bapak berbeda, pintar. Apakah Yesus dan Bunda Maria itu sama? A sama, B beda. Saya ulang ya. Apakah Yesus dan Bunda Maria sama? A sama, enggak, B beda. begini bang. Begini Dengerin bang. dulu, Soalnya ikuti dulu yang abang tanyakan saya sudah jawab. Ini saya belum jawab. Apakah Yesus dan Bunda Maria itu sama? Beda. Beda. Apakah Yesus dan Bapa di surga itu sama?
Kalau untuk maksudnya sosok yang pasti beda karena Yesus itu firman Beda, Bapa udah itu dijawab, satu udah. kesatuan otoritas iya. Anda udah jawab beda. Kalau Yesus dan Bapa berbeda, yang manakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus. Tuhan Yesus. Ya, Bapa bukan Tuhan. Bapa itu satu kesatuan. Kalau kami itu dibilang Allah Bapa di surga, Pak. Apakah Bapa itu Tuhan atau bukan? Termasuk Tuhan juga, Pak. Karena dalam Bapa Termasuk itu Tuhan ada juga. Jadi Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Begini, Bang. Saya Kok paham begini? saya paham arah omongannya. Kok jadi Bang. Roh Cuma Kudus membuat Anda pelangap-pelongo, Coba. bro? imannya saya itu abang putar. Saya nggak nanya iman Anda, saya nanya Anda tadi mengakui ada Roh Kudus dalam diri Anda. Saya ingin bantuan Roh Kudus bantu Anda gitu loh. Oke, Saya ulang ya. begini, saya Nih, kasih Anda tadi jawaban yang mengatakan, berbeda. Oke, monggo. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Yesus Tuhan satu. Bapaknya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan dua. Ada berapa Tuhan? Kalau kami 3 Tuhan dalam satu kesatuan, Allah Bapa. Oh, 3 Tuhan. Boleh. Satu Tuhan tambah satu Tuhan tambah satu Tuhan sama dengan berapa Tuhan? 1 Tuhan tambah 1 Tuhan tambah 1 Tuhan. Kalau kami di iman kami kembali dalam satu kesatuan, satu otoritas Allah Bapa yang di surga. Saya ulang ya. Oke. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Bapak tambah Yesus tambah Roh Kudus ada berapa? 3. Berarti 3 tuh 3 Tuhan. 3 Tuhan. Ngomong dari tadi gitu dong, jujur. Selesai. Pertanyaannya apa, Bang? Ya udah, nggak usah ditanya. Berarti kau sekarang jujur mempergunakan Roh Kudusmu mengajari kamu mengatakan bahwa 3 Tuhan. Oke, memang benar, Bang. Jadi kami dari yang abang maksud 3 Tuhan, oke. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, oke. Bilang, tapi kami kembali, Bang, dalam satu kesatuan otoritas Tuhan itu. Makanya kami ada bilang Tritunggal, 3 tetapi 1. Jadi di dalam satu kesatuan tubuh Bapa di sorga itu ada Roh Kudus, ada Roh Firman. Tapi abang nggak bisa pecahkan ini di luar tubuh, ini di luar tubuh. Bukan seperti itu, Bang. Jadi sebelum saya jelaskan lebih jauh, abang pasti sudah jelas Bang. Abang ini udah jelas penjelasannya. Sekarang begini, Bang. Saya tanya begini, Bang. Lagi. Abang udah menjelaskan. Ada udah mengakui Tuhan ada 3. Udah jelas, Bang. Oke, saya tanya balik boleh, Bang, ya? Izinkan saya, Bang, ya. Ini siapa sih suara kayak gini? Saya tanya balik boleh, Bang? Saya izin, Bang. Oke. Dalam satu kesatuan tubuhnya abang satu kan? Nggak ada, bukan sosok lain. Bang Hendy satu. Saya bukan Tuhan, Bang. Enggak, kita di luar Tuhan ini. Saya tanya Bang Handi ini dalam satu tubuhnya satu ya? Satu. Sekarang abang berkata-kata sama saya ini kan perkataannya. Apa itu di luar tubuhnya abang atau satu kesatuan tubuhnya Kata-kata saya bukan saya yang kamu dengar itu. Tapi kata-kata saya keluar dari saya. Yang kau terima itu kata-kata saya. Oke, berarti itu berbeda. Maksudnya berbeda dari sosok, berbeda dong. Saya kalau Anda bilang misalnya contoh ya. Kalau Anda nih misalnya nih, Anda berkata-kata kasar di sini, terus menista dilaporkan kepada polisi, yang ditangkap Anda atau kata-kata Anda yang terekam itu? Ya itu, Bang. Saya mau jelaskan ini saya pakai akal. Anda direkam videonya. Anda misalnya contoh menista agama. Video Anda diambil dilaporkan ke polisi. Polisi ini akan menangkap orang yang menista. Pertanyaannya, yang ditangkap itu video suara Anda atau Anda sendiri? Yang ditangkap, yang bersalah suara Anda, yang ditangkap abangnya sendiri, Bang. Tubuhnya abang ditangkap. Oh, berarti suara itu bukan menandakan Anda secara utuh, betul?
Loh, tuh perkataannya abang itu menandakan perkataan itu keluar dari mulutnya abang. Jadi yang ditangkap itu suara Anda yang terekam. Dengerin. Yang ditangkap Begini, itu Bang. suara Anda yang terekam atau Andanya sendiri? Begini bang, saya nggak bisa berdebat kusir. Ya, udah ya cukup ya. Saya sudah jelaskan. Saya yakin demi Tuhan abang paham yang saya maksud. Jadi sekarang kita ambil dilanjut aja bang, dilanjut. Aku mungkin turun bang ya. Aku turun. Ntar dulu Aku turun bang. Aku minta izin bang. Kita ambil kenyataannya ya. Waktu Yesus lagi di bumi, ya, itu lagi dibaptis, misalnya di Sungai Yordan ya. Ya, jadi Ntar dulu bang. Ini kita begini. dengerin dulu. Sabar, Bang. Ini kan sama analogi Anda. Kita berdebat atau kita diskusi nih bang? Diskusi biasa, Sebentar Bang. dulu. Diskusi Kita biasa ini. Diskusi, oke bang. Iya. Oke, Jadi Yesus ada di bumi dibaptis. Roh Kudus ada di awan seperti merpati. Terus suara Bapa ada di surga. Kan begitu ya. Ini ada kejadian, waktunya sama, tapi ada 3 oknum yang berbeda, tempat yang berbeda. Nah, pertanyaannya, yang manakah yang Tuhan yang Anda sembah? A, yang dibaptis. B, Roh Kudus seperti merpati. C, Bapa di surga. D, ketiganya Anda sembah. Silakan. Ini saya bang ya. Iya. Ya, izinkan saya jelasin bang. Jadi begini, yang abang pertanyakan waktu dibaptis ya. Jadi begini bang, abang kalau di iman Kristen, abang harus paham dulu itu. Firman itu apa? Firman. Kok lari ke sono sih? Loh, ini maksudnya saya mau jelaskan dulu bang. Kasih saya Bang, waktu. ini udah data Matius 3, 16 sampai 17. Saya mau jelaskan ke sana. Dengerin, enggak pakai Roh Kudus Anda. Waktu itu Yesus dibaptis keluar dari air. Kemudian ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi. Ini peristiwa yang sama, ada sosok yang berbeda di 3 tempat yang berbeda. Satu di air, satu di awan, satu di surga. Pertanyaan sederhananya adalah, dengerin dulu pertanyaannya, habis ini Anda jawab. Belum ditanya. Siapakah yang Anda sembah, Pak Kembaran? A, Yesus yang sedang dibaptis. B, Roh Kudus seperti merpati. C, suara Bapa di surga. D, ketiganya Anda sembah. Silakan Kembaran. Kalau abang mau ngunci jawaban, berarti abang suka-suka abang gitu loh. Ya, turunin lah ini si Kutluk nih. Silakan Kembaran. Ayo Kembaran. Matius 3, 16, 17. Ini Oke, kepala Bang. desa ini. Saya ini ya, saya minta waktu jelaskan. Silakan. Iya betul bang, memang kurang gitu ya. Begini bang, jadi kalau di iman Kristen saat Tuhan Yesus dibaptis, memang benar ada Roh Kudus berupa malaikat dan suara dari surga ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di situ Allah Bapa menyatakan dirinya bang. Nah, jadi yang abang maksud ini saya paham. Yang berkata-kata itu, ini kan firman sudah menjadi manusia. Jadi suara dari surga itu masih firman atau bukan? Nah, begini bang. Kalau di Kristen, mohon waktu saya jelaskan bang. Kalau di Kristen begini bang. Firman itu dari hati Allah naik ke pikiran, keluar dari mulut, lewat mulut Allah itu sendiri. Itulah dibilang firman, perkataan Allah. Jadi saat perkataan yang sudah keluar dengan maha kuasanya Bapa di surga bang, yang sudah keluar ini jadi manusia, jadi firman. Jadi suara Tuhan itu masih ada bang, karena suara Tuhan itu timbul dari hati naik ke pikiran. Kayaknya bukan itu dia ditanya bang. Bang, bukan itu yang ditanya bang. Abang bisa nyimak nggak? Kadang-kadang mungkin apa? Saya nyimak. Saya ulang nih bang. Yang saya minta, yang manakah yang Anda sembah?
A. Yesus yang sedang dibaptis. B. Roh Kudus seperti merpati di awan. C. Bapa di surga. D. Ketiganya Anda sembah. Gitu loh Bang. Silakan. Jadi begini Bang, untuk yang kami sembah jelas Tuhan Yesus. Jadi begini, kami enggak mungkin bisa menyembah Bapa di sorga tanpa melalui perantaraan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesuslah yang disuruh kami menyembah. Makanya Allah menyatakan inilah anak yang kasih. Maksudnya Allah itu menyatakan kalau anaknya itulah yang kamu harus percaya. Jadi yang kami sembah itu Tuhan Yesus Bang. Jawaban saya. Jadi yang Anda sembah adalah Yesus. Berarti Bapa di surga Anda tidak sembah ya? Betul? Tanpa melalui perantaraan Tuhan Yesus. Dengar Bang ya. Tanpa melalui perantaraan Tuhan Yesus kami nggak mungkin menyembah. Saya nggak nanya bagaimana cara. Pasti Bang. Bang, saya nggak nanya bagaimana cara Anda menyembah. Yang saya tanya yang Anda sembah itu siapa? A. Bapa. B. Yesus. C. Roh Kudus. D. Ketiganya Anda sembah. Silakan. Oke, kami menyembah Tuhan Yesus Bang. Oke, berarti Bapak di surga nggak kami sembah ya? Karena melalui Tuhan Yesus kami mengenal Bapa di surga dan kami sembah. Terus sembahan kamu berapa? 1. Otoritas Bapa di surga. Yang kau sembah siapa kalau 1? A. Bapa. B. Yesus. C. Roh Kudus. Pilih salah satunya. Begini Bang ya, kita Kok jadi begini sih? gimana ya? Untuk begini, kasih saya waktu Bang ya. Kasih saya waktu. Bunda Rama Atau masuk. abang duluan, monggo Bang. Sanggup nggak menghadapi ini Bunda Rama? Abang aja dulu. Ya silakan. Abang monggo aja dulu Bang. Monggo diutarakan semua segala macam. Nanti beri saya Nggak usah lah, Bang. Gini beri aja, saya Bang, ya. waktu, saya bisa menjelaskan. Anda sering mendengarkan Bang Juma diskusi, Pak? Saya kalau TikTok ini kan belum ada 2 minggu mungkin ya. Cuman memang Bang Suma ini tenar ya. Jadi saat buka TikTok, wah langsung Suma. Jadi siapa ya Suma? Saya ikuti. Jadi beliau tuh banyak paham Bang tentang firman Alkitab sampai bahasa-bahasa Ibrani, Yunani. Makanya mulai saya ikuti Bang Suma, paham Alkitab. Makanya tadi saat beliau bertanya yang lain berbeda dari yang beliau paham, bisa ini Bang Suma atau bukan? Masa jadi gitu ya Bang? Tapi saya di TikTok baru Bang, belum ada 2 minggu mungkin. Nggak tahu kalau sudah 2 minggu mungkin. Baru. Bang Juma yang Anda kenal itu Muslim atau bukan? Muslim. Muslim. Karena Bang Suma itu, saya ini orang Sulawesi, saya perantau, saya begini Bang, saya itu dengar dialeknya orang saya paham ini dari mana, karena saya perantau. Jadi beliau orang Muslim, sama-sama saya orang beliau dari Sulawesi, sama-sama saya dari Sulawesi juga Pak. Sulawesi mana Bang? Ya Bang, Sulawesi mana? Sama Bang, sama Bang Suma sama. Sama Bang Suma, sama saya dari Sulawesi Selatan ya. Berarti Anda dari Tanah Toraja? Oh bukan, kalau di Tanah Toraja itu, kalau kami Tanah Toraja itu di pegunungan, kalau kami di pesisir. Saya Luwu Bang. Oh di Luwu, ya Luwu perbatasan Tanah Toraja lah di situ. Iya, jadi kalau sama Bang Suma itu sama-sama kami Bang, orang-orang, maksudnya sama-sama kami saudara, sama-sama Sulawesi ya. Siolan itu tahu. Biasanya kalau di Sulawesi kan, waduh, pada kita Bang gitu ya. Ya aku sama tuh Le. Waduh, sama-sama Sulawesi. Jadi gimana ya? Walaupun kita sama-sama Sulawesi kan, cuman kalau beda iman kan pasti beda pemahaman Bang. Cuman kita kan saling menghargai. Saya menghormati iman saudara Muslim karena saya teman Muslim semua Bang. Saya keluarga mayoritas Muslim Bang.
Jadi saya itu paham. Jadi saya itu harus menghormati. Adik kandung saya sendiri aja bang Muslim, saudara-saudara Terus yang lain Muslim di rumah saya. Kenapa Anda masih Kristen, Bang? Begini, kami keluarga besar itu ada yang Muslim, ada yang Kristen. Sementara saya Kristennya bang. Jadi dari adik saya ikut papa, saya ikut imannya mama, kayak gitu. Oh, papamu Muslim, ibumu Kristen. Iya, papa dulu Muslim, tapi waktu nikah sama mama masuk Kristen. Tapi kan keluarga besar kita kan dari keluarga papa kan Muslim semua bang. Jadi kami masih keluarga. Menurut Anda itu Kristen itu apa sih, Bang? Begini bang ya, kalau di Kristen ini sama ya, kita di Muslim, Kristen, kita kan sama-sama kita berbicara masalah keselamatan ya, jaminan keselamatan. Dan saya yakinnya saya di Kristen bang. Jadi di Kristen itu saya punya jaminan keselamatan. Makanya saya percaya, saya imani, dan saya hidup sebagai Kristen, menikah sebagai Kristen, sekarang punya anak sebagai Kristen. Yang Anda percaya diri Kristen itu dijamin keselamatan itu dasarnya apa? Anda dijamin keselamatan, dasarnya apa, Bang? Ya karena yang saya imani, yang saya sembah, Tuhan Yesus sudah bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tak seorang pun akan sampai ke rumah Bapa. Dalam perkataan Tuhan Yesus, rumah Bapa itulah kerajaan surga ya. Tak satu pun yang akan sampai ke rumah Bapa di surga kalau tanpa melalui Tuhan Yesus. Makanya saya ikut kalau Yesus, Bang. Menurut Yesus ingin selamat sampai di surga ketemu Bapa, Yesus dipercaya sebagai apa, Bang? Sebagai Tuhan, jadi kami harus menyembah Dia, mengikuti Dia, imani Dia, takluk sama Dia. Di mana Yesus berkata, percayalah aku sebagai Tuhan supaya kau selamat? Di mana tertulis gitu, Bang? Justru Yesus berkata di Yohanes 17:3 nih, inilah hidup yang kekal itu, mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Oke, saya bang ya. Iya benar bang. Yang abang katakan itu benar. Bapa di sorga itu satu-satunya Allah Bapa yang benar. Karena melalui Tuhan Yesus itulah, makanya kami mengenal Bapa di Bang sorga. cuma itu istirahat sejenak kan, jadi saya ambil. Ya udahlah. Saya diam juga ya. Iya bang, tapi kita diskusi bang ya. Tapi kalau abang turun aja, teman-teman di bawah sepertinya protes kalau saya yang ngomong. Ya udah, gua juga diam. Kita diam semua ya bang ya. Berarti aku turun bang ya, izin bang ya, aku minta maaf kalau yang salah. Minta maaf bang. Terima kasih, selamat malam bang. Saya juga diam ya teman-teman ya. Saya mau ngomong di YouTube aja.
Kok pada diam? Waduh. Kok pada diam? Kenapa? Ya, Bang Andi. Kalian Per, aku disuruh diam netizen jadi gue diam. Gue itu manut sama netizen gitu deh Per. Iya. Bang Raja, selamat malam. Muslim Kristen Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang Raja, gimana Bang Raja? Gimana ya? Ini bahasnya tentang apa ya? Bahas mengenai Pak Raja mengenai kira-kira sekarang harga gabah berapa gitu loh. Oh iya. Ya harga saya gabah. mau nanya nih. Saya kan Muslim. Mau nanya gini aja ya. Kan setelah Yesus itu disalib ya. Terus Janganlah Bang, kan nggak ada Kristen di sini, monolog lah kita Bang, janganlah. Iya. Yesus disalib ya. Terus apakah Siti Maryam itu menyembah Yesus? Nantilah kalau ada Kristen Bang nanya, naik beritanya Bang. Hotelnya nggak ada Bang Raja. Enggak, saya nanya ke abang Bang Handi. Ya saya nggak bisa, saya bukan Kristen, masa saya jawab? Kan saya Muslim Bang. Oh, kirain tahu. Kalau Anda nanya, ya ibunda Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, siapa sembahannya? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Siti Maryam itu tidak pernah mengatakan anaknya Tuhan. Karena anaknya juga bertuhan. Nabi Isa alaihissalam bertuhan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda nanya tentang Islam gitu Bang. Kalau Anda nanyakan sebelah, ya mana gue tahu Bang. Tanya aja nanti orangnya kalau naik. Itu ya Bang ya. Ini ya satu lagi saya mau nanya yang tentang yang surat Al-Zuhruf ayat 61. Itu kan Nabi Isa itu kan tanda-tanda kedatangan akhir hari kiamat. Itu yang akhir, sebentar aku buka dulu ya suratnya ya, sebentar. Tanda-tanda akhir kiamat itu Bang kalau nggak salah. Bukan Nabi Isa tahu hari kiamat, pertanda tanda-tanda hari kiamat. Bentar aku buka dulu ya. Nabi Isa kan nggak maha tahu, yang maha tahu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi datangnya nanti yang kedua kali sebagai tanda hari kiamat. Al-Syukur 61 abangku. Sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang. Ya kan tadi dibilangin Bang tanda-tanda. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Maksudnya itu apa? Kok bilang ikutilah aku, akulah jalan yang lurus. Ya harus mengikuti Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Jalan yang lurus yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bang. Selain menyembah kepada Allah itu jalannya bengkok. Bukan ikutilah Nabi Isa karena dia jalan yang lurus gitu. Ya diikuti Nabi Isa Pak. Untuk Bani Israel kan Nabi Isa memang harus diikuti untuk kaumnya. Abang Muslim kok yang hal kayak gini ditanya Bang? Enggak, itu sering ditanya sama teman-temanku yang non. Abang jawabnya gimana? Ya nanti saya tanya sama ustadz-ustadz gitu. Saya juga bingung itu kan, soalnya kan di situ juga di Injil juga kan, di Bible juga kan ada. Kalau anda masih bingung, hindari dulu diskusi Bang. Banyakkan nyimak, siapkan kertas, ditulis, gitu ya Bang ya. Kan ada juga kan ayat di Bible ya, apa tuh? Kenapa kau Bible sih Abang? Emang Abang mau belajar Bible? Enggak, masa perbandingan yang itu ada juga kan akhirnya sama kan ya. Anda kuliah dulu aja, studi perbandingan agama, ambil mata kuliah perbandingan agama Bang. Anda boleh kalau di Makassar ya Yan Alauddin ada itu mata kuliah itu Bang. Itu nanti lebih bagus itu. Kalau Anda sarjana perbandingan agama Bang. Kan ada ayatnya yang akulah jalan dan kebenaran hidup. Ada, Yohanes 14:6, semua nabi itu jalan. Iya sama gitu ayatnya kayak yang di Al-Zuhruf 61. Beda, Al-Zuhruf 61 beda sama Yohanes 14:6 beda.
Udah Bang Raja, ada yang mau ditanyakan lagi? Apalagi ya? Bentar. Nanyanya jangan Bible Bang, OT-nya nggak ada soalnya. Anda masih ingat syahadat nggak, Bang Raja? Bang Raja, Anda masih ingat syahadat nggak? Masih. Coba, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad. Loh, kok gitu doang? Tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sholat jenazah berapa rakaat, Bang Raja? Sholat jenazah 2 ya? 2. Kacau lu Bang. Bang gitu. Jangan diskusi dulu Bang, belajar lagi. Bang malu-maluin ya. Sholat jenazah 4 takbir Bang. Aku aja yang mualaf tahu loh Bang. Gimana lo Bang Raja? Sholat jenazah nggak pakai rakaat Bang. Lu mau sujud sama mayat. Abang mah kadang-kadang jangan diskusi dulu ya Bang ya, banyak monitor dulu ya Bang ya. Pertama itu harus piawai, kedua harus ngerti ilmu komunikasi, berbahasa yang benar, terus irit kata-kata gitu loh. Terus punya kemampuan menjawab yang basic, terus punya kemampuan menangkis, punya kemampuan menyerang. Itu tidak bisa didapat gitu. dengerin. Itu tidak bisa didapat dalam waktu singkat atau instan. Itu perlu waktu bertahun-tahun. Gitu ya. Kalau Bang Joma itu dari kecil Bang sudah bisa debat. Di samping dia memang otodidak, di samping memang dia juga belajar sampai S1. Gitu ya. Jadi nggak semudah itu. Jadi kalau belum punya jam terbang hindari dulu lah. Lebih baik monitor santai dulu sambil mencatat. Oke ya Bang ya. Oke, aku izin turunkan ya Bang Raja ya. Assalamualaikum. Bang Tony Wijaya, Bang Perwan, Bang Zul, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Tony Wijaya. Bang Tony. Ya, monitor aku izin turunkan ya. Kejam kali kau gebuk pantat orang. Waalaikumsalam. Iya, Bang Perwan, gimana Bang Perwan? Yang mau disampaikan? Tadi ada nak tanya dengan Oten tadi itu, tapi dia ada keluar. Apa turunin. Turun. Saya turun dulu. Oh iya siap Bang Perwan. Makasih Bang Perwan. Assalamualaikum. Salam. Bang Oyong, Bang Zul, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Oyong nih sayur nih Oyong. Bang Oyong. Enggak, monitor aku izin turunkan ya. Bang Zul. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Zul. Bang Zul. Wah, tidur mungkin. Kak Nurainun. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim Kak. Kak Nurainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Kak Nurainun? Ini mau salam kenal aja Bang, dari Riau, Nyimak ini. Ya Bang, salam kenal. Dan selalu ya Ada lagi Bang. yang mau disampaikan Bang? Nggak ada Bang, ini nyimak dulu. Siap. Aku izin turunin ya, nggak apa-apa ya Kak Nurainun. Oke, makasih ya Bang. Yo, makasih Bang. Assalamualaikum. Salam. Bang siapa nih? Bang Ham. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Ham kalau muslim. Bang Ham.
Ini saya mau nanya lagi, nanya apa Bang Raja? Per, kalau kita di Islam kan Rohul Kudus itu penyampai firman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, gitu ya. Kalau mereka Roh Kudus itu masuk ke dalam diri dia, tapi sayangnya, gitu ya, mereka kok nggak cerdas gitu. Justru umat Islam lah, ya, cerdas, terutama yang basic gitu ya. Siapa sih yang kita sembah? Ya, menurut yang disampaikan Rohul Kudus di dalam Al-Quran, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ayatnya satu kan ya. Rohul Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, misalnya surat Toha 14 ya. Gitu ya. Bagaimana cara menyembahnya? Nah, sholat kan gitu. Tapi mereka ini kok Roh Kudusnya datang kok jadi muter-muter gitu. Nah, dulu juga lo begitu, Fer. Pasti kamu begitu juga dulu tuh jawaban lo. Nah, sekarang Per lu jawab nih. Ada nggak yang kurang dari ada nggak informasi apapun bentuknya itu di Al-Quran itu kurang menurut kamu? Adalah Al-Quran kan udah sempurna. Maksudnya ada nggak kekurangan dalam Al-Quran? Nggak ada lah. Berarti Rohul Kudus gitu ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lengkap penyampaiannya, membuat manusia pintar apa belum, Per? Justru membuat manusia cerdas. Jadi kalau yang ditemui oleh penulis bahwa dibimbing oleh atau diilhami oleh itu menulis, mestinya penulisannya nggak ada yang salah dong. Nggak mungkin dong Rohul Kudus itu mengajari orang salah. Kan diilhami oleh Roh Kudus, kita bermanfaat untuk mengajarkan ya, Ber ya. Mestinya tulisan itu nggak ada yang keliru dong, nggak ada yang kontradiksi kan gitu ya, Ber ya? Nggak ada, ya. Tapi kenapa banyak yang kontradiksi? Bahkan menurut intern Kristen sendiri ditemukan 6.000 kesalahan. Nah, kalau Roh Kudus itu memandu, membuat atau ini Ustaz Tato udah aku panggil. Kenapa ada yang salah? Ya. Sampai dulu Ustaz Tata dulu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makanya kan kata Al-Quran kan zalikal kitabu robahu dalil mutakin. Gak ada keraguan namanya kitab suci, gak ada keraguan. Ustaz Tata, ada gak kesalahan? Saya dulu Faiz. Assalamualaikum. Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ada suara motor tuh Bang. Awas ketabrak. Pinggir Pantai Losari Bang, salam dari Makassar. Mohon maaf Deng. Izin. Deng. Salah pemupurang ya. Istilahnya izin bolehkah aku istilahnya memutar Handi Selebes YouTube jikalau misalnya di waktu-waktu senggang untuk memperdengarkan kepada pembeli-pembeli saya. Izin, jadi saya mohon izin baik itu Ustaz Tahta ataupun narasi-narasi Bang Suma. Jikalau ada izin, alhamdulillah, terima kasih banyak. Tapi rekaman dengan diputar aja Bang, diputar kalau bisa. Kalau bisa yang diputar itu channelnya Zulkifli Mabas. Siap. Channel beliau itu tahun ini harus target 1 juta subscribe, gitu ya. Insya Allah. Iya. Terima kasih banyak Pak Dendeng. Iya. Pemupurang, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Mantap.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Enggak Ustaz. Rohul Kudus itu tugasnya apa sih, Ustaz? Firman. Rohul Kudus itu penyampai firman, Jibril. Jibril itu namanya di Al-Quran disebut Ruhul Amin. As-Su'ara ayat 193. Nazala bihir Ruhul Amin. Jadi Al-Quran itu yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, Jibril. Kadang-kadang diberi nama Ruhul Kudus, An-Nahl 102. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Atau fa'arsalna ilaiha ruhana. Maryam, Allah mengutus ruh, yaitu Jibril. Udah. Terus itu tujuannya apa, Tad? Membuat manusia ini pintar beriman atau seperti apa, Tad? Ya kan malaikat itu punya tugas masing-masing. Ada pencatat amal baik dan jelek, rokib, atid. Penjaga surga, neraka, malik, ridwan. Jibril penyampai wahyu. Dia punya tugas. Tugasnya itu. Kalau Jibril apa tugasnya? Penyampai wahyu. Untuk para nabi. Mana guru udah istirahat ya? Istirahat kayaknya Ustaz Tata. Rehat sejenak. Bang Raja Ntar naik balik lagi lah. tuh Bang Raja. Bang Raja gimana Bang Raja? Iya, tadi Raja. mau nanya jadi lupa lagi nih. Ya. Lupa Ini aja. ingat dulu. Sholat jenazah 2 rakaat. Ada aja. Gak pernah ikut soalnya. Aduh. Tapi kan seenggaknya harus tahu Bang. Ya aja yang mualaf tahu loh Bang. 4 takbir. Mana Bang Raja nih? Masa sholat jenazah 2 rakaat. Ustaz, ada pertanyaan nih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan aja Al-Qur'an di zaman Nabi Adam alaihissalam supaya orang itu tidak bertengkar banyak kitab? Kenapa nggak Al-Qur'an saja, Ustaz? Nabi-nabi itu menerima wahyu juga. Ya. Terus ada pertengkaran itu karena sudah tersebar manusianya. Akhirnya manusia tidak kenal Tuhan. Dari Adam ke Nuh 1000 tahun. Tauhid masih. Nanti setelah Nuh inilah orang-orang tidak kenal Tuhan. Akhirnya mereka menyembah berhala, patung, pohon beringin. Nah supaya mereka kembali lagi mengenal Tuhan. Akhirnya wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Lalu Allah utus utusannya untuk memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya, biar mereka tidak menyembah manusia, tidak menyembah patung, tidak menyembah pohon beringin, gitu. Dikembalikan supaya mengenal Allah lagi, sebagaimana Nabi Adam, gitu. Aduh, Ustaz Tata. Aku mau nanya nih Ustaz Tata. Kan kalau misalkan yang benar itu agama Islam, kenapa Allah menciptakan banyak agama? Jadi ajaran yang benar itu dari Allah sudah diberikan. Cuma mereka yang tidak mau. Inna dina indallah Islam. Wa may yabtagi ghairal Islam dinan fala yuqbal. Udah diberikan, mereka sendiri yang minta banyak ajaran-ajaran. Sebenarnya satu, yaitu yang dibawa para nabi. Cuma mereka agama akhirnya banyak. Oke, ini banyak tamu. Gurunda, maju Gurunda. Iya Bang Katri. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam Katri.
Muslim semua kayaknya nih. Iya mungkin. Tadi OT-nya udah gugur satu persatu, Tad. Udah Bang kajian Raja. aja, kajian-kajian sobat-sobat yang ditanya oleh orang sebelah gitu loh, yang membuat kita kadang-kadang sulit menjawabnya kan gitu. Ayo teman-teman di bawah, kira-kira pertanyaan yang pernah ditujukan kepada Anda apa? Diketik aja di bawah atau di YouTube, nanti disampaikan di sini, nanti Ustaz Ate yang menjawab. Ini Bang Raja ada yang mau ditanyain nggak Bang Raja? Bentar lagi diingat dulu. Bentar. Tadi ditanya Al-Sukur Ustaz, tadi ditanya Al-Sukur 61 mengenai Nabi Isa tahu hari kiamat. Itu Ustaz. Iya, jadi bukan Isanya yang tahu, kitanya ini yang tahu dengan turunnya Isa. Menjadi pengetahuan untuk kita, bukan Isanya yang tahu. Ya, karena tanda-tandanya akhir zaman kiamat itu ada 10 tanda. Jadi umat Islam kalau 10 tanda ini ada, berarti kan kita tahu. Oh ini yang disebut Nabi itu. Bahwa di akhir zaman kiamat ini tanda-tandanya 10 tanda. Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa, Dajjal, ya At-Tuhan itu. Ibaratkan gini, tahta kamu tahu hujan itu kapan turun? Nggak tahu. Kalau tanda-tandanya tahu, mendung. Tahta kamu tahu kiamat itu kapan datang? Nggak tahu. Kalau tanda-tandanya tahu. Apa? Ya ini. Turunnya Isa, Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Nah, jadi pengetahuan untuk kita, bukan bukan Isanya yang tahu. Kitanya dengan sebab-sebabnya ini muncul, berarti kiamat udah dekat gitu. La ilmu lisa'ah itu maksudnya gitu. Oh ya, saya mau nanya lagi satu ya. Nggak mau. Udah ingat Bang Raja. Iya. Kenapa Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ayah? Walina ja'alahu ayatan linnas. Jadi gini, ketika ada orang mentuhankan Isa karena tanpa ayah, apa kata Allah? Kalian ini gimana sih? Ya ibaratkan gitu. Aku menciptakan Isa tanpa ayah malah dituhankan. Apa sulitnya bagi saya menciptakan tanpa ayah? Wong rahim ada, rahimnya Maria. Ya. Padahal aku menciptakan dengan 4 cara. Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu. Hawa tanpa ibu. Isa tanpa ayah. Handi dari proses ayah dan ibu. Tujuannya apa? Walina ja'alahu ayatan linna, sebagai tanda Allah ini kuasa. Nah, yang kedua, ini manfaatnya untuk kita semua, biar kita bisa menjawab. Tahta, apakah Tuhanmu bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Iya, Adam itu. Kalau tanpa ibu, bisa. Hawa itu. Kalau tanpa ayah, bisa Tahta? Bisa. Nabi Isa itu. Kalau dari ayah dan ibu, bisa. Ini semua kita semua ini. Berarti genap udah 4. Andai kan Allah tidak menciptakan Isa tanpa ayah, kurang 1 nanti kalau ditanya. Kalau tanpa ayah, bisa nggak Tahta? Aduh, siapa ya? Kan gitu. Nah, makanya walina ja'alahu ayatan linna, sebagai tanda Allah itu kuasa. Menciptakan tanpa ayah ibu, tanpa ayah. Atau dari proses ayah dan ibu. Gitu. Gitu Bang Raja. Iya, terus kan Nabi Isa itu paling banyak yang mujizatnya ya, mulai dari membuat burung dari tanah. Semua Nabi banyak Bang, mujizatnya nggak cuma Isa. Terus menghidupkan orang mati, terus menyembuhkan penyakit, menurunkan makanan dari langit. Nah terus, udah. Ya. Jadi gini. Jadi mujizatnya Isa itu kumpul di surat Al-Maidah ayat 110. Di situ kumpul di situ semua. Dan ingat, mujizat itu bukan suatu yang aneh gitu. Maksudnya percuma mujizat banyak. Intinya hasilnya apa?
Nabi Muhammad tidak digembor-gemborkan mujizatnya, tapi umatnya banyak. Nabi Musa tidak terlalu digembor-gemborkan mujizatnya, umatnya banyak. Nah justru ketika kita kagum dengan mujizat, wah Isa banyak mujizatnya, pertanyaannya apa pengaruhnya mujizat? Tetap saja dia didustakan kan oleh umatnya, bahkan mau dibunuh dia. Padahal tujuan mukjizat itu apa? Amrun khariqun lil adat. Sebagai bukti dia utusannya Allah. Nyatanya percuma mukjizatnya banyak tetap didustakan. Ya, makanya kata Allah, wahai Muhammad, kenapa saya tidak selalu menurutin permintaan orang Quraisy minta mukjizat? Kenapa kok tidak selalu saya berikan? Karena aku tahu mukjizat ini walaupun saya berikan kepadamu, aku tahu mereka tidak beriman. Contohnya, aku berikan mujizat kepada Isa begitu banyak, tapi nyatanya mereka tetap menolak dia sebagai utusanku, bahkan mau membunuh dia. Gitu. Jadi percuma juga digembor-gemborkan mujizat, tapi nyatanya tujuan dari mujizat itu tetap didustakan oleh umatnya Isa itu. Gitu. Dan mujizat itu menyesuaikan keadaan. Di zamannya Yusuf yang ngetren tabir mimpi. Makanya Yusuf diberi mujizat bisa menafsirkan mimpi. Di zamannya Musa menghadapi tukang sihir Fir'aun. Maka tongkat menjadi ular untuk menghadapi musuh-musuhnya Musa, yaitu tukang sihirnya Fir'aun. Di zamannya Musa ilmu kedokteran, pertobiban. Maka mujizat yang cocok untuk Isa penyembuhan, kedokteran, penyembuhan, tobib. Makanya mujizatnya Yesus ini rata-rata penyembuhan, menyembuhkan orang buta, sakit kosta, kayak gitu. Di zamannya Nabi Muhammad yang ngetren itu ilmu sastra. Akhirnya mujizat yang datang kepada Nabi Muhammad, Al-Quran yang sastranya tidak bisa ditiru sampai sekarang. Bahkan Allah menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misri wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kalau kamu tidak percaya, ragu, coba buat satu surat saja. Bahkan ada yang menantang Musailamatul Kadzdzab, aku bisa. Ya, coba wahyu Nabi Muhammad apa sekarang yang terbaru? Akhirnya turun surat An-Nasr itu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oh, kalau cuma itu saya bisa. Saya tadi malam menerima wahyu juga. Coba baca. Oke, dengerin ya. Ya wabar innama anti udhunani wa sadr wa sa'iruki hafzu nakr. Hai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada. Sedangkan anggota tubuhmu yang lain kecil mungil. Langsung ditertawakan sama orang-orang. Ini wahyu yang kamu terima. Waduh, jangan kamu sampaikan ke orang lain ya. Biar tidak diolok-olok kamu kan. Jadi gak bisa. Tidak bisa ditiru Al-Quran itu. Sampai sekarang gitu. Ya gitu mujizat itu. Jadi salah satu mujizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran itu sendiri ya. Iya, yang terbesar. Mujizat para nabi sebelumnya ada nggak sih yang bisa praktekin sekarang, Ustaz? Ya, dukun-dukun bisa itu. Sebaba bisa itu. Ada itu orang bisa tidak membelah lautan, tapi dia membelah akal, Bang. Ustaz. Raja udah ya. Lu mah di komal-komal mana? Nanya ini melulu lu. Ada pertanyaan, Ustaz. Kalau Allah itu maha adil dan menyayangi dan memuliakan para nabinya, kenapa Nabi Isa alaihissalam diselamatkan? Kenapa Nabi Zakaria dan Nabi lain itu tidak diselamatkan, Ustaz? Itu pertanyaan dari sebelah. Jadi kalau Nabi Zakaria dibunuh ya dibunuh biasa saja. Sedangkan Nabi Isa ini mau ditelanjangin gitu ya. Supaya dia mati terkutuk. Ibaratkan gini, ayo kita bunuh dia itu
sekiranya nanti dikenang seluruh dunia dia orang yang dikutuk Tuhan. Loh caranya gimana? Ya caranya harus mati disalib dia. Akhirnya mereka Matius 26 ayat 4 dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya dikutuk dia? Maka dia harus mati disalib. Ulangan 21:23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah. Jadi andai kan dia mati disalib beneran, nanti orang-orang di seluruh dunia suudzon nanti. Ketika disebut nama Yesus, berarti Isa, oh dialah orang yang dikutuk Tuhan, gitu nantinya. Makanya Allah tidak mau nabinya difitnah kayak gitu. Akhirnya wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah balas tipuan mereka. Allah gagalkan. Andai kan tidak gagal beneran, nah maka nanti di antaranya akan jelek kesannya itu nanti. Itu seakan-akan dia sesuai hukum Taurat. Apa? Orang yang dikutuk Tuhan gitu. Itu di antaranya. Kalau Bang Juma kan detail kalau menjelaskan. Kalau saya kan adiknya, ya singkat-singkat aja ya. Penjelasan Ustaz Tata gitu ya. Terus sobat mereka nih ya, sering terutama si Edis nih yang demi cuan keluar negeri dia ganti Tuhan sama si Udin. Si Edis kan tadinya Tuhannya bukan Yesus. Setelah sampai di luar negeri ganti Tuhan dia, Yesus Tuhan. Begitu juga si Udin. Tadinya dia waktu Muslim ya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ganti Tuhan karena dia jadi Kristen, Tuhannya adalah Yesus, kan gitu. Menurut Ustaz Tata, orang-orang yang kayak beginian ini latar yang mempengaruhi apa dan konsekuensinya apa? Orang yang seperti ini, Tat. Iya, orang-orang oten ini kebanyakan keluar dari definisi. Kalau Islam kan enggak. Apa itu mujizat, apa itu nabi, apa itu utusan, apa itu Tuhan. Maka posisikan itu sesuai dengan definisi. Kalau Tuhan itu kan wujud tertinggi. Wa huwal aliyul azim, berarti Allah. Disembah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Masuk kalau Islam. Ya. Kalau utusan, ya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Dia melakukan sesuai perintah Tuhan yang mengutus. Ya. Nah, kok bisa ada nabi dituhankan? Kan tidak cocok ya. Dalam segi apapun tidak masuk itu. Secara akal pun tidak masuk. Secara data agak masuk. Ya, supaya masuk gimana? Buang akalnya gitu. Ya. Kita sambit dulu nih. Oke, pas. Yohanes 13:13 masih. Ada Yohanes 13:13 naik nih. Ustadz. Bentar dulu Raja, lu diam dulu bentar. Pas. Assalamualaikum, selamat hari Paskah. Lah, hari Paskah. Iya, besok kebangkitannya Tuhan Yesus. Oh, Yesus besok bangkit. Bangkitlah hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, duduk di kanan sebelah Allah Bapa. Bukannya dia udah dibangkitkan kok tiap tahun dibangkitkan? Kok bangkit tiap tahun itu mengenang. Oh, ulang tahun mengenang. Iya, bedalah kan kalau dibangkitkan tiap tahun beda, itu kan mengenang atas kematiannya. Oh, jadi Paskah. Jadi Paskah itu memperingati hari kebangkitan Tuhanmu. Iya, kan dibilang inilah darahku, inilah dagingku, makanlah, kan perjamuan kudus kan. Makanya waktu roti itu kan itu sama anggur itu kan yang tidak beragi itu kan dibilang inilah darahku, minumlah.
inilah dagingku. Kan dipecah itu roti itu. Oke Pas, menurut kamu darah Yesus itu halal atau haram? Maksudnya? Darah Yesus itu loh. Kenapa? Halal atau haram? Itu bukan cerita haram halal. Yang pastinya itu udah halal karena Yesus itu kan Tuhan. halal. Darah Tuhan kan halal. Ya, coba. Entah Ustadz Tata, darah yang dipersembahkan itu hewan. Darah itu haram nggak sih, Tat? Tumbal lah gitu, Tat. Gimana, Tat, ceritanya? Iya, di dalam ajaran samawi itu membunuh itu dosa besar. Makanya kalau korban itu darah binatang yang halal untuk dimakan, disembelih. Sedangkan darah manusia dosa besar. Ini biasanya ajaran pagan nih, dewa-dewa Molok minta darah manusia. Coba, ketika kita bicara darah manusia, positif atau negatif? Pasti negatif. Yang kita ingat apa? Dracula, vampir, kan gitu. Karena memang udah negatif sudah. Itu ajaran pagan kayak gitu itu. Makanya korban itu darah binatang yang halal. Coba kalau darah manusia, apa yang kesannya kalau darah manusia? Pasti dengan hubungannya dengan Dracula, vampir, termasuk Kepas, kan gitu. Beda. Gini loh Pak Ustadz, jangan samakan Pak Ustadz darah Yesus dengan darah manusia gitu loh. Yesus bukan manusia, Bang Kepas. 100% Tuhan, 100% manusia. Ya berarti kan darah manusia juga, gimana sih Bang Kepas? Ya kan dari firman beda. Oh dari Ya firman kan Ustaz dan Tata. persetubuhan gitu loh. Saya pengen nanya kamu pakai akal ya. Menurut kamu bagusan mana? Mengorbankan hewan atau manusia jadi tumbal? Bukan masalah mengorbankan. Jadi gini, untuk menebus dosa manusia nggak bisa darah hewan, harus darah Tuhan. Boy, sadis kali sadis ya. Harus darah Tuhan. Ya kan Tuhan Yesus. Kan Tuhan itu roh, ada punya darah Tuhan itu. Kan beda lah, mana bisa darah hewan berkurban menghapus dosa kita. Makanya ketika Yesus itu kan berdoa di Gunung Getsemani dibilang, Darahnya Tuhan itu merah apa putih kira-kira? Darahnya Tuhan itu merah juga. Ya merah lah, kan dia kan dari janinnya siapa sih kandungan si Maria, ya merah lah. Mana ada darah manusia putih? Lanjut Fer. Ini kan Tapi itu kan penggenapan ya Bang Kepas. Iya benar sekali. Kamu udah tahu, berarti bentar lagi masuk Kristen nih. Tahu? Iya dong. Berarti Pak Peri, iya dong. Udah tahu artinya penggenapan. Berarti kan dia bilang sudah selesai. Kan dia bilang Yesus. Tugasnya kan udah selesai. PR-nya kan udah selesai di dunia. Enggak, maksudnya kan yang namanya penggenapan berarti kan ada nubuat. Ada nubuatnya kan? Baru ada penggenapan kan kayak gitu. Iya pokoknya ketika di Gunung Getsemani kan dibilang sudah selesai. Kan waktunya tiba. Nubuatnya di mana itu? Tertulis bahwasanya harus dengan darah manusia. Bukan nubuatnya, tapi gini, pengorbanannya sekretaris. Iya kan tadi penggenapan. Iya. Yang namanya penggenapan berarti ada nubuatnya dong. Ada di Yeremia, nanti saya kasih ayatnya ya. Nah, coba mana? Bentar, ini ada. Karena setahu saya tuh pakai darah hewan loh di PL itu juga, darah domba, lembu. PL ada. Bentar, saya ambil bentar ya. 1 menit, bentar ya. Ustadz Tata berarti itu haul yang keberapa Ustadz Tata ya? 1000 lah. 2025. Udah 2000 tahun ya. Pas. Oke pas. Dia baca apa sih ini anak ini? Ustaz Tata memang ada ajaran para nabi kayak gitu ya? Tunggu dulu, ku ambil apanya dari PL-nya, biar bahwa Yesus itu ada korelasinya dengan darah Yesus. Tadi kan ditanya Pak Peri itu,
Biar gua Apa? jawab. Apa itu? Ya aku nanya gini Bang Andi, kan kata dia kan penggenapan, nah berarti nubuatnya harus ada. Nah aku nanya kan di mana nubuatnya itu bahwasanya penembusan dosa itu harus dengan darah manusia. Ya kagak ada lah, ajaran para nabi nggak ada yang kayak gitu. Yang kayak gini itu bukan nubuatan, tapi ya tambahan di luar ajaran para nabi. Berasal dari mana? Ya berasal dari barat, dari pagan Romawi. Memang perlu ada tumbal. Siapa yang minta tumbal? Dewa Molok, dewa-dewa ini ajaran gitu. Kelar kan? Yang meminta darah manusia siapa? Tuhan atau Dewa Molok? Mana pas? Kenapa? Yang meminta persembahan darah manusia itu ya Tuhan atau Dewa Molok? Gak ada. Jadi gini, bukan permintaan Dewa Molo ataupun Tuhan, tapi karena kematiannya di kayu tiang salib itu mengeluarkan darah sehingga mati Yesus, bukan itu, bukan persembahan darah itu gitu loh. Ya pas, fungsi darah Yesus di tiang salib apa sih fungsinya? Tapi kalau hanya darah aja kenapa nggak pas Yesus disunat aja darahnya diambil? Iya ya, ngapain harus dibikin metong gitu ya? Iya kan kalau pakai akal Bang Andi kan, Yesus disunat kan keluar darah juga, kenapa nggak diambil aja tuh darah? Penembusan dosa. Raja lu jangan ikut campur Raja, lu turun aja di bawah. Lama-lama juga gua kerangkeng lu ya. Yesaya pasal 53 ayat 5. Ya elah, itu lagi. Itu jawabannya. Kagak ada hubungannya. PL-nya di situ. Ya saya 53 itu nggak ada urusannya sama Yesus kali. Kenapa nggak ada? Kan hamba Tuhan Bang Kepas, bukan Tuhan yang menderita, gimana sih? Di situ hamba Tuhan yang menderita, apa hubungannya sama Tuhan Yesus? Nomor berapa tadi Yesaya lu bilang? Nomor 3? Nomor 5. 53 ayat 5. Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Jelas. Sadis banget itu loh. Tambah lagi ayat saya. Yohanes 13 ayat 13. Buset lah lari ke situ. 11. Yohanes 1 ayat 1. Di apa? Kepas, di Wahyu, Bang Kepas. Alfa dan Omega. Bang Kepas, kalau lo membawakan Yesaya 53 berarti lo mengakui Yesus itu hamba Tuhan dong? Bukan, dia akan turun gitu loh. Elohim Yahweh itu menjadi manusia. Di mana di situ dikatakan Elohim turun? Lo parah lo Bang Kepas. Dengan ayat itu kan udah jelas. Artinya gini ya. Enggak Bang Kepas, aku butuh kejujuran Bang Kepas nih. Di Yesaya 53 itu tentang penderitaan Tuhan atau penderitaan hamba Tuhan? Penderitaan Yesus lah. Dia kan kedagingannya, keilahiannya kan di sorga. Enggak, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, Yesaya 53 itu penderitaan Tuhan atau penderitaan hamba Tuhan? Penderitaan hamba Tuhan lah. Nah, berarti hamba Tuhan. Berarti lu mengakui Yesus hamba Tuhan dong, bukan Tuhan? Enggak lah. Keilahiannya kan tetap gimana ada. sih? Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bang Kepas jelas-jelas di situ penderitaan hamba Tuhan Bang Kepas. Lo jangan begitu, Ferry juga kamu kan mantan. Jul juga mantan. Dulu juga kamu memperingati Paskah kok. Nah, sekarang Ferry lo jawab sama Jul nih. Kan sekarang ada mualaf nih. Dulu waktu Paskah itu kamu itu diajarin apa sih? Paskah itu ada namanya Jumat Agung yang kemarin. Terus ada namanya Kamis Putih, Rabu Abu, Minggu Palma,
Nah itu ada di Paskah. Cuman sebenarnya Paskah ini bukan ajaran, ini salah nih, makanya Paskah tuh kan berasal dari kata Pesak tuh. Cuman Kepas kan karena nggak belajar, biarin aja dia. Begini, Apa, Bah? kalau saya kan udah titisan Tuhan, beda lah. Kalau saya Ntar dulu Kepas. Ntar dulu Kepas. Jul dulu nih, Jul dulu. Silakan. Bentar Kepas. Lebih ke kalau di Protestan lebih memperingati kenaikan Yesua Hamasyah setelah penyaliban. Jumat Agung. Sekarang udah diganti, kenaikan Yesus Kristus udah diganti. besok kenaikannya, makanya kita bersukacita bahwa dia sudah bangkit dari kematian gitu loh. Bersukacita atas kematian, bukan kebangkitan. Kebangkitan lah, kan besok kebangkitannya. Ya, yang paling utama itu memperingati kenaikan pas penyalibannya. Kan sebelum kebangkitan kan mati kan? Iya. Ya makanya. Dibilang senang kematiannya nggak juga, dibilang sedih juga. Ya, pas yang kau bersukacita ini kematiannya atau hidup kembalinya? Ya naik ke surga lah, kan 3 hari dia apa kan, artinya dikalahkan maut itu. Nah, waktu dia mati itu kamu bersukacita atau seperti apa? Yang mana nih, konsep yang mana, kematian atau kebangkitan? Waktu Yesus mati di tiang salib, kamu senang atau kamu sedih? Sedih lah. Masa sedih. Kenapa sedih? Ya Tuhan Yesus ditombak apanya, tulang rusuknya keluar semua darahnya. Tulang rusuknya. Nauzubillah min dzalik. Berarti enggak Bang Andi, berarti pakai pas. Kan Bang Kepas sedih nih. Ya. Ketika Yesus dibikin kayak gitu. Seandainya nih Bang Kepas ada pada saat itu, Bang Kepas bantuin apa lari? Itu udah berulang ditanya Bang Hendy. Kalau saya bilang, ya saya pun kan murid-muridnya kan si Petrus itu kan si Kepas itu. Si Petrus itu kan dibilang 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia aja tak takut sama tentara Romawi. Murid-murid Yesus. Iya, maksudnya Bang Kepas seandainya ada nih pada saat kejadian itu, Bang Kepas bantuin apa lari tuh? Takut lah sama tentara Romawi pakai senjata ribuan. Katanya kasihan, gimana sih masa nggak mau bantuin? Namanya itu gini ya, ada ini misalnya hukuman apa yang mati itu. Ya kita sebagai keluarga, ya kalau ada keluarga kita ya sedih, tapi kan mau nggak mau gitu loh. Mau nggak mau harus kita terima hukuman dari negara itu gitu loh. Terus kita lawan jaksa 12 pas 1 rugi itu. Kan enggak juga. Karena kan udah ada putusan dari Pontius Pilatus bahwa ini harus disalibkan Yesus ini. Kan ada putusannya kan, nggak, kalau udah ada putusan ingkrah kan nggak bisa lagi, harus terimalah. Berarti Bang Kepas nggak mau bantu sama sekali dong, pasrah gitu aja ketika keputusan Pontius Pilatus. Gini loh, itu kan putusan dari Pontius Pilatus itu kan udah ingkrah, satu tentara Romawi menguasain ya kan Israel pada waktu itu, ya kan, gitu loh. Jadi mau nggak mau, emang sama seperti di negara ini, misalnya ada keluarganya ya dia harus tinggal menunggu jenazah aja, dibawa ke rumah, sedih ya sedih, tapi kan nggak bisa melawan negara. Tapi kan gini loh Bang Kepas, kita ngambil contoh kayak gini, di zamannya Paus Leo ke-10 pada masa kekatolikan kan bertentangan juga tuh sama Martin Luther. Dan pada waktu keluarga kenegaraan pada saat itu kan juga, tapi karena banyak yang pro Martin Luther kan nggak dibunuh. Padahal seharusnya kalau misalkan nggak ada yang pro ke Martin Luther, itu kan dia akan menerima hukuman penggal kepala pada saat itu. Nah, kalau begitu juga dengan Yesus dong. Kalau misalkan banyak orang yang pro pada saat itu, mungkin nggak akan kejadian kayak gitu. Beda, begini ya Pak Peri. Oh beda sih. Martin Luther itu manusia gitu loh. Yesus kan Tuhan. Jangan disamakan Yesus Tuhan dengan manusia.
Kalau Martin Luther dia menentang, ya, awal mula-mula gerejawi apa itu semua itu yang ada poin-poin yang bertentangan dengan kerajaan Tuhan Yesus, ya dia bebas dari hukuman itu gitu loh. Tapi kan kalau Yesus kan nggak bisa, karena kan sudah kehendak Bapa. Makanya waktu di Gunung Getsemani, Bapa, apabila bisa berlalu cawan ini biarlah berlalu, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kan Yesus kan gemetaran juga di situ di Gunung Getsemani berdoa kepada Bapa Ilahi. Berarti di salib itu kemauan Bapa, kemauan Tuhan. Iyalah kan dia bilang kehendak-Mu yang jadi. Kalau Bapa nggak berkehendak kan bisa aja Yesus nggak disalib. Bisa aja Yesus datang ke Indonesia ketemu di Sumatera Utara di Danau Toba nongkrong minum kopi. Baptis di Danau Toba gitu. Bukan gitu. Jadi menurut Kepas, kehendak Tuhan membunuh Tuhan gitu ya Kepasnya? Bukan. Jadi kalau kehendak Tuhan membunuh Tuhan berarti dua Tuhan. Ini kan satu. Nah, Bapak Tuhan nggak? Bapak itu Tuhan nggak? Bapak Tuhan. Yesus Tuhan? Tuhan. Jadi kehendak Bapak Tuhan membunuh Yesus Tuhan, betul? Nah ini dia kan tadi kan keilahiannya kan tetap melekat dengan kemanusiaan. Nah gimana itu? Ini. Ini dia. Ini dia. Iya dong. Ini dia nih. Ini yang nggak dipahami dalam Trinitas Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Enggak, Bang Kepas. Yesus nggak pernah disalib, Bang Kepas. Karena kenapa? Bagaimana mungkin orang yang disalib berteriak Tuhan Tuhan, sementara Yesus mengenal betul siapa Bapa itu? Karena analoginya gini, bagaimana mungkin ketika dia disalib dia berkata Eli Eli? Nah harusnya kan Bapa, ya kan? Nah artinya benar. Ya, Nah ketika Yesus disalib itu kan di kayu tiang salib, Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Artinya di situ Yesus itu pasrah. Siapa yang pasrah kemanusiaannya? Yesus itu konsisten dengan apa yang dia meminta. Contoh, dia selalu bergantung kepada sosok Bapa dan dia tidak pernah mengganti kata-katanya selain Bapa. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana mungkin ketika dia disalib dia berkata Tuhan Tuhan, ya kan? Nah, orang yang dekat dengan Bapa tidak mungkin secara spontan dia mau mengganti nama Bapa itu menjadi Tuhan. Karena kenapa? Yesus itu konsisten ketika dia menyebut sang sumber itu dengan menyebut Bapa, bukan Eli. Nggak ada. Artinya di situ menunjukkan bahwa Yesus yang lain yang disalib. Bagaimana mungkin orang yang berdoa kepada Bapa yang mampu menyelamatkan dia dari keselamatan, apakah Bapa itu membiarkan anaknya untuk kemudian dibunuh bahkan dikutuk? Nggak mungkin dong. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7 kan jelas. Dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapakku, ya kan? Bagaimana mungkin ketika disalib diganti Eli Eli Eli? Berarti itu menunjukkan Yesus yang lain. Yesus pun berubah bentuk. Yesus pun berubah bentuk di depan para murid. Pak, Ya kan? kalau Yesus Pak Jul nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan, mau apa kita bilang? Karena dia yang dibilangnya kan, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Barang siapa yang percaya kepada aku dia masuk surga. Iya, memang betul. Ketika Yeshua HaMashiach diberikan pengajaran kepada Bapa dan dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk kemudian dia ajarkan kepada para murid, maka itulah dia dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia mengatakan tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kenapa? Ya hanya dia satu-satunya yang diutus yang sebagaimana menyampaikan firman itu kepada para murid, bahkan kepada Bani Israel, ya kan? Nah bahkan ya, Yesus ketika dia datang ke dunia tidak ada hal yang membatasi dia kalau dia mau mengatakan dia adalah Tuhan atau mengaku atau meminta untuk disembah, ya kan? Nah, tapi kenyataannya akan apa?
Dia mengaku sebagai hamba, sebagai utusan. Nah, yang jadi kontradiksi, yang menjadi ambigu di dalam Bible, bagaimana mungkin orang yang dekat dengan Sang Bapa ketika masa-masa terakhirnya dia berkata Eli. Berarti ini menunjukkan bahwa Yesus yang disalib bukan Yesus yang sebagaimana diutus oleh Bani Israel kepada Bani Israel. Ya kan? Bagaimana bisa saya setiap hari memanggil Bang Handi, Bang Handi, Bang Handi, lalu saya ubah ke Handi? Nggak mungkin. Artinya itu bukan saya yang mengatakan ke Handi. Karena saya setiap hari, setiap bertemu dengan Bang Handi di Komar, selalu saya katakan Bang Handi, Bang Handi, Bang Handi, Bang Handi. Nggak mungkin dong saya ubah ke Handi. Aneh. Tanda tanya besar itu. Tanda tanya besar. Kok bisa saya panggil Bang Handi dengan Kak Handi? Bukan karena tidak bisa, tapi aneh. Yang sudah terbiasa dengan Bang Handi, tiba-tiba saya panggil Kak. Ada apa ini? Ya kan? Paham nggak sampai sini? Nangkap nggak ini? Ya kan? Kalau masih dibantah ya berarti otaknya Bang Kepas yang mungkin masih terkontaminasi dengan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, bahkan selalu mengikuti bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan mendapatkan keselamatan. Sebenarnya justru orang yang mengikuti Yesus itu sebagai nabi, bahkan sebagai utusan, itulah orang yang mendapatkan hidup yang kekal. Jelas ayatnya, ya kan? Lanjut Bang Kepas. Silakan Bang Kepas. Bang Kepas. Langsung ngambek deh Bang Jul. Bang Kepas, mute itu Bang Kepas. Saya kan nyimak, bukan Bang Kepas. Tapi gini Bang Kepas, menyangkut penjelasan Bang Jul tadi, ini kan yang dibunuh ini kan Tuhan nih kan, benar nggak Bang Kepas? Mati itu kemanusiaannya, Tuhan ilahinya kan tetap di sorga, makanya dia bisa bangkit. Mana bisa mati Tuhan? Kalau Bang Kepas, kalau misalkan yang mati bukan Tuhan, Paskah kan memperingati kematian Tuhan. Gimana sih Bang Kepas? Bohong mulu nih. Kematian kedagingannya, tapi kan dia Tuhan. Paskah itu apaan? Paskah? Paskah hari apa? Memperingati apa? Yan. Memperingati kematian kan? Iya, kematian Tuhan Yesus. Nah berarti kan kayak yang mati Tuhan. Gimana sih Bang Kepas nih? Nggak jelas. Ini dia. Bang Indi aja bingung sampai sekarang. Saya kirain udah tahu. Padahal kan masih sampai sekarang kan masih bingung. Kalau saya kan nggak bingung lagi saya. Enggak, Bang Kepas lucu. Ketika ditanya Paskah itu memperingati kematian Tuhan. Ketika yang ditanya di kayu salib yang mati Tuhan bukan manusia. Kan aneh Bang Kepas. Iya lah, itu kan daging, itu kan ditombak kan. Kalau keluar darah kan artinya kan kalau manusia kalau udah habis darahnya pasti mati, karena darah adalah nyawa. Kan di perjanjiannya lama kan udah dibilang darah adalah nyawa, makanya dibilang jangan makan darah karena berarti darah adalah nyawa. Yang dagingnya itu Tuhan bukan? Kedagingannya yang enggak kan dibilang di Filipi 25-11 itu kan dibilang dia memakai rupa seorang hamba, mau mengosongkan dirinya. Yesus itu kedagingannya rupa seorang hamba. Lah Kolose 29 apaan? Secara kedagingan adalah Tuhan. Iya kan itu kan mengenang, makanya inilah darahku. Kok mengenang sih? Coba aja baca Kolose 29. Kalau misalkan yang di kayu salib secara yang disalib itu kedagingannya atau roh? Yang disalib itu kan kedagingannya, makanya elo laba sabatani. Nah, ketika dia berdoa gitu berarti Tuhan berdoa sama Tuhan tuh Bang Kepas ya? Enggak lah, kemanusiaannya itu berdoa kepada Elohim. Lah itu kan belum mati kan? Makanya dia masih berdoa. Iyalah, belum mati lah. Yang berdoa itu Tuhan bukan? Kedagingannya manusia. Iya Tuhan bukan? Kan surga. Tuhan bukan tuh Bang Kepas? Manusia yang berdoa itu. Yang berdoa itu kan kedagingannya. Iman Tuhan apa bukan? Ya bukan. Aduh, parah nih Bang Jul. Bang Kepas,
Bang Kepas silakan, ada Mi. pegang itu Bible nggak di situ? Ada Al-Quran, Bible ada di sini. Nah, coba Bang Kepas buka di Yeremia 44 nomor 4. Bacakan aja supaya 1.200 orang ini mendengar Pak Jun. Oke, baik. Di situ Tuhan berfirman, apa yang dia katakan? Aku terus menerus telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi. Nah, kata Yesus di dalam Matius 10:41, siapa yang menyambut seorang nabi karena sadar bahwa nabi itu utusan Allah, maka orang itu akan turut menerima berkat Allah seperti yang diberikan kepada seorang nabi. Nah, mari kita lihat lagi apa yang dikatakan. Ketika orang banyak itu menyambut atau berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya kan? Nah, bilangan 12 nomor 6. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Nah, artinya Tuhan memperkenalkan dirinya melalui para nabi, melalui para utusan, ya kan? Nah, contoh gini, di dalam Mazmur 50 nomor 7, Tuhan berfirman, dengarlah umatku, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah dan Allahmu. Apa kata Musa di dalam Ulangan 6 nomor 4? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus berkata di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di dalam 1 Korintus 8 nomor 4, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Bukan Tritunggal, bukan Trinitas. Paham ya? Lanjut. Makanya kan udah saya bilang dari awal, beda. Tuhan kita pun sebenarnya beda. Oh beda. Kalau karena- Tuhannya Bang Kepas sama Tuhannya Yesus beda apa sama? Tuhan saya kan Elohim Yahweh, Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, ini yang benar yang mana, Elohim apa Yesus? Emang Sama sama itu. Elohim sama Yesus? Sama itu. Oh. Berarti Tuhannya Bang Kepas sama Tuhannya Yesus sama? Elohim Yahweh menjadi manusia. Berarti Yesus menuhankan dirinya sendiri dong? Enggak lah. Lah, kan Yesus Tuhan kata Bang Kepas. Bang Kepas menuhankan Yesus enggak? Oh iyalah, Yesus Tuhan. Nah, berarti pas ketika Yesus dilahirkan sama Maria, Yesus menuhankan dirinya sendiri? Enggak lah, mana bisa menuhankan Ya katanya Yesus gimana sih? Yang dilahirkan Maria itu Tuhan bukan Bang Kepas? Yang dilahirkan Maria itu ya Tuhan, dia itu Bapa. Siapa namanya? Yesus. Nah, berarti Yesus menuhankan dirinya sendiri? Enggak lah. Nah, terus menuhankan siapa? Kan kedagingannya aja itu. Enggak, berarti Yesus menuhankan siapa? Yesus menuhankan siapa? Mana ada Yesus menuhankan? Dia Tuhan. Iya, berarti menuhankan dirinya sendiri? Enggak lah. Ngapain dia? Nah, terus menuhankan siapa? Yang mana? Aku tanya. Kan tadi kata Bang Cinta Bang Kepas, Tuhannya Bang Kepas sama Tuhannya Yesus sama apa enggak? Tuhan saya kan Tuhan Yesus, tapi kan itu kan dari Elohim Yahweh, Adonai. Enggak, aku nanya simpel, beda atau sama? Itu sama itu, Bapak itu. Berarti Tuhannya Bang Kepas sama Tuhannya Yesus sama? Sama. Tuhannya Bang Kepas siapa? Tuhan Yesus. Berarti Yesus menuhankan dirinya sendiri? Enggak lah, kan dia Tuhan. Kayak mana sih Bang Kepas? Yang dilahirkan Maria itu Tuhan bukan? Bingung lah, karena nggak ada Roh Kudus. Ya bingung lah, kayak gini makanya aku bilang. Kalau saya kan udah jelas. Enggak, berarti Yesus menuhankan dirinya sendiri? Ya enggak lah, dia Tuhan kok. Ngapain dia menuhankan? Berarti dia menuhankan siapa Bang Kepas? Dia itu Bapa, kan keilahiannya kan di sorga. Dia kan kemanusiaannya kan di bumi. Iya, berarti dia menuhankan siapa? Makanya kata Yesus, kalau kalian melihat aku berarti kalian sudah melihat Bapa. Artinya dia Bapa itu secara tidak langsung. Oh, berarti secara nggak langsung Yesus itu adalah Bapa? Iyalah. Berarti yang dimati di kayu salib adalah Bapa juga?
Ya enggak lah, kemanusiaannya. Lah tadi katanya Yesus itu adalah Bapa. Gimana sih kemanusiaannya? Iya, Gimana sih? keilahiannya kan di sorga. Oh, berarti ketika disalib Bapak udah nggak ada tuh. Adalah. Berarti Bapak yang disalib. Bapak itu kan di sorga, makanya Elo laba sabatani, Allahku mengapa kau tinggalkan aku, ke dalam tanganmu kusurahkan rohku. Iya kan kata Bang Kepas, Yesus ini kan adalah Bapa. Iya kan? Nah, berarti yang disalib itu Bapak juga ngikut tersalib. Itu Bapak itu kan kehendak Bapak. Jadi dia kan di sorga keilahiannya. Yang mati Keilahiannya. kemanusiaannya. Berarti waktu disalib itu keilahian Bapak masih terlekat pada diri Yesus atau sudah enggak? Melekat lah, makanya dia bangkit dari antara orang mati. Kalau Nah, berarti Bapak ngikut tersalib. Itu Bang Kepas menyatakan sendiri masih melekat pada diri Yesus keilahian Bapak. melekat bukan berarti bersamaan gitu loh. Jangan salah. Terus? Ya kan kedagingannya aja. Kalau Bapak itu kan nggak bisa mati. Bapak kan pencipta. Aku tanya, Bang Kepas, yang dilahirkan Maria itu kedagingan atau keilahian? Apa? Yang dilahirkan Maria di kota Daud itu kedagingan atau keilahian? Kedagingan lah. Firman menjadi daging. Kedagingannya itu Tuhan bukan yang dilahirkan Maria tuh? Enggak lah. Kedagingannya itu kan sebagai supaya bisa langsung melihat Bapa melihat perantaran Yesus. Ya itu Tuhan bukan yang dilahirkan Maria tuh secara kemanusiaannya. Tuhan kan? Tuhan. Nah berarti Tuhan itu daging kan? Tuhannya Bang Kepas daging kan? Ya itu kan hanya dipakai aja itu daging itu. Keilahiannya kan itu yang kita sembah. Wah parah nih Bang Jul. Orang nanya yang Memang Kepas mah apa namanya menyembunyikan yang namanya kebenaran. Nih bayangkan aja nih Bang, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Allah itulah yang memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah Allah ini kan Tuhan. Saya mau masak dulu ya, mau makan malam ya Pak ya, Pak Jul, Pak Peri, Pak Hendi, Bang Juma, Pak Tata, Bunda. Oh, udah. Ya, lanjut aja lah. Oh pada kemana nih Ustaz Tata? Udah tidur Ustaz Tata? Ustaz Tata tidur nih kayaknya nih. Ada itu. Kepas kenapa itu? Turun dia. Nggak ada hotel nih. Adanya Bang Jul ke mantan hotel. Mantan hotel dia mah. Nggak tahu, nggak mungkin 1,1 juta ini nggak ada hotel. Payah. Saya ini heran loh. Mereka ini dengan menyambut hari Paskah, mereka itu kadang sedih menyambut hari Paskah dengan kematian Yesua Hamasiah. Mereka juga senang dengan kebangkitannya. Mereka ini sadar nggak sih? Senang kali mereka Tuhan mereka dibunuh-bunuh. La ilaha illallah. Kenapa Kristen kok senang Bang Jul ya gitu ya? Tuhannya digepukin. Sampai hari kematiannya pun diperingati Bang Jul. Berarti tidaknya memperingati ini kejadian pada saat itu Bang Jul kan? Iya, hari Paskah kan kalau di Protestan kan memperingati kematiannya. Paskah itu memperingati kematiannya. Bukan kebangkitannya.
agak lain memang. Ini Bang Handi, ini ada kesamaan juga ini antara Islam dengan Kristen ya. Kalau di dalam Quran kan nikahilah perempuan yang engkau senangi 2, 3 atau 4. Tapi kalau di anu Kristen senangilah Tuhan 1, 2 bahkan 3. Oh, ngeri kali, Bah. Jelas kok. Nggak tahu konsep Tritunggal ini didapat dari mana ya? Nggak tahu. Pusing juga aku. Ya inilah teman-teman, banggalah menjadi muslim. Ditanya Tuhan mau berapa ya? 1. Siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa coba? Buset nih muter kayak mana-mana. Untung aja lo udah mau alap. Coba lu masih oten ketemu gue. Kabur. Gue bolak-balik lo. Gue bolak-balik kayak serabi. Jalan satu-satunya kabur, Bang Andi. Apalagi yang saya mau jawab. Udah mentok kok. Kok pakai darah manusia sekali ya, skepas. Tapi sebenarnya kita sebagai muslim ya diskusi boleh, tapi kalau imannya udah begitu kita nggak boleh tertawakan iman seseorang ya. Iya, percayanya begitu. Kita hanya menyampaikan bahwa ya ajaran para nabi itu ya nggak ada begitu. Iya. Alat uji memang untuk Abraham kalau di sebelah Nabi Ibrahim itu adalah memang diuji imannya untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail itu. Iya, betul. Tapi endingnya kan itu ujian doang, diganti sama domba kan gitu. Betul Bang Andi. Mana Andreas? Naik Andreas. Andreas naik. Nanti besok Itu bahkan ya di dalam Lukas 1 nomor 42 ya. Kan di situ Elizabeth itu kan berkata sama Maria, di antara semua perempuan kan cuma si Maria ini yang diberkati Tuhan, begitupun anak yang akan dia lahirkan. Nah, ini kan bertentangan dengan Lukas 2 nomor 11. Bertentangan sekali. Bagaimana mungkin Tuhan memberkati Tuhan ya? Ya aneh-aneh juga sih kalau saya nggak permasalahkan Tritunggalnya Bang ya. Yang saya permasalahkan itu penyampaian tentang Tritunggal. Saya tidak menertawakan keimanan tentang Tritunggal, tapi menertawakan tentang apa ya, penyampaian mereka aja. Bingung saya kadang. Mbak Henry, Muslim tahu Kristen Bang Henry? Selamat malam, Assalamualaikum. Mbak Henry. Ini Mbak Henry ini kelihatannya hanya di host, kalau yang lain enggak. Kok bisa gitu ya, Ber? Di sini kelihatan? Enggak, yang permintaannya tadi. Oh, iya biasanya ada begitu, ada bagian. Ini Andreas nih, terserah lu mau apain dia tuh. Ya, salami Andreas. Ber. Baru masuk Enggak bener lu. Dari tadi gue telepon di reject. Halo. Salamin Pak Jun tuh. Dia Bang Andreas. Lanjutkan. Baru masuk saya. Lanjutkan yang tadi. Apa yang itu topinya pasca sama darah manusia gitu loh. Lanjut. Oh. Ya lanjutkan tadi sama siapa itu? Bang Andreas. Ini kita kalau berbicara tentang hari Paskah nih Bang Andreas kan. Ya, kita tahu kan hari Paskah itu kan memperingati di mana hari di mana dia mati dan di mana dia bangkit. Nah, tapi yang saya mau tegaskan di sini,
ini ada penolakan secara logika Bang Andreas, ya kan? Iya. Karena kalau kita merujuk kepada esensi Tuhan ini kan tidak terbatas ketika Dia mengampuni, ya kan? Kalau kemudian Tuhan itu bisa mengampuni dari surga atas apa yang kemudian dilakukan oleh ciptaannya, nah poinnya adalah kok bisa Tuhan itu harus turun bahkan berwujud sebagai manusia yang bahkan ini diimani sampai sekarang oleh teman-teman Kristen. Karena kalau kita mau kembalikan kepada esensi Tuhan itu, ini kontradiksi Bang Andreas. Tuhan bisa mengampuni, tapi Dia yang turun untuk menebus dosa itu. Nah, dosa yang dimana dibuat oleh ciptaannya sendiri, ya kan? Nah, kenapa harus Tuhan yang harus mati? Bahkan kita sandarkan kematian ini dalam hal terkutuk. Ini kalau kita mau merujuk kepada data-data Bible itu Bang Andreas, ya kan? Nah, itu yang pertama Bang Andreas. Dan yang kedua, saya mau dengar dari Bang Andreas dari segi data yang bisa menanggapi apa yang saya jelaskan kepada Bang Andreas mengenai kematian yang yang teman-teman Kristen katakan adalah kematian Tuhan itu, ya kan? Nah, silakan Bang Andreas ditanggapi. Sama yang lain aja dulu. Coba kasih kesempatan sama yang lain dulu. Nggak ada Bang Andreas, cuma Bang Andreas sendiri ini. Oh, nggak ada Kristen di atas ini kah? Nggak ada. Oh. Nggak mungkin saya tanya sama Bang Handi. Bang Ferry. Ya salam. Saya kira ada yang di atas. Saya sendiri yang di atas ya. Pantas tidak ada tip-tip layarnya. Nah, Sami? Sami ya. Oke ya. Oke, sedikit saja ya. Nggak usah lama-lama saya ini kayaknya. Oke. Tadi itu ya dikatakan kenapa harus harus dia turun kan? Karena dia kan maha kuasa. Harusnya ya dia langsung mengampuni saja kan, nggak usah kasih turun-turun lewat perantara begitu ya. Iya. Ya, kalau saya tanggapi itu ya mungkin kan begini. Namanya Tuhan itu kan mempunyai kekuasaan atau otoritas tertinggi kan. Jadi apa yang dia mau lakukan, apa yang mau dia kehendaki, ya terserah dia. Seperti itu aja jawabannya itu. Iya kan? Ya. Okay. Iya, karena dia maha kuasa, dia mempunyai otoritas tertinggi, dia mempunyai hak prerogatif. Jadi ya apa yang dia mau lakukan ya terserah dia. Kita tinggal pasrah aja kita. Pasrah aja kita apa yang dia mau lakukan kan. Kita tidak bisa menyamai, kita tidak bisa menolak kalau apa yang dia mau lakukan begitu. Jadi apa gini Bang Andreas. Ini kan kalau kita berbicara tentang otoritas, berarti ini kepenuhan, kemutlakan Tuhan lah. Iya, kekuasaannya. Kalau kita berbicara tentang otoritas Tuhan, ya kan? Iya. Justru Tuhan yang bisa mengampuni dimanapun dia berada, apalagi teman-teman Kristen mengakui sang sumber itu kan berada di surga. Ketika ciptaannya itu melakukan semuanya yang namanya dosa bahkan kesalahan, iya, cukup meminta ampun kepada Dia, Tuhan mengampuni dari surga. Iya. Ya kan? Tanpa harus Tuhan itu turun kemudian ke dunia dan menjadikan dirinya terhina, dan menjadikan dirinya terkutuk, dan menjadikan dirinya tidak maha kuasa. Justru kodrat keilahian Tuhan ini terhianati dengan apa yang dia lakukan sendiri. Nah, kita tahu Bang Andreas, keterbatasan makhluk ini banyak. Iya. Bagaimana kita mau nisbatkan keterbatasan itu kepada Tuhan? Ya kan? Kita kalau misalnya begini, kita berbicara kemahakuasaannya. Kalau
apakah ketika Tuhan itu bisa jadi manusia, apakah kemudian juga Tuhan bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi kotoran? Ya, saya rasa tidak mungkin, mustahil bagi Tuhan. Sama halnya saya menanyakan kepada Pak Andreas, bisakah Tuhan menciptakan ciptaan yang dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Contoh, bisakah Tuhan menciptakan batu, bahkan batu itu tidak bisa diangkatnya? Gak mungkin. Ini kita berbicara tentang otoritas Tuhan. Nah, otoritas Tuhan ini kan sepenuhnya. Oke. Ya kan? Betul. Ada. Nah, ini yang jadi masalahnya, dan inilah yang menjadi problem. Karena manusia itu tidak bisa kita pungkiri, Bang Andreas, pasti menggunakan yang namanya akal. Nah, kalau misalnya akal ini kita tidak pergunakan untuk kemudian menanyakan sosok Tuhan itu, lalu apa gunanya Tuhan memberikan akal kepada manusia? Oh ya, betul sekali. Nah, silakan. Ya, sama juga pemikiran saya ini, saudaraku, bahwa kenapa kan Tuhan itu kan maha kuasa. Kenapa dia harus melakukan yang sudah dipaparkan tadi kan? Itu pikiran kita itu sama itu. Tetapi kenyataannya ya sudah terjadi. Jadi mau diapa? Makanya saya berpikir karena sudah terjadi, ya tidak mungkin kita ya mau memerintah Tuhan lagi kan, bilang, kenapa kamu lakukan ini, tarik gitu, rubah begini. Kan kita tidak punya wewenang di situ, tidak punya hak, kita punya hak sebenarnya, tetapi kita tidak punya kuasa untuk bernego sesama sang maha kuasa ini. Itu aja sebenarnya, sama pemikiran kita itu. Saya juga seperti itu. Oke. Namun yang itu saya sampaikan, karena kita sama pemikiran yang sudah dibangun di situ, tapi itu yang sudah terjadi, ya kan? Ya. Kita tidak mampu lagi bilang, waduh, begini, begitu kan? Sudah terjadi. Jadi mau ya satu-satunya karena dia perintahkan begitu aturannya, ya mau tidak mau ya harus dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan itu namanya perintah, ya pasti kan ada konsekuensi. Baru konsekuensinya mengerikan. Nah, seperti itu. Jadi kita sepakat. Saya sepakat di sini, Bang. Oke. Nih kalau kita lihat ya, Bang Andreas ya. Bahkan di dalam kisah para rasul, kisah para apostolos 3:26, di situ ketika Allah mengangkat dan mengutus Yesus ke dunia itu sebagai hambanya dan penyelamat. Artinya menunjukkan bahwa menyelamatkan apa? Menyelamatkan para umat-umatnya, para hamba-hambanya dari sistem jahiliyah. Nah, mari kita lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, kami mengutus kepadamu Muhammad sebagaimana kami mengutus nabi-nabi terdahulu. Begitupun yang terjadi pada Ibrahim, Musa, Ishak, Daud yang diberikan Zabur. Agar kenapa? Agar tidak ada alasan manusia itu mengeluh bahwa kenapa harus ada yang namanya kesesatan di dunia yang sebagaimana diciptakan oleh Tuhan. Nah, itulah gini, jahiliyah atau tempat dunia itu adalah bentuk ujian yang dimana Tuhan berikan kepada manusia. Tapi manusia diberikan free will, kehendak bebas. Tapi di sisi lain, Tuhan atau Allah itu mengutus juga para hambanya yang kita katakan sebagai nabi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kemudian orang-orang itu yang di luar dari para nabi, untuk mengikuti kemudian jalan-jalan yang lurus, yang sebagaimana diperintahkan kemudian untuk mengikuti para nabi. Nah, Yesus itu diutus kemudian oleh Bapa untuk sebagaimana hamba-hambanya mengetahui dan untuk mengenal siapa Bapa itu. Ya kan? Iya. Nah, artinya di sini menunjukkan kedudukan Yesus dan kedudukan Bapa, ya kan? Di dalam di dalam Yohanes 14 nomor 16
Aku akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepada kamu penolong lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selamanya. Nah, kalaulah Yesus yang teman-teman Kristen katakan adalah sebagai Tuhan, bagaimana mungkin Yesus mengatakan hal yang demikian? Bahwa akan ada sosok yang selanjutnya, yang akan kemudian menuntun orang-orang yang sebagaimana diperintahkan Tuhan itu dan mengutus Yesus itu untuk mengajak kemudian menyembah satu Tuhan. Nah, di sini Bang Andreas, yang harus Bang Andreas pahami adalah kalau di dalam Islam Nabi Isa alaihissalam, setelah Nabi Isa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW itu akan kemudian menyambung apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Ya kan? Nah, di dalam Islam 5 nabi yang diberikan gelar ulul azmi. Wih, kok ada serumnya di sini ya? Ya. Di sini menunjukkan bahwa sosok yang teman-teman Kristen katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan tidak punya landasan, bahkan hal yang paling fundamental, hal yang mendasar sedikit pun untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Tapi paling banyak kita temukan pengajaran Yesus, bahkan yang tertulis di dalam Bible, itu menunjuk atau merujuk kepada hamba bahkan nabi. Ya kan? Nah, artinya jelas Bang Andreas. Nah, karena nggak mungkin, karena kembali lagi, nggak mungkin Tuhan itu datang lalu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan terkutuk. Nah, ini kan sesuatu yang penisbatan kepada Tuhan yang tidak layak, yang tidak elok kita nisbatkan kepada Tuhan. Ya kan? Nah, harusnya kita berpikir di sini. Apa iya Tuhan mati? Nggak mungkin. Sementara dalam 1 Timotius 6 nomor 15, Tuhan tidak takluk oleh maut. Ya kan? Nah, sementara Yesus mati. Sekalipun dia bangkit, tapi pernah mati. Bagaimana mungkin Tuhan dikalahkan oleh maut? Nah, mungkin, mustahil Bang Andreas. Apalagi terkutuk. Ya kan? Oke. Nah, silakan. Oke ya. Ya. Oke, itu kan saya sudah bilang tadi. Kecil suaranya Bang Andreas. Ya. Suaranya kecil. Ya, itu kan saya sudah bilang dari awal tadi kan. Kemahakuasaan Tuhan itu kan, otoritas tertinggi itu dari Tuhan. Jadi apa yang dia mau lakukan terserah dia. Kalau itu dia mau lakukan harus seperti itu rumusannya, ya kita tinggal ya mau apa lagi, ya kan? Sekalipun pahit bagi kita atau tidak cocok bagi kita, tidak suka atau bagaimana, kalau sudah keputusannya, ya tinggal kita menjalani. Seperti itu. Nah, ya cukup seperti itu saja menurut saya itu. Ya, jawaban ya, saya. Iya, Ya baik. kan? Baik Pak Andreas. Tidak apa-apa, saya menghargai kok apa yang Pak Andreas jelaskan. Iya, tapi betul kan, maksudnya masuk akal saya itu jawaban saya itu bahwa karena Tuhan itu maha kuasa kan, jadi ya maunya apa dia, sesuka-sukanya dia kan, ya kita suka tidak suka keputusannya, ya mau dia apa, kita tidak punya hak. Bukan tidak punya hak, kita tidak punya kuasa lagi untuk bilang wah kami tidak ini. Ya sekalipun kita memberontak, sekalipun kita bagaimanapun caranya, kalau sudah keputusannya, ya namanya kita kan bawahan, tidak punya kuasa kan, yang setara dengan dia, ya kita tidak bisa melawan. Walaupun itu pahit bagi kita, tidak masuk akal bagi kita, sangat sulit bagi kita, ya mau diapa lagi, ya itu tinggal penderitaan saja yang kita alami. Ya kan, sama dengan pemerintah kita sekarang kan, kalau Prabowo amburadul, ya mau gimana ya, kita tinggal masyarakat Indonesia ya suka tidak suka ya tetap kita, namanya kita masih hidup,
kita jalanilah keputusan itu, pemerintahannya itu kan, keputusannya dia. Nah, sama dengan Tuhan ini, dia yang maha kuasa, ya kan, dari segala-galanya. Ya, apa yang ada yang mau perbuat, suka tidak suka, tetap kita jalani. Oke? Baik. Betul tidak? Betul tidak? Saya tidak bisa katakan itu betul, itu Pak Andreas, karena kita berbicara tentang esensi Tuhan atau eksistensi Tuhan. Karena kita tidak bisa membohongi yang namanya akal sehat, Pak Andreas. Ya. Karena kaidah-kaidah logika itu harus rasional, harus berdasarkan prinsip rasional, masuk secara akal, masuk secara pikiran. Apalagi kita berbicara tentang esensi Tuhan ini, ya kan, hakikat Tuhan. Nah, mungkin bagi Pak Andreas itu masuk akal, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu masuk akal, karena saya orang yang berpikir secara rasional, Pak Andreas, ya kan? Karena Tuhan saya memberikan saya akal untuk memahami Dia. Justru di dalam Islam, puluhan ayat untuk kemudian kita diajak untuk berpikir sebelum kita mengenal yang namanya Tuhan Allah. Seperti apa dia itu? Kenapa dia dikatakan Tuhan? Layak nggak dia disembah? Apakah dia tempat untuk kita bergantung? Ya kan? Nah, manusia ini itu Pak Andreas, itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya dosa bahkan, ya kan? Justru manusia itu memiliki hak prerogatif ketika kita berbuat dosa. Ada jalan kemudian ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, artinya kita menggantungkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi kalau dia sendiri tidak bisa menolong dirinya, bahkan dia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimana mungkin kita katakan dia Tuhan yang notabene dia adalah tempat bergantung bagi makhluk. Nah, justru itu konsep yang sangat fundamental di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat Al-Ikhlas, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Dia tidak beranak, apalagi diperanakan. Dia tempat bergantung, dan tidak ada yang seperti dia. Nah, kalau Tuhan sudah sama dengan makhluknya, artinya kodratnya ini sama, ya kan? Nah, Tuhan itu Pak Andreas harus berbeda, tidak boleh sama. Ketika manusia terbatas, Tuhan tidak boleh terbatas. Ya, kembali lagi, dia memiliki esensi yang berbeda, otoritas yang paling tinggi, karena dia pemilik dari kebenaran itu semua. Manusia tempatnya benar, tapi kalau kita merujuk yang namanya kebenaran, artinya kita merujuk kepada Tuhan. Apalagi kita berbicara tentang iman. Ya kan, iman ini kan meyakini sesuatu yang kita sembah. Apa sih arti dari Tuhan itu? Ya, sesuatu yang kita yakini. Ketika manusia meyakini bahwa dia benar-benar adalah, ketika kita meyakini bahwa dia benar-benar adalah Tuhan, dan memang dia adalah Tuhan, ya kita harus pahami, oh iya, ketika sudah kita yakin bahwa dia adalah Tuhan, berarti samina wa atona. Samina wa atona. Iya, betul. Justru itu, berakal dulu Kak. Itu kalau di dalam Islam abangku, jangan sampai kita beriman hanya ikut-ikutan, berbahaya. Ya kan? Nah, justru itu kita pikirkan, kita tanya, di dalam Islam harus kritis. Apakah Allah itu adalah Tuhan? Oke. Di mana buktinya? Bla 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 dan lain sebagainya. Kenapa dia meminta untuk disembah? Ada ayatnya, wa ma khalaqatul jin wal insan illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya beribadah kepadaku. Dan untuk apa solat itu? Inna solati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Nah, di dalam Islam banyak ayat-ayat untuk kemudian berpikir dulu.
Apakah kalian tidak berpikir setelah kami memberikan kebesaran kami? Pak Andreas, ada satu surah di dalam Al-Quran yang bagi kami itu sangat indah sekali.